Adegan dibuka dengan set film untuk seri Terminator tepat di depan mata Anda. Di depan kamera, para aktor sedang memerankan peran mereka. Dia adalah adik dari saudara laki-laki Anda. Sang suami duduk dan meyakinkannya. Benar. Jadi tenanglah. Saya jadi gila karena fantasi konyol Anda. Sang istri tidak menyerah dan membalas. Fantasi apa? Bercanda? Ya? Tiba-tiba, sekretaris masuk dan mengumumkan. Ketua, Anda mendapat telepon dari Dinas Pajak Nasional. Sang suami, melampiaskan amarahnya kepada sekretaris, berteriak tepat di wajahnya. Tidakkah Anda lihat? Saya sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Keluar. Sutradara menghentikan adegan di titik ini dan berkata, Cut, istirahatlah, semuanya. Kalian sudah bekerja keras. Para aktor kemudian beristirahat sejenak untuk mengisi ulang tenaga. Tiba-tiba, seorang pria berbaju merah berlari begitu cepat hingga menabrak bahu Yumyang. Ya, saya di sini. Dia berhenti dan menoleh. Oh, maafkan saya. Dia menjawab dengan sopan, tidak apa-apa. Namun detik berikutnya, seseorang menabraknya. Maaf. Dan lagi-lagi dia menepisnya. Tidak apa-apa. Saat ini mereka sedang bergosip di belakang Yumyang. Kapan dia sampai di sini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, aktor macam apa yang terlihat begitu tak bernyawa? Sementara itu, jauh di atas sana, sebuah entitas misterius sedang mengawasi Yumyang. Aku bosan. Aku akan mengikutinya saja. Apakah itu manusia atau roh? Dan benda putih kecil ini adalah Yonghui, jiwa akting, makhluk dari dunia lain yang berkeliaran di sekitar lokasi syuting dan mengisi kembali energi kehidupan para aktor. Setelah jeda, para aktor melanjutkan. Adegan 37. Aksi. Dari dalam, sebuah suara berkata, Pak, penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh mata-mata internal. Ketua membanting mejanya dan melompat. Apa? Siapa yang melakukannya? Perhatian Yang Wei sekarang sepenuhnya terfokus pada Yumyang. Orang ini, energi kehidupannya sangat sedikit. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menjadi aktor? Bagaimana mungkin dia berakting dengan energi kehidupan yang begitu sedikit? Maka, ia memutuskan untuk memberinya sedikit kehidupan. Sutradara Kim, apa yang membawamu ke sini lagi? Ketika ia melihat ketua bertanya kepadanya, ia menyeringai licik. Seperti yang kau dengar, kau seharusnya lebih berhati-hati. Akulah mata-matanya. Yonghui sangat terkejut dengan aktingnya. Apa? Yumong langsung menunjukkan tatapan meremehkan kepada sutradara. Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah benar bahwa ketika putus asa, seekor tikus akan menggigit balik kucing? Para aktor yang hadir semua membeku dalam keterkejutan selama 5 detik penuh. Bahkan sutradara dan kru belakang panggung harus mengakui kemampuan akting Yumayong. Pada titik ini, Yongwei langsung mengidentifikasi targetnya. Menarik. Wajah sutradara memerah karena marah ketika mendengar itu. Orang itu langsung melempar tumpukan dokumen dari meja. Potong. Bagus sekali. Sutradara sangat puas dengan penampilan para aktor saat ini. Luar biasa. Tiba-tiba, ia menoleh ke Yumang dengan wajah bersemangat dan bertanya, ngomong-ngomong, Sutradara Kim, siapa namamu? Aku tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, tetapi kau berakting dengan sangat baik. Saat menerima pujian dari sutradara, ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, sutradara. Nama saya Shang. Sutradara kemudian meminta, kirimkan profil pribadi Anda kepada sekretaris sebelum Anda pergi. Ya, terima kasih. Perasaan gembira langsung membuncah dalam diri Yumyang. Ini pertama kalinya dalam 15 tahun berakting, seorang sutradara memperhatikan saya. Tubuh saya selalu terasa berat saat di atas panggung. Dan saya tidak bisa berakting sesuka hati. Tapi sekarang, saya merasa benar-benar terbebaskan. Yumang kini mengepalkan tinjunya dengan tekad bulat. Akhirnya, apakah kesempatanku untuk menerobos telah tiba? Namun tak lama kemudian, Yumi menerima kabar mengejutkan. Anda menderita kanker stadium akhir. Apa? Dokter kemudian menambahkan tentang kondisinya saat ini. Sel kanker telah menyebar ke organ dalam lainnya. Anda harus segera dirawat di rumah sakit. Tetapi mengapa semuanya terjadi begitu tiba-tiba? Ya, saya mengerti. Biasanya, orang datang sebelum stadium ini disertai tanda-tanda kelelahan parah dan kulit menguning, biasanya kanker. Yumang berjalan menyusuri lorong rumah sakit beberapa hari setelah mendengar diagnosis tersebut. Waktu kecil dulu, aku selalu anak yang lemah. Ia perlahan duduk dan mulai meragukan dirinya sendiri. Atau mungkin karena alkohol. Apa aku terlalu banyak minum? Yumyang menundukkan kepalanya dengan perasaan tak berdaya dan tak tahu jalan keluar. Kupikir masa depan cerah menantiku, tapi sekarang ia tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dengan audisi kelompok teater malam ini? Kupikir aku bisa mendapatkan peran pendukung, tapi semuanya berakhir di sini. Ia membuka tangannya dan menatapnya. Tidak, mungkin perasaan itu dari pagi tadi. Perasaan bahwa aku benar-benar hidup dengan akting. Meskipun hidup sedang memukul Yumyang, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap optimis. Akankah keajaiban terjadi?
Ia mengambil jaketnya dan berjalan selangkah demi selangkah dengan berat. Sialan hidup ini. Wajah Yumang kini memerah. Dasar idiot yang hampir mati dan masih tidak kompeten. Ia mengulurkan tangan dan meraih kenop pintu. Aku hanyalah pria tidak kompeten yang tidak bisa melepaskan mimpinya. Yumi membuka pintu. Kamarnya diselimuti kegelapan seperti masa depan yang akan segera datang. Yumyong menendang tumpukan naskah yang dulu ia dedikasikan dengan sepenuh hati. Tak pernah mendapat peran utama. Dan jumlah peran pendukung yang kuterima bisa dihitung dengan satu tangan. Jumlah itu tak akan pernah sebanding dengan pemeran utama. Puluhan peran yang berulang. Yumyong telah mendedikasikan seluruh masa mudanya untuk peran-peran itu, tetapi ia tak pernah mampu menarik perhatian dan hanya berpartisipasi dalam peran-peran kerumunan yang tak seorang pun ingat. Ratusan peran kecil, ribuan peran kerumunan. Yumang tak pernah benar-benar membuat kesan. Ia hanya meluncur melewati kerumunan tanpa tujuan, tetapi seperti orang tak dikenal. Yum duduk, matanya kosong menatap sekaleng bir. Jadi, inilah hasil dari karierku. Pikirannya benar-benar kosong dan tak bisa memikirkan apapun. Apa yang harus kukatakan kepada keluargaku setelah meninggalkan rumah untuk mengejar karierku? Sudah 10 tahun sejak aku menghubungi mereka. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba muncul dan berkata aku akan mati dalam beberapa bulan? Tiba-tiba, Yang Wei muncul di sampingnya. Beri aku sekaleng lagi. Menghadapi entitas misterius ini, Yumyang ketakutan dan berteriak. Wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Ada apa? Ia hanya bertanya balik dengan tenang. Ada apa? Apa maksudmu? Kau sangat kasar. Kemudian ia memperkenalkan diri dengan sopan. Namaku Yong Wei. Aku adalah jiwa akting. Mendengar ini, Yumong membeku selama 5 detik dengan tatapan tercengang. Ia tidak percaya Yong Wei adalah makhluk berdarah daging dan hanya berpikir itu hanya imajinasinya. Aku pasti terlalu mabuk. Itulah mengapa aku melihat hal-hal ini. Yong Wei mendekati Yumong dan merasakan, energi kehidupanmu sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada rata-rata orang. Sungguh ajaib kau tidak mati di tingkat ini. Mendengar ini, Yumong sedikit kesal dan membalas, aku masih mencoba menerima takdirku. Baguslah kau memang begitu. Jadi setelah beberapa perkenalan singkat, Yong Wei duduk di sebelahnya dan mengangkat sekaleng bir untuk bercerita. Jadi siapa namamu? Ia ragu-ragu. Sen Yumong Yuang berarti terkenal. Itulah mengapa kau bisa hidup seperti anak kecil. Apa yang kau bicarakan? Di hadapan Yumong yang kebingungan. Perlahan ia menjelaskan bahwa nama itulah yang melekat padamu. Keberadaanmu diakui dengan pernyataan, aku punya uang. Namamu menunjukkan bahwa kau ada. Namun, aku tidak mengerti bagaimana kau bisa hidup melewati masa remaja. Bahkan lebih tidak masuk akal bagi seorang aktor. Kau seharusnya dihancurkan oleh energi kehidupan aktor lain saat berakting dan tak bisa bergerak. Mendengar ini, Yumyang langsung membeku. Ia langsung bertanya balik, apa maksudmu? Yong Wei menguap lalu menjelaskan. Energi kehidupan diekspresikan melalui kehadiran. Yong Wei juga tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan sesuatu kepadanya. Jika penampilanmu terlihat lemah, kau tidak akan diperhatikan apapun yang kau lakukan. Ketika kuat, kau akan otomatis menarik perhatian bahkan ketika berdiri diam. Menurut manusia, itulah yang disebut karisma. Dan Yumyang, menurut Yong Wei, kurang dalam hal ini. Tidak berhenti di situ, ia masih mengungkapkan lebih banyak lagi. Dan karisma digunakan untuk kehadiran yang kuat. Biasanya, manusia memiliki tingkat kehadiran sekitar 50, aktor sekitar 60 hingga 70. Jika Anda seorang aktor terkenal, bisa naik hingga 80 dan 90. Anda di bawah 30, di bawah rata-rata dengan sedikit vitalitas. Saya merasa kasihan pada Anda. Jadi, saya membantu Anda sedikit hari ini. Bagaimana perasaan Anda mendengar ini? Dia sedikit bingung. Hari ini, bagaimana hal itu langsung teringat di lokasi syuting. Kekecewaan tiba-tiba membanjiri Anda. Perasaan itu karena Anda pikir dia akan putus asa tetapi dia menjadi sangat bersemangat. Itu luar biasa. Saya belum pernah merasakan perasaan itu sebelumnya. Saya lihat sekarang saya bertindak lebih baik karena Anda memberi saya lebih banyak energi. Jika Anda meningkatkannya tiba-tiba detik berikutnya Yomyong menjadi cemberut lagi. Tetapi bagaimanapun juga saya akan segera mati. Itu tidak mengatakan apa-apa lagi pada pengakuannya. Yong Wei cukup terkejut dengan pandangan hidupnya. Seseorang yang menjalani seluruh hidupnya dengan sedikit energi itu. Alih-alih menyesali telah memilih karir itu, dia mengeluh karena tidak dapat melanjutkan akting di masa depan. Lagi pula, jumlah energi yang kuberikan seharusnya membantunya setara dengan orang lain. Namun, ia menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tiba-tiba, Yong Wei mengajukan pertanyaan acak yang membuat Yumong membeku. Haruskah aku mengembalikanmu ke usia 20? Aku bisa mengembalikanmu ke masa itu dan memberimu energi kehidupan. Tetapi harus ada syaratnya. Ia bertanya balik tanpa ragu. Syarat apa? Ia berpikir itu akan menjadi permintaan yang tinggi. Tetapi permintaannya sangat masuk akal. Kau harus menunjukkan akting yang lebih baik kepadaku. Aku suka akting. Mendengar ini, matanya berbinar.
Mungkinkah? Salah satu cerita Yonghui tiba-tiba menyala. Ya, gunakan ekor ke-10-ku. Namun, itu investasi yang cukup besar. Melihat kekuatannya yang luar biasa, Yumeng bertanya balik dengan takjub, apakah kau yakin itu syarat yang bagus, tetapi bukankah aku satu-satunya yang diuntungkan? Apakah kau malaikat atau semacamnya? Yonghui langsung menyangkal apa yang baru saja ia katakan. Aku juga diuntungkan. Sungguh, terima kasih banyak. Yonghui tidak ingin bertele-tele dan langsung ke intinya. Jadi, kita harus membuat kontrak. Haruskah aku membawamu kembali saat itu juga? Tunggu sebentar. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin kembali ke masa itu, Yonghui tetap membawanya kembali ke masa itu. Jangan pilih usia 20 tahun. Aku sedang bertugas di militer saat itu. Aku tidak akan pergi lagi. Hanya dalam sekejap mata, Yumeng membuka matanya tepat di tempat tidurnya. Dan Yonghui kini berbaring di sampingnya dengan mata tertutup. Hei, apa pendapatmu tentang tubuh muda ini? Mendengar ini, dia tersentak. Yum, seolah-olah telah melupakan segalanya, menembak seseorang ke sudut dinding. Apa itu? Terulang kembali. Kita sudah menandatangani kontrak. Yonghui menggosok matanya dan menjelaskan, karena kamu bilang kamu tidak ingin kembali ke usia 20 tahun. Aku membawamu kembali ke usia 23. Ia masih belum bisa melupakan kebingungannya dan bertanya, ini bukan mimpi, kan? Setelah melihat sekeliling, matanya pun melebar. Sekarang setelah kupikir-pikir, tempat ini, pemandangan di sekitarnya, kini tampak sangat familiar di matanya. Setelah kembali tenang, Yumyang pun berbincang-bincang sebentar dengannya. Ngomong-ngomong, kenapa kau begitu kecil? Kecil sekali? Aku berkata, itu investasi besar dariku. Aku hampir tidak bisa bertahan dengan tubuh sekecil ini. Mendengar ini, Yumi semakin bertekad. Aku mengerti. Terima kasih. Aku akan bekerja keras agar investasi ini tidak sia-sia. Kontrak Wei muda telah dibuat. Sesuai kontrak, kau harus menerima kehadiran roh rubah. Tingkat kehadiran 29 dari 100. Ia penasaran lagi. Apa ini? Hal aneh apa yang kulihat di sini? Tingkat kehadiranku berada di level 29. Wei Yong sekarang sangat bersemangat. Inilah mengapa kita membuat kontrak. Aku akan memberimu sebagian energiku dari 20 hingga 50. Kau pilih. Mendengar ini, Yumi menjadi sangat bersemangat. Kita bisa memilih. Lalu tentu saja, aku akan memilih 50. Detik berikutnya, dia mulai meragukan hidup, tapi levelnya begitu tinggi. Oke, aku tidak bisa menonjol apapun yang kulakukan karena aku tidak punya energi. Yumong sepertinya teringat sesuatu. Aku mulai gila. Hei, memainkan peran utama atau terlalu menonjol itu tidak baik. Peran pendukung tidak boleh mengalahkan peran utama. Dia memikirkannya matang-matang setelah mendengar bahwa peran pendukung tidak boleh mengalahkan peran utama. Setiap orang punya kecepatannya masing-masing. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dia memutuskan untuk tidak terlalu bergantung pada Yonghui dan akan berusaha sendiri. Setelah memikirkannya matang-matang, Yumong membuat keputusan. 25 sudah cukup. Mendengar ini, Yonghui sangat terkejut. Apa? Kenapa tidak pilih 50 saja? Yu Mayong tersenyum canggung, mengangkat tangannya, menggaruk kepalanya, dan menjelaskan, aku tidak ingin langsung memainkan peran utama. Terlalu banyak peran akan jadi masalah. Yonghui menghargai keputusannya, jadi dia setuju. Oke, terlalu muda itu membosankan. Kamu sekarang sudah 54 tahun. Bagaimana perasaanmu? Apakah berbeda? Ia langsung merasakan vitalitas yang melimpah di tubuhnya. Yumang langsung merasakan perbedaannya. Tubuhku terasa segar dan ringan. Terima kasih. Tapi kamu tidak terlihat seperti roh. Jadi Yang Wei sama sekali tidak cocok untukmu. Karena kamu rubah. Bagaimana dengan Miho? Dia tidak terlalu memperhatikan nama, jadi dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Panggil aku apapun yang kamu mau. Detik berikutnya, Yumang dengan lembut menggendong Miho. Dia sangat berterima kasih atas kehadiran dan bantuannya. Terima kasih, Miho. Sama-sama. Setelah melihat kalender, Yumang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, aku baru kembali kuliah waktu umur 23 tahun. Miho, apa yang ingin kau lakukan? Ia langsung membalas, aku bosan. Aku hanya suka akting. Selamat datang mahasiswa angkatan 2003, Universitas Guanik. Melihat kampus yang familiar di depan matanya, Yumang tak kuasa menahan perasaan sentimental. Sudah lama sejak terakhir kali aku kembali ke sini. Aku tak terlalu memperhatikan waktu di rumah. Sekarang aku benar-benar kembali. Lalu Yumang melihat sekeliling. Semua orang lebih memperhatikan. Sepertinya ini adalah tren zaman dulu. Di semester pertama, saat ia melangkah maju, seorang gadis memberinya selebaran. Ini, ambil ini. Melihatnya terus berjalan, gadis itu mengejarnya dan berkata, hei, Pak. Hei, mahasiswa administrasi bisnis. Mendengar ini, Yumi tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya balik. Aku? Gadis itu mengiyakan, ya,
Ambil selebaran klub kita. Yu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tak percaya. Itu mustahil. Menerima selebaran di jalan. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Wajah Yumang memerah karena malu. Ia berjalan menyusuri jalan dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini karena kehadiranku yang baru? Hidup ini begitu berbeda. Kini Yumong tampak lebih berani. Ia segera membuka pintu dan memasuki ruangan. Dan wajah familiar yang muncul di hadapannya adalah Ryushin. Yumi bertekad kuat dalam hatinya. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Segera setelah itu, ia memilih tempat duduk yang cocok dan duduk. Shin Suho menatap Yumi Yong dan bertanya-tanya. Apakah dia dari jurusan lain? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Hayon tampak bersemangat saat melihat Yu Yong. Sekarang aku menyadari kau benar. Tapi bukankah menurutmu dia terlihat sangat tampan? Rian berpura-pura membaca buku, tetapi sebenarnya sedang memperhatikan Yumang. Dan dia menyadari bahwa dirinya lah pusat perhatian saat ini. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Awalnya, kupikir hanya aku. Tetapi semua orang tampak sangat bersemangat hari ini. Mungkin karena kelas ini. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka. Pada saat itu, seseorang masuk dan meletakkan sebuah buku di atas meja. Profesor J. Pil dipimpin oleh seorang kritikus film yang terkenal dengan komentarnya yang tajam dan kritis. Halo semuanya, namaku Lee Jil dan aku akan bertanggung jawab atas kelas akting imersif. Meskipun Jil seorang guru yang keras, tanpanya para siswa akan sangat kurang. Dapat dikatakan bahwa komentar-komentar itu akan membuat kalian merasa sedikit berkecil hati, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa terkenal atau tidaknya seorang aktor tergantung pada penilaian gurunya. Jika kamu bermimpi menjadi aktor, semua orang akan menantikan kuliahnya, termasuk Yumang. Namun, bahaya juga ada di sini. Itulah juga alasan dia ada di sini. Rin benar-benar mahasiswa yang sangat menjanjikan. Dia tidak bertele-tele, mengangkat kacamatanya, dan berkata, serius, aku yakin semua orang di kelas ini mengenalku, kan? Jadi aku akan langsung ke intinya. Ujian tengah semester akan digantikan dengan drama pendek berdurasi 15 menit. Sementara itu, ketika kalian masuk kelas, kalian akan mengerjakan proyek kelompok dan mempresentasikan perkembangan pekerjaan kalian. Dan selama periode ujian tengah semester hingga ujian akhir, aku akan mengevaluasi apa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Segera setelah itu, Jil memulai kuliahnya. Akting imersif bukanlah akting yang berlebihan, tetapi benar-benar membenamkan diri dalam peran. Itulah juga cara untuk menghadirkan penampilan yang paling alami dan autentik. Tentu saja, semakin berbeda karakter dengan kepribadianmu, semakin sulit menggunakan teknik ini. Dia mengambil pena dan mulai menulis di papan tulis. Jadi, topik kali ini adalah memerankan seseorang yang memiliki lingkungan tempat tinggal yang sama sekali berbeda darimu. Satu kelompok maksimal terdiri dari 6 orang dan minimal 3 orang. Ia juga akan memberikan saran sebelumnya. Kelompok tersebut akan diakui setelah menentukan ide implementasinya, dan orang yang mengusulkan ide tersebut akan menjadi ketua kelompok. Setelah menyebutkan seluruh pertanyaan ujian, Jil pun bertanya balik, ada yang punya ide? Semua orang di bawah berpura-pura bodoh dan tak seorang pun berani bersuara. Melihat mereka diam seperti kerang, Jil merasa ngeri. Seperti yang diduga, tahun ini tak ada yang berani meminta bantuanku. Jika tak ada, tiba-tiba sebuah suara berseru, Profesor Yumang benar-benar berani mengangkat tangannya. Saya ingin menyampaikan ide saya. Ia sangat terkejut melihat Yumang mengajukan diri. Itu bukan topik yang mudah, tetapi ia sudah punya ide. Maukah kalian ke sini dan menjelaskan ide kalian kepada semua orang? Yumi langsung berdiri. Tentu saja, Riwin juga melipat tangannya untuk melihat bagaimana ia akan tampil. Yumyang membungkuk dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu saat naik ke panggung. Halo, saya Yumyang, mahasiswa tingkat 2 jurusan administrasi bisnis. Ia sangat bingung melihat Freddy muncul di sini. Administrasi bisnis. Apakah ia salah memilih mata kuliah? Ini kelas akting. Setelah memberanikan diri, ia memberanikan diri untuk mengatakan, saya anggota klub teater Changeng Chen dan saya mendaftar untuk kelas ini karena saya sungguh-sungguh ingin mengejar karir akting. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar tidak menjadi beban bagi semua orang. Semua orang tersenyum mendengarnya. Yumong berhenti sejenak untuk mempersiapkan idenya. Setelah mempersiapkan diri, ia mengungkapkan, ide saya adalah tentang kehidupan penyanyi dari band ternama dunia Queen, Freddie Mercury. Saya akan membuat sebuah drama dengan dia sebagai tokoh utama. Yumong kemudian perlahan menceritakan kisah hidup Freddie. Ketika ia masih seorang seniman miskin, Freddie bertemu Mary Austin yang kemudian menjadi pasangannya. Ia segera menjadi kaya dan terkenal. Namun, seiring dengan itu, ia menderita depresi berat dan kecanduan alkohol. Karena tidak dapat lagi merasakan cinta untuk Mary, ia memutuskan untuk melepaskan mereka berdua. Setelah putus, ia menjadi semakin tertekan. Kemudian, ia bertemu Kim Hutton, yang menemaninya sampai ia menutup matanya. Meskipun mereka tidak lagi bersama, Mary Austin tetap menjadi pendukung dan inspirasi baginya sampai akhir hayatnya. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan gaya hidup ini. Namun,
Saya ingin mencobanya dalam drama pendek 15 menit itu. Mendengar ini, Jill sangat tertarik dan bertanya lebih lanjut. Menarik. Jadi, ketiga karakter itu adalah Freddie Mercury, Mary Austin, dan Jim Hutton. Benar. Jill kemudian bertanya setelah menyelesaikan apakah ada yang ingin bergabung dengan grup ini. Semua orang di bawah berbisik satu sama lain saat ini. Kedengarannya menarik tetapi meskipun begitu masih cukup berisiko untuk menggunakan drama yang ditulis oleh seseorang dari departemen lain. Sementara semua orang masih cukup khawatir, Ryan mengangkat tangannya. Profesor, aku ingin bergabung. Melihat orang yang menjanjikan seperti dia mengangkat tangan, Yumang merasa agak lega. Ternyata Seorian, kehadirannya di grup ini sudah setengah dari pekerjaan yang selesai. Diberkati dengan kemampuan akting sejak kecil. Dia juga akan menjadi aktor utama untuk kelompok teater Juli di masa depan. Setelah membahas naskah, Riwin meminta dukungan layaknya seorang selebritas. Yumang menjelaskan, aku benar-benar ingin menjadi aktor. Aku ingin memainkan peran itu. Aku benar-benar ingin memainkan peran itu. Jadi, aku mengusulkan peran itu di hadapan para mahasiswa akting yang lebih berbakat dariku. Ryushin mengangguk ke samping dan bertanya balik dengan tatapan menyelidik. Saat ini ada 2 orang yang terdaftar untuk peran ini. Apa yang harus kita lakukan? Dia kemudian memberikan saran. Jadi, siapapun yang membaca naskah dengan lebih baik akan mengambil peran itu. Kau boleh berakting dulu. Tatapannya pada Yumyang saat ini tidak normal. Dia juga tidak ragu untuk maju. Setelah itu, aku benar-benar berakting di depan mereka. Peran yang sudah kulatih berkali-kali. Aku tidak ingat emosi apa yang kuungkapkan setelah itu karena pikiranku sedang kacau saat itu. Semua orang juga berkomentar setelah menonton. Kamu berakting dengan baik, tetapi masih ada yang kurang. Sedikit kecewa. Riwin langsung berdiri. Sekarang giliranku. Saat mengamati penampilannya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Satu-satunya yang kuingat adalah setiap gestur Ryushin sangat luhur dan alami. Ekspresinya dan cara menyampaikan emosinya kepada semua orang juga sangat berhasil. Mata Ryushin bersinar seolah mengandung semua emosi karakternya. Mata semua orang terbelalak kaget setelah menonton. Itu luar biasa. Seperti yang diharapkan, Ryan lebih cocok untuk peran ini. Sampai jumpa di pertemuan kelompok berikutnya. Semua orang melakukan pekerjaan dengan baik dan mereka berhenti di sana. Sebelum pergi, Ryan juga membungkuk dan memujinya. Aktingmu sangat bagus. Bagus sekali. Saat ini, Yumang masih mengawasi punggung Ryushin. Aktingnya berada di level 1. Jangan berani melampauinya. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa suatu hari nanti aku akan berakting sebaik itu. Suasana hatinya sedikit menurun. Yu masih berdiri diam di atas panggung. Namun, seiring berjalannya waktu, jarak di antara kami semakin lebar. Pikirannya kini tak bisa lepas dari bayangannya. Rin, mau bergabung dengan kelompokku? Kali ini, aku akan menunjukkan kemampuan aktingku padanya. Semakin jauh jarak di antara mereka, semakin kuat tekadnya. Yumong bertekad membuktikan kemampuannya pada Ryushin. Malam itu, Yumong masih gelisah dan tak bisa tidur. Ia terus menatap langit-langit dengan pikiran yang kusut. Mi bertanya pada Yumong ketika melihatnya begitu termenung, apa yang kau pikirkan sampai kau tak bisa tidur? Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Ia bertanya lebih banyak lagi, apakah ini sesuatu yang buruk? Saat itu, senyum tanpa sadar tersungging di bibir Yumong. Keesokan paginya, Yumong masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengalami hal-hal yang tak pernah berani ia coba sebelum mengalami kemunduran. Karena mengalami kemunduran, ia tak bisa menahan rasa bahagia karena mengalami hal-hal indah seperti itu. Sungguh menakjubkan bertemu orang-orang yang selalu ia rindukan. Dan akhirnya, ia bisa bertemu keluarganya lagi untuk pertama kalinya. Membayangkan bertemu kembali dengan orang-orang terkasihnya saja sudah membuatnya bahagia. Setelah kabur dari rumah 10 tahun yang lalu, hari ini sungguh luar biasa. Semua ini berkatmu. Aku sangat bahagia. Yumang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mencubit pipi Miho. Namun sedetik kemudian, Miho berkata, kau pikir aku mengajakmu ke sini untuk bersenang-senang? Aku mengajakmu ke sini agar kau bisa menunjukkan padaku apa itu akting yang sesungguhnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan mulai mengobrol dengannya. Oh, iya. Aku lupa aku harus menulis naskahnya. Ini drama pendek tentang Freddie Mercury. Freddie Mercury. Seperti film, aku penggemar beratnya. Aku sudah lama ingin memerankannya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mendengar itu, Miho tak berkata apa-apa lagi. Mereka berjabat tangan seolah berjanji. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku janji. Seminggu kemudian, semua orang kembali ke sekolah untuk rapat lagi. Semua orang sangat penasaran dan bertanya kepada Yunyong, ketua tim, apakah kau sudah punya alur cerita untuk drama kita? Shin Su-ho pun menawarkan bantuan. Karena naskahnya masih berupa draft, pasti butuh waktu untuk diselesaikan. Jika ada yang perlu dikaji, beritahu kami. Saat itu, Yunyang merogoh tasnya dan mencari-carinya. Detik berikutnya, ia mengeluarkan setumpuk naskah tebal dan meletakkannya di hadapan Ryushin. Bertentangan dengan dugaan semua orang,
Ia langsung mengonfirmasi, aku sudah menyelesaikannya. Riwin sangat terkejut melihat tumpukan naskah itu. Naskahnya, termasuk semua isinya, bukan hanya plotnya. Sudah selesai. Yu mengonfirmasi lagi. Benar. Rian lalu menebak. Kau pasti sudah punya ide sejak awal. Jadi, kau yang akan jadi sutradaranya, kan? Yu membantahnya. Nomor. Ia mengeluarkan selembar kertas dan berkata, aku ingin peran Freddy. Mendengar itu, ia sangat terkejut dan bertanya, kau ingin memerankan Freddy? Yum tanpa ragu menjawab dengan tegas, ya, aku akan menyerahkan naskah ini kepada sutradara dan aku akan fokus berakting. Kemudian ia juga mengungkapkan peran yang akan dipilih melalui naskah. Ryushin merasa sangat tertarik dan sambil menggulung kertas itu, ia berkata, kedengarannya seru. Di grup ini ada aku. Lalu ia menyebutkan nama Hayon dan Suo, 3 aktor terbaik dari Oedipus. Kau tampak cukup percaya diri, ya? Jelas ia tidak percaya pada kemampuan akting Yomong, mengingat kekhawatiran mereka. Yumang terdiam sejenak. Detik berikutnya ia berbicara untuk meyakinkan mereka, aku sangat menantikan pertunjukan hari ini. Kudengar semua tiket sudah terjual habis. Kita sangat beruntung. Ini grup teater terbesar kedua di Universitas Guangnak selain Changon. Semua orang tertarik pada poster mereka. Sepertinya penampilan Oedipus mengalahkan Chang, kan? Bukankah agak menyedihkan bagi Changian untuk bersaing dengan Oedipus? Mereka tidak buruk, tetapi Oedipus mungkin sedikit lebih baik karena sebagian besar aktor mereka menjanjikan. Saya pikir juga begitu. Saya bahkan mendengar bahwa para aktor Oedipus akan tampil dalam drama KBD. Penonton di tribun bertepuk tangan meriah saat menonton drama tersebut. Penampilan Oedipus seringkali mendominasi liputan media dibandingkan dengan Cheng Xian. Seo Ryushin, aktor kunci Oedipus. Wajar jika dia berkata begitu. Jadi Yumyang merapikan tumpukan kertas itu. Kemudian dia tersenyum lembut dan menyarankan, kita lihat dulu, ya? Mendengar itu, Ryushin terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah pertemuan kelompok berakhir, Yumyang perlahan berjalan menuju stasiun kereta. Dia duduk terkulai di tanah dengan suasana hati yang muram. Saya tahu itu tidak akan mudah sejak awal. Tetapi apakah saya benar-benar terlihat tidak mampu berakting? Peningkatan kehadiran saja tidak cukup. Dia mulai meragukan keberadaannya lagi. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari kejauhan. Hei, ayo kita berbelanja setelah kelas ini. Mengapa tiba-tiba? 2 gadis yang sedang asyik mengobrol berjalan melewatinya. Aku akan pergi kencan buta. Katanya dia suka cewek yang polos. Cowok lain? Jangan lewatkan kesempatan ini dan bersenang-senanglah berkencan. Mendengar kedua cewek itu berbincang, Yumong sepertinya menyadari sesuatu. Ia lalu perlahan berdiri. Benar. Sekalipun aku meningkatkan kehadiranku dan menarik lebih banyak perhatian, jika aku ingin orang-orang melihatku tampil, aku perlu mengubah wujudku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Lihatlah, melihat dirinya di pantulan, ia menyadari ia perlu berubah. Namun detik berikutnya, Yumong kembali tersesat. Tapi bagaimana caranya aku berubah? Aku mungkin harus pergi ke pusat kota. Setelah melihat poster itu, ia membulatkan tekad. Ketika otaknya mulai bekerja kembali secara produktif, ia menyadari, aku ingat sekarang. Ia adalah seorang penata gaya yang sangat terkenal di industri mode untuk artis pria. Ia dikenal sebagai ratu mode yang menarik perhatian publik dengan ceramahnya, cara membuat seseorang tampan. Saat itu, ia sebenarnya punya toko di universitas. Yumong tidak ragu lagi dan langsung berangkat. Aku harus mencarinya. Ia lalu berjalan menyusuri jalan yang ramai dan akhirnya Yumyang berhenti tepat di depan sebuah toko. Ia mendongak dan mengamatinya dengan saksama. Apakah ini tempat untuk tampil dengan citra yang apik? Sebagai seorang aktor, dibutuhkan selera mode dan pesona alami. Yum bertekad untuk mengubah penampilannya, jadi ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam, Gian Minhee sedang duduk dan makan mie instan, matanya tertuju padanya. Jadi, jika kau mendapat arahan dari Gian Minhee, kau pasti bisa berubah. Melihat seorang pelanggan memasuki toko, ia segera menyimpan mie instannya dan berkata lembut, selamat datang. Yum dengan tenang menyatakan permintaannya, aku di sini untuk mengambil beberapa pakaian. Minhee segera menunjuk ke arah cermin di sebelahnya. Gaya seperti apa yang kau inginkan? Yum tidak memutuskan sendiri dan bertanya balik, gaya apa yang menurutmu cocok untukku? Mendengar ini, mulut Minhee mulai berkedut. Apa yang coba dibuat anak ini? Meskipun sedikit kesal, ia tetap dengan senang hati membantunya. Mari kita lihat. Ia memiringkan kepalanya dan melirik Yumang. Terlihat agak tua. Tapi pakaian ini akan cocok untuknya. Setelah mengamati sekilas, Minhee segera mengambil beberapa pakaian yang cocok untuknya. Yang ini juga. Setelah memberi Yumyang segunung baju, dia menunjuk. Ruang ganti ada di sana. Coba saja. Meskipun dia merasa Yumyang telah memilih terlalu banyak baju untuknya, dia tetap setuju. Ya, Nyonya. Begitu memasuki ruang ganti, Yumang mulai mencoba setiap baju. Berdasarkan ingatanku tentangnya,
Aku benar-benar menghabiskan seharian berkeliling di tempat ini. Bohong kalau bilang, aku tidak lelah. Ia mengulurkan tangan dan melepas setiap helai pakaian. Namun, untuk bertemu seseorang seperti Gian Mini, pengorbanan tak terelakkan. Melihat Yumyang keluar, Minhee segera bertanya, apakah ini pas? Ia keluar dengan ragu-ragu. Ya, kurasa ini pas, tapi aku tidak tahu apakah ini cocok untukku, bahkan ketika aku yang memilih pakaiannya. Benarkah? Yumyong sangat memperhatikan penampilannya. Namun Minhee, begitu melihat pakaian yang dikenakannya, langsung tercengang. Apakah ini sebuah mahakarya? Lalu ia ragu-ragu. Permisi, apakah Anda pernah? Ya. Minhee mendekatkan wajahnya ke Yumyang dan menebak. Apakah Anda pernah menari? Ia menyangkalnya. Tidak, Nyonya. Minhee masih yakin dalam hatinya bahwa Yumyong bukanlah orang biasa. Mengenakan pakaian dan tahu cara berpose seperti itu. Apakah itu normal? Berputar. Gerakan jari-jarinya, langkah kakinya begitu elegan, seperti aktor terlatih. Setelah mencoba pakaian itu, Yumyong segera mengambil keputusan. Nyonya, saya akan membeli pakaian yang sudah saya coba dan yang ini juga. Mendengar itu, Minhee dengan senang hati mengemasnya untuknya. Oke, ini sangat cocok untukmu. Itu pilihan yang sangat bijak. Tidak, melihat dia sepertinya salah paham, dia menjelaskan lagi. Maksudku, semua yang sudah saya coba. Mendengar ini, Minhee terkejut. Apa yang kau bawa semua ini? Harganya akan agak mahal. Siapa sangka Yumang akan begitu murah hati? Tidak apa-apa. Saya percaya selera mode Anda. Saya akan membeli semua yang Anda rekomendasikan. Dan Yumang benar-benar bertindak besar kali ini. Detik berikutnya, dia keluar dari toko dengan membawa tas-tas berisi pakaian. Yumang sedang berjalan di jalan dan berpikir, semua ini harganya 700.001. Ini pertama kalinya aku menghabiskan uang untuk berbelanja seperti ini. Agak menyakitkan menghabiskan uang untuk dinas militerku dan tunjangan dari kerabatku setelah selesai bertugas. Tapi mungkin ini keputusan yang tepat. Dia sekarang merasa sedikit lega. Mulai sekarang, kupikir aku akan baik-baik saja. Tentu saja, kami telah menjadi teman. Mengubah segalanya. Langkah Yumang tak lagi berat, melainkan lebih percaya diri. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Yumang tak kuasa menahan diri untuk bertanya dan merogoh sakunya. Siapa yang meneleponku selarut ini? Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan tatapan bingung. Tanpa ragu, Yumyang segera menjawab telepon. Halo, ada apa? Di ujung telepon, Ryushin berbicara perlahan. Yumi, bagaimana ia langsung bertanya dengan tatapan curiga? Bagaimana kau menulis naskah ini? Mendengar ini, ia sangat terkejut dan bertanya balik. Apa maksudmu? Jam sudah hampir pukul 10 malam. Tetapi Ryushin masih duduk di mejanya. Ia sedikit lelah saat itu. Dengan kelas tambahan dan persiapan untuk pertunjukan, tak ada waktu untuk beristirahat. Menoleh ke sampingnya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tumpukan naskah itu langsung menarik perhatian Ryushin. Aku perlu memeriksanya dengan saksama. Ia membungkuk dan mengambil tumpukan naskah itu. Begitu melihat tumpukan naskah itu, ia merasa jijik dengan Yumyang. Naskah yang ditulis oleh seorang amatir mungkin tidak akan terlalu bagus, tetapi dia terlihat sangat antusias. Kita perlu melihat apakah itu benar. Ryushin kemudian memutuskan untuk membuka naskah dan membacanya. Aku bertanya-tanya apakah naskah ini sebagus semangatnya. Jari-jarinya membalik setiap halaman. Di bawah cahaya redup di ruangan gelap, Ryushin dengan hati-hati membaca setiap baris. Detik berikutnya, dia berhenti untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yumyang. Dia bertekad untuk menjelaskan semuanya. Halo, ada apa? Bagaimana kamu menulis naskah ini? Ryuin bertanya lagi dengan nada tidak percaya. Mendengar itu, Yumang benar-benar tercengang. Apa itu? Aku terlalu bersemangat untuk menyadarinya. Ryushin bertanya langsung. Apakah ini pertama kalinya kamu menulis naskah? Lalu bagaimana kamu menulisnya seperti ini? Semua dialog, adegan yang berbeda, gestur, cara para aktor mengekspresikan diri mereka. Ketika aku membacanya, aku bahkan bisa mendengar suara mereka. Rian kemudian juga memujinya. Naskahmu sangat bagus. Lalu mengapa kamu ingin berakting? Tulis naskah ini untuk kedua kelompok kita dan masukkan ke dalam pertunjukan Oedipus di bawah arahan saya. Setelah menerima permintaan itu, Yomang terdiam sejenak. Tunggu, saya bahkan tidak berada di departemen yang sama. Bagaimana saya bisa bergabung dengan Oedipus? Ia kemudian mengungkapkan, kami menerima bakat dari luar jika mereka direkomendasikan. Aku akan merekomendasikanmu. Kau benar-benar berbakat. Daripada berakting, kenapa kau tidak beralih menulis naskah? Tapi Yumang tidak menerimanya. Kau bahkan belum melihatku berakting. Ryushin lalu melontarkan sesuatu yang sangat belak-belakan. Sekalipun kau berakting dengan baik, mungkin tidak akan sebaik kemampuan menulismu. Yumong tidak banyak bicara lagi, hanya mengakhiri kalimat terakhirnya dan menutup telepon. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai gladi resik naskah. Ryushin bingung dengan tindakannya.
Lagi pula peran itu pasti akan menjadi milikku. Kenapa harus kesal begitu? Setelah menutup telepon, Yumang hanya bisa mencibir. Egois sekali. Dia tidak senang dengan sikap Ryu Shin. Hal ini mendorongnya untuk bekerja lebih keras lagi. Aku pasti harus memenangkan peran ini. Melihatnya berjalan dengan mata setengah tertutup, seseorang di sekitarnya mengingatkannya, hati-hati di jalan. Maaf. Tiba-tiba, Yumyang menatap orang di depannya. Melihat tatapan fokus yang diberikannya, ia bertanya balik, apa aku kenal kau? Siapa kau? Yumang langsung membungkuk hormat. Halo, senior. Saya Xinyang. Saya anggota Changyan waktu masih mahasiswa baru. Shin Yuyang. Park Hansang memiringkan kepalanya sedikit seolah mencoba mengingat sesuatu. Lalu ia bertanya untuk memastikan. Apakah itu mahasiswa baru yang duduk sendirian di pojok seperti orang bodoh? Saya tidak melihatmu lagi di sana. Jadi saya pikir kau sudah pergi. Tapi mungkin tidak sebelum pertanyaan itu. Ia menjawab dengan ragu, ya, saya baru kembali semester ini. Tiba-tiba, Hansen menarik kerahnya dan mencibir. Gayamu banyak berubah. Berusaha terlihat keren untuk merayu perempuan. Yang lain juga ikut menimpali dan menggodanya. Park Hansen, apa kau mencoba membuat masalah lagi? Anak itu terlihat tidak senang. Apa? Senior hanya memperhatikan juniornya. Kudengar bar ini banyak gadis cantik. Ayo kita pergi. Parhan menyanyikan lagu angkatan 29. Chang, sampai jumpa di pertemuan kelompok besok. Ia melambaikan tangan dan pergi. Yuyong kemudian mengikuti dengan tatapan yang tidak terlalu hormat. Ia tidak pernah benar-benar peduli dengan akting. Dia hanya suka pamer di depan perempuan, dan dia mulai membanggakan aktingnya. Kami punya sikap yang cukup buruk karena saya dulu mengkritik sikapnya yang acuh tak acuh. Namun yang terpenting, ketika mendengar rencana Yumyong, Hansang berkata dengan nada sarkastis, seorang aktor profesional. Serius? Karena kau tidak punya aura, kau cocok menjadi figuran. Bahkan belum mendapatkan peran utama dan kau ingin berakting. Setiap kali memikirkan sikap arogannya, Yumyong menghela napas. Tak peduli waktu, Hansen tetap tidak berubah. Ia tetap sama. Keesokan paginya, ia tiba di dalam universitas saat ini. Semua orang sedang asyik mendiskusikan drama tersebut. Siapa saja kandidat untuk peran utama dalam pementasan ini? Kudengar Wan Yongyong telah bekerja keras kali ini. Jika itu Wan Yongyong, itu akan bagus. Saat itu, Yumyang juga memasuki ruang kelas. Tiba-tiba, Hanang memperhatikannya. Ia berbalik dan menunjukkan ekspresi ramah, lalu menyapanya. Kau di sini. Yumyang kemudian tersenyum cerah bak bunga. Halo? Suhian terpesona oleh penampilannya yang bersinar. Park Hansen, kau tahu siapa ini? Ia dengan percaya diri memperkenalkan Shin Yuwong. Ia baru saja kembali semester ini. Ia tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Dan langsung bertanya, apa tujuan kalian, tim kostum? Yumang tidak menyembunyikan apapun dan menjawab, tidak, aku ingin menjadi aktor. Mendengar ini, Hansen mencibir. Seorang aktor? Ada banyak orang yang menjanjikan. Bukankah sudah agak terlambat untuk memulai sekarang? Namun Yumang sama sekali tidak marah dan tersenyum lembut. Kita perlu melihat dulu sebelum memutuskan, kan? Sebelum sikapnya yang tenang, ia benar-benar terkejut. Apa? Tiba-tiba, dua orang memasuki ruangan. Para sutradara di sini. Junhan melangkah ke podium dan berkata dengan riang, semuanya, apa kabar para senior? Lama tak berjumpa. Hanzang lalu menoleh padanya. Halo. Hai, Shin Yumyang. Yumyong langsung membalas tatapannya. Kita lihat dulu sebelum memutuskan, Junhan mengingatkan. Semuanya, harap diam dan duduk. Chu kemudian berkata dengan serius dan memperkenalkan diri. Bagi yang bergabung semester ini, saya akan memberikan perkenalan singkat. Saya Cho Cho-ju, angkatan 29 Changon. Saya akan bertanggung jawab atas pertunjukan ini. Orang di sebelahnya juga tersenyum cerah dan mengangkat tangan untuk memperkenalkan diri. Saya asisten sutradara, Saj Junhan. Saya berjanji untuk tidak marah-marah di karya-karya sebelumnya. Jadi saya akan menepati janji itu. Lebih tepatnya, saya berjanji untuk menjadi sutradara yang pengertian dan baik hati jika saya mendapatkan peran itu. Tapi sekarang saya hanya asisten sutradara, kan? Jadi saya memutuskan untuk menjadi orang paling kejam dalam sejarah. Jadi, kalau belum siap, silakan pulang sekarang. Yumang juga tahu bahwa kata-kata direktur itu sah. Ini tradisi Changyan. Junhan melanjutkan, sekarang, siapapun yang ingin berpartisipasi, silakan temui ketua tim masing-masing untuk wawancara. Siapapun yang ingin menjadi aktor, silakan maju. Bersiaplah untuk berlatih naskah sekarang. Adegan pertama. Adegan pertama. Kim Chiyu, tukang bersih-bersih jendela kompleks apartemen, memergoki istrinya, Lee Yong-suk, yang diam-diam bekerja sebagai pembantu melalui jendela balkon. Kim Cholu akan memerankan Park Hansen. Lee Yong-suk akan memerankan Shin Naun. Berakting. Semua orang setelah diberi peran langsung menampilkan peran mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Oh tidak,
Sayang, sialan. Apa yang dilakukan wanita ini di sini? Cholu juga berkomentar. Anak-anak ini memang berbakat. Lumayan. Itulah keseluruhan penampilannya. Ya, terima kasih. Setelah Hansen selesai berbicara, Cholu melanjutkan pembagian peran. Berikutnya adalah Kim Cholu yang diperankan oleh Sim Yuong dan Lee Yong Suk yang diperankan oleh Ba Soo Hyun. Sebelum berakting, Yumyang memahami naskah secara kasar. Awal drama digambarkan berdasarkan kehidupan rakyat jelata miskin di tahun 1980-an. Marah, sedih, dan takut. Pemecahan dialog dan kehidupan karakter Cheol-soo seharusnya digambarkan secara humoris sekaligus tragis. Setelah memahami psikologi karakter tersebut, ia langsung membenamkan diri. Kau butuh uang lagi? Mana uang 1 juta yang kuberikan bulan lalu? Suyun ragu-ragu. Uang itu ada di rekening tabungan. Dalam hatinya, ia diam-diam bingung. Apa ini? Yumang kemudian melanjutkan dialognya. Kau bisa menggunakannya untuk menopang hidup kita. Kau tahu? Suasananya telah benar-benar berubah dari sebelumnya. Gina, putri kami, ingin belajar piano. Semua mata siswa lain tertuju pada Yumong. Sementara itu, ia masih melakukan pekerjaan dengan baik. Kau tahu, situasi keluarga kami. Bahkan Cheol-soo pun bertanya-tanya, apakah dia pernah menjadi aktor cilik sebelumnya? Yumang juga bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Berbeda. Berbeda dari terakhir kali. Suaraku keluar tanpa ragu. Aku tidak lagi terbebani oleh kehadiran orang lain. Meskipun ini hanya latihan, aku tidak pernah menyangka akan begitu berbeda. Dalam hatinya, rasa gembira berkelebat. Sesaat kemudian, mereka berdua pergi menemui Ryushin. Dia berbalik dan bertanya, apa pendapatmu tentang orang-orang itu? Mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dan berkata, ada satu orang yang menonjol. Karena latihan dan penampilan sungguhan terkadang berbeda. Itu benar. Kita harus mempertimbangkannya lebih cermat. Mendengar itu, Rian merenung sejenak. Chong, gaya akting yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia terus menghisap rokoknya. Kemudian, Riwin menatap matahari terbit yang jauh. Ketua tim, pernahkah kau ingin menjadi aktor di Changxian? Sementara itu, Hansang mengadakan pertemuan pribadi dengan Yumian. Kau keterlaluan. Ia menyilangkan tangannya. Beraninya kau melakukan itu di latihan pertama. Sebagai mahasiswa tingkat 2, kau seharusnya berlatih dalam diam dan belajar dari orang lain. Dan kau seharusnya hanya memimpikan peran-peran kecil. Nak, kenapa kau begitu berlebihan? Hansen menarik kerahnya dan menanyainya. Di hadapan kesombongannya, Yumyang hanya tersenyum lembut. Aku hanya melakukan yang terbaik. Maafkan aku karena membiarkan semuanya menjadi seperti ini. Aku akan lebih memperhatikannya di masa depan. Ingat apa yang kukatakan. Begitu ia selesai berbicara, ia berbalik dan pergi. Dalam drama amatir, itu bukanlah sesuatu yang terlalu profesional. Seorang mahasiswa berusia 24 tahun mencoba mengancam mahasiswa berusia 23 tahun. Yumang bertekad untuk membuktikannya dengan tindakan. Satu-satunya cara adalah menunjukkan kemampuanku. Sementara itu, Hanju menerima beberapa lamaran. Ada apa ini? Park Hansang melamar peran Cheol-soo. Sepertinya dia melebih-lebihkan kemampuannya. Shin-yong juga melamar peran itu. Tahun ini, anak-anak agak ambisius. Chi-ju tiba-tiba teringat dan berkata, Shin Yuang. Mereka berdua kemudian berdiskusi sebentar. Peran utama untuk adegan pertama benar-benar terlalu sulit untuk siswa kelas 2, tetapi dia melakukannya dengan cukup baik dalam latihan. Kurasa tidak apa-apa. Chu kemudian membuat keputusan yang adil. Aku mempertimbangkan jika dia berhasil di audisi, aku akan memberinya peran pendukung yang penting. Tapi tiba-tiba, aku berpikir mungkin memberinya peran utama akan lebih baik. Melihatnya menyukai Yu Yong seperti itu, Hanju bertanya, ada apa denganmu? Apa kau menyukai anak itu? Cheol-soo menjelaskan, tidak juga. Ngomong-ngomong, ada apa dengan pertunjukan musim semi Oedipus? Berdasarkan apa yang didengarnya, Hanju mengungkapkan, Hamlet, peran utamanya adalah Ryushin. Mendengar itu, Chio-ju mendesah sedih. Jika dia adalah peran utama, akan sangat sulit untuk merebut hati penonton darinya. Di tengah kekhawatirannya, Hanju tersenyum cerah. Jangan khawatir, mungkin ada cahaya di ujung terowongan. Hanju masih optimis sampai akhir. Sementara itu, ia menggumamkan dialognya. Berada di sampingmu membuatku ingin menyenandungkan lagu. Kau adalah cinta dalam hidupku. Tapi Miho sedang tidur nyenyak di tempat tidur saat itu, dan Yumyang masih berjuang. Dengan setumpuk naskah di depannya. Ia menundukkan kepala frustrasi. Seberapa kali pun ku coba, tetap saja terlihat palsu. Sama sekali tidak nyata. Apa yang harus kulakukan? Miho tiba-tiba membuka matanya dan menyaksikan semua ketidakberdayanya. Keesokan harinya, Yui sedang berakting dengan teman-teman sekelasnya. Kau ingin aku hidup seperti apa? Ia melanjutkan, hai, kalimatnya. Tetaplah bersamaku sampai maut melakukan tugasnya. Lanjutnya, di samping seseorang yang bahkan tak bisa kupeluk. Kau kejam sekali, kau tahu.
Teman-teman sekelas yang duduk di dekatnya berbisik satu sama lain. Suaranya begitu halus. Apa kau pikir dia berbohong ketika bilang baru berakting beberapa hari? Dia menoleh padanya dan bertanya apa arti aku bagimu? Tiba-tiba suaranya bergetar. Cinta dalam hidupku. Gila. Itulah satu-satunya hal yang sulit. Ketika aku menulis naskah ini, bahkan ketika takdir begitu dekat, bagaimana rasanya tertarik pada orang lain? Apa kebingungan Freddy? Apakah dia merasa dikhianati oleh dirinya sendiri? Apakah dia khawatir sampai gila? Hatinya kini kacau balau. Aku tak mengerti perasaan aneh ini. Begitu dia berhenti, teman-teman sekelas lainnya bertepuk tangan kagum. Ketua tim, apakah ini benar-benar pertama kalinya kau berakting? Bagaimana kau bisa begitu hebat? Semua orang harus mengakui kemampuannya. Sama sekali tidak kalah dengan Ryushin. Ketika ia mendengar orang-orang menyebut namanya, ia melihat ke sana. Tidak kalah. Bukan berarti melampaui. Ryushin berpikir demikian untuk meyakinkan dirinya sendiri. Orang-orang masih berdiskusi jika mereka mirip. Ryushin mungkin lebih baik. Aktor baru itu membuat kesalahan dalam penampilannya. Aku juga berpikir begitu. Tidak perlu bertaruh. Tokoh utama akan tampil bagus jika dia berakting seperti Jim. Yuyong tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya mendengarkan diskusi semua orang. Mio kemudian muncul tepat di bahunya. Menarik. Kehadirannya sama sekali tidak biasa. Tiba-tiba, teman sekelasnya memperhatikan reaksi Yuyong. Pada saat ini, dia mengetuk meja terus-menerus. Aku akan keluar untuk mencari udara segar. Oke, tentu. Silakan. Ketika Yumang bergegas keluar, semua orang memperhatikannya. Bahkan Ryushin tidak dapat memahami tindakannya yang tergesa-gesa saat ini. Setelah tiba di tempat pribadi, Yumyang memberanikan diri bertanya, apa yang kau lakukan di sini, Miho? Yang lebih penting, apa kau boleh tampil begitu terang-terangan di depan orang lain? Detik berikutnya, Miho mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Hanya kau yang bisa melihatku. Lagi pula, kita bisa bicara lewat telepati. Yumong dengan tenang menurunkan Miho saat itu. Benarkah? Lalu apa yang kau katakan? Oh, tentang anak tampan itu. Miho mengingat perasaan itu dan mengungkapkan bahwa kehadirannya bukan main-main di sekitar 75. Itulah mengapa kau pikir kau lebih baik, tetapi orang lain menganggapmu setara. Mendengar itu, Yumyong lebih mengerti. Jadi begitulah. Detik berikutnya, Miho kembali terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, ia melanjutkan, baiklah, dan kau ingin merasakan emosi Freddy, kan? Mendengar itu, Yumong sangat bersemangat. Mungkinkah itu? Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Aku mendengarkan. Melihatnya begitu bersemangat, Miho menunjukkan kelicikannya. Maukah aku meminjamkan tubuhmu sekali saja? Mendengar ini, Yumyong membeku. Ia menegang kali ini. Oh, kau orang baik, kan? Miho hanya dia menunggu di satu tempat, menunggu jawaban darinya. Yumong kini berpikir keras. Ia telah berkorban banyak untuk membawaku kembali ke sini, memberiku kesempatan untuk menata ulang hidupku. Tak kalah dengan Ryushin, ia mulai berjuang secara psikologis. Segera setelah itu, ia setuju dengan Miho. Oke, sekali saja. Kontrak pun tercipta. Sebuah kontrak segera terjalin di antara mereka. Sebuah kontrak dengan Yongwi telah tercipta, mengingatkan pada kontrak Freddy dalam ingatannya. Satu demi satu, Freddy muncul di hadapan Yumong seperti film gerak lambat. Aku tak bisa seperti ini. Sebelumnya, aku begitu mempercayai cintaku dan dirinya. Apakah aku benar-benar di sisinya? Peran memori telah digunakan. Dan setelah mengalami kehidupan Freddy, Yumong pun ambruk. Kau tak bisa menolak kepemilikan tubuhmu di masa depan. Tubuhnya kini bermandikan keringat. Tetesan air matanya jatuh tanpa sadar. Perasaan ini tak ada siapa-siapa. Kau mungkin merasa seperti ditinggalkan. Seolah-olah aku dilupakan. Bagaimana jika tak ada yang mengenaliku? Air mata terus mengalir di pipinya. Tak pernah sebelumnya Yumyang merasakan empati yang begitu dalam. Aku mengerti perasaan itu. Suasana tiba-tiba menjadi lebih berat. Kecemasan. Keesokan harinya, Zuho menyelesaikan daftar aktor. Jadi, jika Rian adalah Freddy, ketua tim adalah Jim. Dia akan menjadi Mary Austin, kan? Ryushin tidak keberatan. Aku pikir itu masuk akal. Bagaimana mungkin penampilan pertamanya seperti itu? Jika kami berdua pemula, aku akan kalah. Jika aku mengambil peran ini, aku akan menjadi aktor yang kejam tanpa harga diri. Tapi tangannya mulai gemetar. Ryushin terus-menerus berjuang secara psikologis. Ini bahkan bukan penampilan resmi, tetapi aku masih bertindak serakah. Tiba-tiba, Yoyong membuka pintu lagi. Dia tersenyum lembut dan menyapa semua orang. Ketua tim, apa yang terjadi? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Dia segera meyakinkan semua orang. Bolehkah saya mencoba menjelaskannya sekali? Saya rasa saya sudah memahaminya sekarang. Apakah Anda yakin? Sebelum tawaran Yumyang, Rian sangat penasaran. Apa maksud Anda dengan memahaminya? Oke,
Mari kita coba sekali lagi. Dia tidak menghentikan Yumyang tetapi malah menyetujuinya. Beralih ke kelas Jill. Apa itu acting metode? Adakah yang bisa memberitahu saya? Begitu Hision mendengar pertanyaan itu, dia dengan bersemangat mengangkat tangannya. Profesor, itu adalah teknik akting di mana aktor harus menghapus seluruh dirinya untuk sepenuhnya menjadi karakter, kan? Dia terdiam sejenak setelah mendengar jawabannya. Siapa sangka Jill akan menyangkal apa yang menurutnya benar? Itu adalah kesalahpahaman umum. Tetapi secara teknis, arti dari metode ini adalah disiplin dan teknik, dan seperti yang tersirat dari namanya, acting metode, ada banyak cara untuk membenamkan diri dalam peran. Dia kemudian menulis beberapa baris di papan tulis. Jill menunjuk baris tersebut dengan metode Anda sendiri dan menambahkan bahwa yang penting adalah menemukan metode terbaik untuk setiap individu. Jadi, jika Anda menemukan metode Anda sendiri bahkan saat duduk di ruang kuliah, itu akan menjadi aset besar bagi karir akting Anda. Jadi, saya harap kalian bekerja keras untuk menemukan metode itu. Tadi malam di rumah Lee Jill, meskipun sudah larut malam, dia masih duduk di mejanya. Jill memperhatikan sesuatu sambil menggulir layar. Kelompok pertama mengirim email. Email itu langsung menarik perhatiannya. Jill tanpa ragu mengklik email mereka. Apakah mereka sudah selesai membagi peran? Setelah membaca isi email itu, dia sedikit bingung. Tugas berakting sebagai orang yang berbeda dari diri sendiri hanya untuk karakter utama. Namun, dia bahkan mengubah jenis kelamin karakter pendukung. Hal ini membuat Jepil sedikit terkejut. Dia berdiri di podium saat itu dan mengumumkan kepada kelompok-kelompok yang belum mengumpulkan tugas mereka. Silakan selesaikan hari ini. Sekarang kumpulkan kelompok kalian dan mulai berlatih. Acting metode adalah mata pelajaran yang sulit bahkan untuk mahasiswa film. Namun, mahasiswa dari jurusan lain ini dapat mengubah suasana kelas dan mengatakan dia ingin memerankan karakter utama dalam naskah asli. Biasanya ketika membaca naskah, saya mulai membayangkan bagaimana naskah itu akan diadaptasi. Jika kenyataan jauh dari imajinasi, akan sangat buruk ketika gambaran di kepala saya hancur. Jadi, aturan tak tertulis saya adalah untuk tidak pernah membaca naskah sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Jepil berubah pikiran. Sudah lama saya tidak begitu penasaran hingga ingin membaca naskahnya. Dan Yumyanglah yang memberinya perasaan itu. Setelah kuliah berakhir, dia pergi. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Sementara itu, di dalam kelas, semua orang masih membicarakan drama itu. Suosa, dramanya 2 minggu lagi. Aku tahu waktu berlalu cepat. Kita membuat pilihan yang tepat dengan memilih grup ini. Kan? Aku tidak menyangka ketua tim kita akan berakting sebaik itu. Ketika dia mendengar mereka membicarakannya, dia berhenti sejenak. Rin sedang berlatih naskah saat itu. Oke, mari kita coba lagi. Aku akan pergi dulu. Oke, tentu. Dia berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri agar bisa mendalami perannya. Segera setelah itu, dia menampilkan perannya. Aku seorang musisi. Ikuti aku. Aku akan segera terkenal. Saat itu, Yumyang langsung merasakan ancaman. Aktingnya berbeda dari awal. Bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan buruk itu di atas panggung? Seharusnya begitu. Umeong menyadari nada suaranya semakin jelas dan rasa rendah diri Freddy benar-benar terpancar melalui bahasa tubuhnya. Ryushin kini mampu mengekspresikan isi hati karakternya dengan sangat baik. Seharusnya mereka menempatkanku di atas panggung, bukan dirinya. Ini benar-benar emosi orang sungguhan. Semua mata kini tertuju padanya. Tiba-tiba, Ryushin terdiam sesaat. Tiba-tiba, suasana hening itu dipecahkan olehnya. Selanjutnya, lanjutkan. Penampilan Ryushin telah berakhir. Dan selanjutnya giliran Yumyang. Keahliannya sungguh luar biasa. Namun, esensi sejati Freddy tidaklah seperti itu. Pada saat ini, ia meletakkan naskahnya. Suasana kembali hening. Tanpa sadar, Yoyong mengangkat salah satu tangannya. Matanya telah meninggalkan naskah dan tertuju ke arah pintu. Melihat itu, Riwin pun menoleh ke belakang dan mengikutinya. Ia sangat bingung dengan tatapan Yumi. Apa yang sedang ia lihat? Tiba-tiba, kalimat Yumi selanjutnya menarik perhatiannya. Jennifer, ini aku, Freddy. Tanpa sadar, arus listrik seakan mengalir di sekujur tubuh Ryushin, membuatnya terkejut. Di hadapannya sekarang bukan Yuang, melainkan Freddy. Tidak, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya ia yang dengan lembut mengulurkan tangannya. Setiap gerakan tangan Yumang kini terasa sangat alami. Suaranya meninggi lembut bagai alunan piano yang merdu di telinga. Aku telah mengganggu istirahatmu. Aku tak bisa tidur. Ia bisa membenamkan dirinya dalam peran itu dengan sangat baik karena ia lebih memahami esensi kebenaran Freddy daripada siapapun. Freddy tak hanya bisa didefinisikan sebagai seorang jenius musik. Yumong sangat berempati terhadap perasaan itu. Seorang manusia. Seorang manusia yang tersiksa kesepian hingga ekstrim. Itulah esensi Freddy. Baru setelah menyadari hal ini, Yumyang dapat memainkan peran terbaiknya. Semua orang kini berkumpul kembali di pertemuan kelompok. Setelah menyaksikan penampilannya,
Ryushin tak kuasa menahan rasa takjub. Ia berkata akan menghidupkan kembali Freddy. Jadi begitulah adanya. Freddy yang sesungguhnya. Saya telah bekerja dengan aktor lain sejak kecil. Tapi ini pertama kalinya sebuah pertunjukan meyakinkan saya untuk kalah seperti ini. Tiba-tiba tenggorokannya terasa membeku. Yumyang menggosok matanya sedikit saat itu dan mengalihkan pandangannya ke arah Ryushin. Ia tidak memaksa tetapi mengakui kekalahan di hadapan Yumyang. Tidak perlu mencoba lagi. Saya kalah. Haisian tidak dapat mempercayai matanya dan bertanya langsung kepadanya. Ketua tim, apakah Anda curang? Ekspresi Anda sangat berbeda dari latihan pertama. Segera setelah itu, Yumang menemukan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan. Tiba-tiba, saya mengerti emosi Freddy. Saya benar-benar curang. Hanya Yumang yang tahu apa yang terjadi. Saya tidak menyangka peran kenangan itu akan terlihat seperti ini. Tentu saja, meskipun Anda tahu apa emosi karakternya, bisa atau tidaknya diungkapkan tergantung pada aktornya. Tapi saya tidak ingin menjadi aktor yang hanya mengandalkan energi Miho untuk berakting. Dia tidak ingin terlalu bergantung. Jadi, dia memutuskan mulai sekarang hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Seorang gadis di tim bertanya tentang para aktor. Jadi, pemimpin grupnya adalah Freddy. Hai, Jennifer. Ryushin adalah Tom. Ryushin menolak. Nomor, saya ingin peran Jennifer. Tugas Anda adalah memerankan seseorang yang berbeda dari diri Anda. Sebelum keputusan Ryushin ini, dia sangat terkejut. Ryushin kemudian menjelaskan pilihannya. Alih-alih melakukan sesuatu yang mudah ditebak seperti saya memerankan Tom dan Hyun memerankan Jennifer, bertukar posisi akan menunjukkan kemampuan akting kami. Saya setuju. Kedengarannya menarik. Ketika dia menerima persetujuan itu, dia menjadi semakin bersemangat. Saya akan menunjukkan betapa andalnya Jennifer Austin. Keesokan harinya di pertemuan Changian, setelah semua orang selesai, Han Jun mengumumkan, kita akan memulai audisi. Yumang kali ini bertekad untuk mencoba yang terbaik. Aku memenangkan peran dalam drama itu dengan kemampuan Miho, tetapi aku akan memenangkan peran impianku dengan kekuatanku sendiri. Dan audisinya sekarang resmi dimulai. Wiang Han Sang Yumyang, yang mendaftar untuk peran Chiolsu, silakan maju. Yumang, apakah dia mahasiswa tingkat 2? Dia begitu berani mendaftar untuk peran utama tepat di penampilan pertamanya. Han Sang ketika melihatnya melangkah maju mengerutkan kening. Bajingan ini mengatakan dia akan mengevaluasi dirinya sendiri, tetapi sekarang dia terus pamer. Han Jun segera setelah itu membagi peran untuk setiap orang. Mari kita mulai. Kamu akan menampilkan adegan 3, adegan 4. Spiral konflik Cholu dan reporter Guak. Aku akan menjadi rekanmu. Mari kita mulai. Guan Yong dan dia adalah orang pertama yang membuka panggung untuk Yumyang. Dia tidak asing dengan nama ini. Senior Ji Wan. Dia adalah salah satu dari 5 senior teratas Changian. Tetapi dia kehilangan peran itu kepada Cha Ju karena penampilannya. Senior Cholhu telah pergi untuk sementara waktu. Ada kemungkinan besar dia akan memenangkan peran ini. Wiyong kemudian segera memasuki peran tersebut. Reporter Guak, tolong bantu aku melindungi Gina. Reporter itu segera menolaknya. Pergi. Aku tidak bisa. Namun, Wanong masih tidak menyerah, tetapi memegang kakinya. Aku tidak bisa. Baik Yuang maupun Chu sangat menghargai akting Wan Yong senior yang sangat bagus. Aku pikir memang seperti ini. Dia benar-benar pekerja keras. Sudah lama sejak Wiyong menerima peran utama. Sementara Han Sang hanya melihat dengan mata menghina, mengakhiri bagian Wanong. Berikutnya adalah bagian Yu Mayong. Jika aku berakting setelah anak itu, aku tidak akan dibandingkan dengan Wan Yong. Tidak, mungkin aktingku akan terlihat lebih baik. Ketika Yumyang baru saja memasuki posisi itu, Han Jun meminta Yumyang memulai. Dia perlahan melangkah maju dengan suara gemetar. Reporter GWK. Gina, tolong bantu aku menyelamatkannya. Han Jun kemudian menyentakkan lengannya dari tangannya yang gemetar. Melihat itu, Yuang segera berlutut di tanah dengan penampilan putus asa seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Air mata reporter Gua Yuang sekarang mengalir di pipinya. Xiao Ju kini mengamati aktingnya dengan saksama. Luar biasa. Yumang terus berseru takjub. Mereka yang memujiku karena menyelamatkan orang sambil menggantung pembersih jendela tak menyangka aku akan tiba-tiba berbalik seperti itu. Kau seharusnya bersyukur atas segalanya. Han Jun kini terkesima dengan kemampuan aktingnya. Luar biasa. Bagaimana dia bisa berakting seperti itu? Detik berikutnya, Yumang begitu terhanyut hingga ia mencengkeram lengannya erat-erat. Jangan lakukan itu. Kau menyuruhku mempercayai reporter itu. Jadi, aku melakukan semua yang diperintahkan reporter itu. Mata Han Jun kini benar-benar dipenuhi ketakutan. Ia bahkan sangat terhanyut, menggunakan kakinya untuk menendangnya lurus-lurus. Keluar. Han Jun, setelah menyadari itu, berhenti sejenak. Aku menendangnya sedikit keras. Siapa sangka, Yumang masih belum menyerah, tetapi bergegas menghampiri Han Jun sampai akhir. Ia duduk terkulai di kakinya dan ragu-ragu dengan tatapan memohon. Setidaknya berilah penjelasan. Wajah Han Jun kini berkeringat deras,
Meskipun dia tahu itu hanya akting. Tapi keterlibatan Yumi benar-benar menggerakkannya. Atau Gina. Aku bahkan tidak bisa menjemputnya di sekolah karena mata di sekitar reporter. Dia tiba-tiba merasakan perasaan tertahan yang tidak nyaman. Aku ingin lari. Aku harus melarikan diri dari sini entah bagaimana. Panggilan Yumang seperti palu yang mengetuk telinga Han Jun. Reporter guak. Seluruh auditorium sekarang sunyi senyap. Chiolju dari tadi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari perannya. Tiba-tiba sesuatu terjadi yang menarik perhatiannya. Pada saat ini, Cholu tiba-tiba terbangun dan terus membaca. Itu juga akhir dari bagian Yumang. Berikutnya adalah Farhan Sen. Bertentangan dengan kepercayaan dirinya tadi, dia sekarang sangat bingung ketika melihat Yumi yang berakting dengan sangat baik. Pada saat ini, semua orang terus-menerus memberikan pujian pada Yumang. Apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda bertindak seperti akan wajib militer selama 2 tahun? Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kelas akting atau semacamnya? Akting reporter Guak dan CEO Nam juga sangat bagus. Aku hanya rajin membaca naskah di rumah. Sekarang dia bisa bertukar pikiran dengan semua orang dengan percaya diri. Jadi Hun dengan lembut memegang sepotong pizza di tangannya dan menyampaikan pendapatnya. Tetesan yang terus-menerus mengikis batu itu. Banyak orang bahkan tidak berlatih sebelum naik panggung. Hansang tahun lalu bagus, tetapi tahun ini berbicara tentang ini, dia kemudian mendecak lidahnya. Ketika dia melihat Yumang menjadi pusat perhatian, bukan dirinya, dia sangat iri. Kau seharusnya berlatih daripada membandingkanku dengan bajingan itu. Pada saat yang sama, di ruang pasukan teater Changian, Han Jun dan Cholu sekarang sedang berdiskusi satu sama lain. Aku pikir Yumang adalah aktor terbaik. Tidak benar-benar sama dengan Wanong Xiaoju saat ini tampaknya tidak banyak mendukung Yu Yong. Lagi pula, Chang belum pernah memiliki presiden memberikan peran utama pada penampilan pertama seperti itu. Tiba-tiba, Hanju memanggil namanya secara langsung. Hei, Cholu. Di tahun kedua, kau bilang tradisi Chang sangat tidak masuk akal. Tapi mengapa kau menggunakannya saat kau sudah menjadi senior? Hanya karena dia lebih muda sehingga dia dikeluarkan sementara keterampilannya seperti itu tidak terdengar konyol. Keduanya kemudian berdebat bolak-balik. Saya akui bahwa dia memiliki bakat akting. Namun, mempercayakan seluruh bagian ketiga kepada seorang rekrutan terlalu tidak masuk akal. Pertimbangkan untuk melewatkan peran utama. Bagaimana dengan GWK? Ju juga berpikir itu bukan ide yang bagus. Reporter yang sama GWK. Meskipun itu adalah peran pendukung, tetapi pada kenyataannya sepertinya peran utama yang mendukungnya terlalu banyak untuk seorang mahasiswa tingkat 2. Wajah Han Jun saat ini menjadi gelap seolah-olah dia tidak setuju dengannya. Tiba-tiba, dia tidak ragu untuk mengucapkan kalimat. Itulah mengapa Changan kalah dari Oedipus. Mendengar ini, Giolu juga menjadi marah. Apa yang kamu katakan? Pada saat ini, Han Jun bertekad untuk melindungi sudut pandangnya sampai akhir. Awalnya, Rian menerima peran utama. Kapan itu? Tepat setelah memasuki sekolah ini. Dan sekarang bagaimana? Dia adalah bintang Oedipus. Karena tradisi terkutuk ini, harus menunggu sampai tua untuk menerima peran utama. Ini bukan soal gengsi atau fandom. Ini hanya soal kalah dari Oedipus. Cholu juga tidak menyerah dan membalas. Ryushin dulunya seorang aktor saat kecil. Dia harus berlatih dulu. Jika dia yakin bisa mendapatkan peran utama, aku akan mempertimbangkan untuk memberikannya pada pertunjukan musim gugur. Mendengar itu, Han Jun terus bertanya, jadi, peran apa yang akan kau berikan padanya? Pikiran Ju saat itu juga sangat sulit ditentukan. Aku tidak akan memberikan peran ini kepada seorang rekrutan, melainkan memberinya peran sebagai CEO Nam. Saat itu, Yumong sedang duduk di pojok jalan. Secara kebetulan, Ryushin juga sedang berjalan-jalan di jalan itu dan memergokinya. Seketika, semua perhatiannya tertuju pada Yumang. Ryuin, apa kau dengar? Pagi ini di kelas. Dia tidak peduli dengan teman-teman sekelasnya dan hanya berjalan melewati mereka. Keduanya sangat bingung dengan tindakannya. Setelah Rian mengambil sekaleng air, dia memberikannya kepada Yumang. Dia dengan lembut bertanya kepada ketua tim, apa yang kau lakukan di sini, Rian? Ryushin tidak terburu-buru pergi, tetapi tetap mengobrol dengannya. Hari ini audisi di Changi di sebelah kanan. Bagaimana hasilnya? Apakah kau mendapatkan peran utama? Karena penasaran, Yumyong masih ragu-ragu. Mendengar itu, Ryushin langsung menebak. Lalu peran pendukung yang penting, ya? Namun ia terus menyangkalnya. Ia tak mampu mengungkapkan apa yang hendak dipikirkannya. Lalu Yumyong dengan enggan mengambil kaleng air itu. Dan setiap kata yang ia ucapkan, ia mengucapkan peran pendukung. Kerumunan. Otot-otot wajah Ryushin menegang sebisa mungkin setelah mendengar ini. Bahkan Ryushin pun tak bisa menerima hasil ini. Sial, apa mereka buta? Orang-orang Chen itu benar-benar kacau. Memberi aktor yang menang melawanku peran pendukung. Saat ini, Yumyong masih berusaha tetap tenang. Aku baik-baik saja. Tanpa ia katakan, ia juga tahu alasan dibaliknya lagi. Mengambil usia tua dengan segudang pengalaman yang tak berguna. Hah? Sialan?
Serius? Pikir Yumang. Penampilannya seperti tokoh utama film romantis. Kenapa mulutnya begitu jahat? Kalau begitu, dia juga menawarkan undangan. Bagaimana menurutmu jika kau datang ke Oedipus, bukan ke Chongqi? Yumang mengulangi. Sudah kubilang aku ingin jadi aktor. Ryushin menegaskan lagi. Aku tahu. Maaf terlalu bersemangat hari itu karena naskahmu sangat bagus. Sekarang aku ingin mengundangmu untuk berpartisipasi sebagai aktor. Mendengar ini, dia langsung membeku. Apa? Ryushin bisa melihat kecemasan Yumeong. Jadi dia meyakinkannya. Apa yang kau ragukan? Karena audisi musim semi kita sudah selesai. Kalau begitu, jangan khawatir. Tahukah kau Oedipus punya kebijakan orang baik masuk? Itu saja. Mendengar ini dia sangat bingung. Orang baik masuk apa? Detik berikutnya Ryushin langsung memberi pencerahan pada rusa emas ini. Setelah audisi, jika kau pikir kau bisa berakting lebih baik dari orang yang terpilih, kau bisa meminta pertarungan. Jika kau menang, kau akan mendapatkan peran itu. Kedengarannya seperti hukum rimba. Hah? Jika kau menang, kau akan mendapatkan peran itu. Dan ini sangat penting. Setelah mendengarkan, Yumiang juga sedikit ragu. Aku tidak bisa meninggalkan Changjong. Terima kasih atas kenyamananmu. Ini juga pertama kalinya aku bisa berakting di atas panggung dan menurutku peran itu cukup menarik. Kurasa aku harus menolak kali ini. Mendengar ini, Ryushin kemudian berbalik untuk menatapnya dengan penuh perhatian. Kupikir kau orang yang kompetitif. Ternyata kau orang yang mengikuti kedamaian. Dia juga mengungkapkan sudut pandangnya. Tidak perlu menciptakan kontroversi. Jika Yumi untuk sementara memutuskan seperti itu, maka Ryushin juga berdiri. Jika kau berubah pikiran, beritahu aku. Dia kemudian mengulurkan tangan dengan niat baik untuk memberitahumu, aku adalah peran utama untuk pertunjukan Oedipus. Setiap orang melakukan pekerjaan mereka sendiri dengan tekun. Mha, Yumang juga berdiri dan berjabat tangan dengannya. Baiklah, mari kita tampil bersama dengan sangat luar biasa. Beberapa hari kemudian, hari orang-orang Chengyong berlatih, mereka semua sekarang kelelahan. Hanjun duduk di podium dan merasa sangat lelah. Ada apa? Baru saja kau lelah. Dulu lebih parah dari ini. Tapi kau dan Chi masih baik-baik saja. Tahukah kau? Aku tahu ini sangat sulit, tetapi tidak ada cara lain. Sepanjang pertunjukan, semua orang harus terus bergerak dan membaca dialog. Jadi, meningkatkan daya tahan sangatlah penting. Mereka mendengar ini dan benar-benar tak berdaya. Iblis? Dia benar-benar iblis. Pergilah ke neraka, dasar bodoh. Ayolah, ini hampir selesai. Jika semua orang membaca dialog dalam 30 detik, maka kau akan mendapatkan air. Nah, mendengar ini, mereka melihat secercah harapan. Air apa? Mulai. Dan segera setelah itu, semua orang berusaha keras. Akhirnya, mereka bisa minum air sedikit demi sedikit, berkumpul. Sekarang, ketika semua orang sudah lengkap, Hanjun melanjutkan hidup. Akting, bagaimanapun juga, adalah jenis pertunjukan emosi. Kekayaan akting ditentukan oleh tingkat keragaman dan detail emosi, hal-hal yang sering disebut kegembiraan dan kesedihan. Jadi kali ini mari kita berlatih mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai cara. Setiap tepuk tangan akan menjadi cara untuk mengekspresikan kegembiraan. Mari kita lihat berapa banyak cara yang bisa kamu lakukan. Orang pertama yang tampil, Hanjun, melihat sekeliling sekali dan orang yang dipilihnya tak lain adalah Yumiang. Kemarilah. Semua orang menatapnya dengan heran. Baru saja melangkah ke podium. Yu membungkuk sopan. Aku pernah melihatnya berakting sekali sebelumnya. Dia lumayan bagus saat membawakan dialog, tetapi improvisasinya seperti ini terlalu sulit. Aku sering dimarahi oleh seniorku karena aktingnya monoton. Sungguh menghantui. Sebelum memulai, Yoyang tiba-tiba bertanya, Senior, bolehkah aku tampil dengan kata-kata? Kata-kata? Apa? Anjun berpikir sejenak dan membiarkannya memutuskan sesuka hati. Apakah dia akan mengungkapkan kekagumannya padaku? Gunakan saja untuk tujuanmu. Kalau begitu kita bisa mulai sekarang, kan? Tanyanya lagi untuk memastikan. Tiba-tiba, Yumi melangkah maju. Hei, dia tiba-tiba bertanya pada Hanjun. Aku tahu ini agak awal. Kita baru bertemu 3 kali. Tetapi sebelum Hanjun bingung, Yumang tiba-tiba melamarnya. Bolehkah aku menikah denganmu? Semua teman sekelas lainnya saat itu menyaksikan hal itu membeku dan terutama Hanjun. Dia sekarang membeku kaku riang. Selanjutnya ketika menerima perintah, Yumang kembali berganti peran dan berlutut. Ibu, apakah ibu ingat aku? Kedua tangannya terangkat seolah memegang sesuatu. Adegan dalam imajinasi Yumong saat ini adalah ranjang rumah sakit di samping ibunya. Hari ini ibu bertukar pandang denganku. Sudah lama. Dia berpikir sambil berakting. Aku terlalu terbiasa membenamkan diri dalam emosi karakter dalam adegan pendek seperti ini. Adegan pendukung seringkali memiliki sedikit ruang akting. Waktu kemunculannya juga seringkali sangat singkat. Untuk menampilkan emosi nyata dalam waktu sesingkat itu, aku harus masuk ke dalam peran dengan cepat, hampir seketika.
Tentu saja, hanya ada sedikit adegan panjang. Dia selalu mengambil adegan dengan sedikit ruang akting. Dalam sekejap, Yumong tiba-tiba teringat karir aktingnya yang panjang. Dalam 15 tahun berakting, saya telah memainkan 1321 peran pendukung, jumlah yang sangat mengagumkan. Momen-momen singkat itu adalah kesempatan langka bagi saya untuk menunjukkan peran saya. Meskipun dalam adegan atau peran apapun, Yumyang selalu menerima dan berusaha sebaik mungkin. Dia berusaha tersenyum apapun yang terjadi. Itulah sebabnya saya dapat melakukan tugas ini dengan mudah. Tidak berhenti di situ, Yumyang terus mendalami perannya ketika ia memenangkan lotre. Apa ini? Jackpot? Peran-peran pendek setelahnya semuanya dimainkan dengan sangat baik olehnya. Beri saya 2 bungkus ini untuk dijadikan ramen. Enhu Yumang tidak membatasi dirinya, tetapi mencoba berbagai peran yang berbeda. Ku Kang Ha. Putra kami baru saja mencapai topi bukan di sekolah. Hansun itu sekarang sangat dikagumi oleh transformasi Yumyong yang tak terduga. Tak terbatas. Hah, saya mungkin akan kalah dalam tantangan ini. Ketika dia masih berakting, dia kemudian mengulurkan tangannya. Tunggu, lebih, ya? Bahkan sekarang, Yong menegaskan lagi, kan? Seorang pelatih sedang merayakan karena pemainnya mencetak gol yang tidak. Itu sudah cukup. Semua orang di bawah saat itu juga menatap kosong ke arah mereka. Seorang pria kemudian menoleh dan bertanya pada Su Hyun, apakah dia baik-baik saja? Mengapa senior menghentikannya? Ya, dia berbisik kepadanya. Para rekrutan tersandung di tantangan pertama untuk membuat kita bekerja lebih keras, tapi aku tidak menyangka itu. Setelah penampilannya, Han Jun bertanya sedikit kepada mereka. Meskipun kegembiraannya cukup mirip, tetapi ketika mengekspresikannya dalam 10 situasi dan 10 ekspresi berbeda, itu akan menciptakan 1000 nuansa berbeda, bukan? Mari kita beri Shin Yuong tepuk tangan meriah untuk penampilan yang luar biasa ini. Hore! Tepat ketika Yumyong duduk, Suhun penasaran. Hei, hal-hal yang kau perankan tadi berasal dari naskah, ya? Beberapa di antaranya berasal dari naskah. Beberapa di antaranya aku improvisasi. Seberapa sering kau membaca naskah? Yumang tidak ragu untuk berbagi. Sejak SMA, aku punya hobi mencari naskah untuk dibaca. Han Jun saat itu juga diam-diam menyesal. Chu seharusnya datang untuk melihatnya berakting hari ini. Segera setelah matanya mengamati mereka sekali, tambahkan 1 orang lagi. D. Park Hansen. Ketika dia melihatnya memanggil namanya dan hati Hansen, dia diam-diam mengumpat. Keesokan paginya, tumpukan naskah Yumyang masih berserakan di kursi. Saat ini, dia sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya sementara Miho mencoba membangunkannya. 5 menit. Hanya 5 menit lagi. Itu tidak dapat menerima keterlambatan Yumang dan mencakarnya. Kamu menyuruhku untuk memukulmu pukul 7 untuk berlatih koma. Setelah bangun, Yumang kemudian melakukan kebersihan pribadi. Dia hanya menggosok giginya, hanya diam-diam mengingat. Sudah lama. Minggu depan adalah batas waktu untuk mementaskan drama pendek di kelas metode acting. Dengan bantuan Miho, aku dengan mudah memahami emosi Freddy. Namun, acting bukan hanya membenamkan diri dalam karakter. Yumyong juga memahami dengan sangat jelas bahwa dibutuhkan keterampilan untuk mengekspresikan emosi. Dalam drama pendek itu, ada 2 momen penting yang harus dilalui Freddy untuk membentuk kepribadiannya. Dari seorang anak laki-laki yang terobsesi dengan musik setelah bertemu Jennifer untuk pertama kalinya menjadi seorang pemuda tulus yang ingin berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian menyadari bahwa ia menarik Tom bukan Jennifer yang menyebabkan mata tamongnya benar-benar deodong apa yang disebut titik balik. Dalam naskah, dijelaskan bahwa itu akan berlangsung sekitar 3 detik. Ekspresi dan tindakan akan menjadi gerakan lambat. Itu adalah adegan yang sengaja disisipkan. Meskipun diketahui bahwa itu akan sangat sulit untuk dilakukan, ia dengan tenang duduk di kursi di depan tumpukan naskah. Saya tidak menyangka bahwa sampai seminggu sebelum pertunjukan, aktingnya tidak akan seperti yang diharapkan. Miho saat ini sangat menantikan untuk melihat penampilannya. Melihat suasana hati Yumang tidak baik. Ia lalu bertanya, mendengar desahan itu, apa ada yang salah? Hah? Apa kau ingin meningkatkan kemampuan aktingmu? Mendengar itu, ia sangat berterima kasih dan menepuk kepalanya. Terima kasih, tapi tidak perlu. Kali ini, Yumong ingin mengandalkan kemampuannya sendiri. Aku ingin mencoba dengan kekuatanku sendiri. Curang bukanlah cara terbaik. Mendengar itu, ia berpikir sejenak. Ekor Miho melambai-lambai. Lalu, apa kau ingin mendengar saran? Saran? Apa? Selama tidak curang, tidak masalah. Miho, sebelum tampil, juga menjelaskan. Tapi jika aku membantu, energiku akan tertransfer kepadamu sedikit sekitar 2 poin kehadiran. Mendengar itu, Yumong juga berpikir sejenak, untuk apa menerima poin kehadiran untuk membantu? Hah? Keduanya menguntungkanku sehingga dari awal sampai sekarang, aku mungkin harus membayar. Tidak, apa yang kupikirkan? Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk menghilangkan pikiran itu. Detik berikutnya, Yumong bertepuk tangan dan setuju dengan Miho. Baiklah, biarkan aku yang menerima itu. Kontraknya sudah dibuat.
Lalu apa yang harus kulakukan? Dan bagaimana? Ekor Miho tiba-tiba menyala lebih dulu. Kemudian, pada saat ini, ia menutup matanya rapat-rapat, dan seluruh tubuhnya bersinar. Tak lama kemudian, Miho memberikan nasihat. Mari kita perankan ekspresi terakhir Freddy dan ekspresi pertamanya saat masih muda. Mendengar ini, Yumang langsung mencobanya tanpa ragu. Wajahnya langsung menunjukkan dua ekspresi berbeda. Miho telah merekam kedua ekspresinya itu. Jika dilakukan seperti ini, setiap ekspresi Yumang terus muncul di depan matanya secara berurutan. Yumang yang menyaksikan adegan surrealis ini sedikit terkejut. Ia kemudian menjawab apa yang sedang terjadi. Setelah menghafal proses peralihan ekspresi wajah, perankan proses peralihan ini kembali ke frame. Setelah menyelesaikan bagiannya, Miho berbalik menatapnya dengan mata penuh harap. Ia bertanya lagi, bisakah kau melakukannya? Hah? Saat ini, ia masih mengamati dan merenung. Itu bukan gerakan terus-menerus, melainkan serangkaian gerakan statis. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Aku harus melakukannya dengan cara ini atau itu. Yumang tiba-tiba menyadari bahwa ia hampir terlambat. Jadi, ia segera meninggalkan rumah. Sudah terlambat. Aku akan pergi ke sekolah, ya Mai. Tanpa ragu lagi, ia melangkah keluar pintu. Di sudut ruangan, ia dengan tenang mengakui bahwa konsentrasinya sungguh menakutkan. Saat pertama kali memberi kesempatan kepada Yuong, kehadirannya hanya menyentuh ambang batas 54. Kuberi 2 poin lagi kali ini. Miho kini berubah menjadi wujud manusia dan bukan lagi wujud rubah. Sedikit waktu lagi, aku akan mencapai apa yang kuinginkan. Miho kali ini benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Hari pelaporan terakhir telah tiba. Yumang secara bertahap menyelesaikan persiapan terakhir. Semua orang setelah mengubah penampilannya secara kasar cukup terkejut. Yumang saat ini juga mengenakan wig yang sangat mirip seorang gadis muda. Ketua tim terlihat sangat serasi dengan An Luan. Persiapan matang semua orang juga membuat Yumyang mengakui satu hal. Cara semua orang berusaha keras mempersiapkan penampilan menunjukkan semangat mereka. Sama sekali tidak kalah dengan aktor profesional. Di antara mereka, orang yang paling menonjol pastinya tak lain adalah Ryushin. Meskipun berpakaian silang, Ryushin tetap cantik dengan cara yang membingungkan. Ryushin sungguh menakjubkan. Dia terlihat sangat memukau. Dia biasanya sudah tampan, tetapi ketika berpakaian silang, dia masih bisa menarik perhatian semua orang saat ini. Yumang juga sedikit terkejut. Dia hanya tersenyum padaku. Ya? Ekspresi wajah dan gesturnya benar-benar berbeda dari biasanya. Dia benar-benar aktor yang bagus. Yumang tidak berani lalai dan mengingatkan dirinya sendiri. Aku harus lebih berkonsentrasi. Meskipun ini hanya drama pendek, tetapi ini adalah pertama kalinya aku menerima peran utama. Pertama kali dalam hidupku. Berdiri di atas panggung, aku akan mengubahnya menjadi drama seumur hidup. Saat ini, semua persiapan hampir selesai. Ayo, kelompok-kelompok bersiap untuk kita mulai tampil. Drama ini akan memiliki waktu 15 menit. Ketika satu kelompok selesai, kelompok berikutnya akan memiliki waktu 2 menit untuk bersiap. Persiapkan semuanya dengan cermat dan perhatikan waktunya. J. Pilan menoleh ke arah kelompok 1. Urutannya adalah jika mulai dari kelompok 1. Jika kelompok itu tampil terlalu baik, itu akan memengaruhi kelompok-kelompok setelahnya secara psikologis. Jadi itulah dia kemudian mengubah keputusannya pada menit terakhir. Mari kita mulai dalam urutan terbalik. Dimulai dari kelompok 5 dan begitulah lakon masing-masing kelompok 1 dipentaskan tepat di atas panggung. JP tak mengalihkan pandangannya dari kelompok-kelompok itu dan tangannya terus mencatat komentar. Akhirnya, kelompok yang paling menjanjikan telah naik ke panggung. Terima kasih kelompok 2 atas penampilannya. Kelompok 1, mari kita mulai persiapan. Mulai D. Pembukaan lakon adalah musik yang berasal dari radio. Alunan musik merdu mengalun. Nyam. Meong kini meringkuk di sudut. Akulah penyelamat hidupku. Setiap kali hidup terasa kejam, seolah ingin membunuhku, aku memaafkannya lagi. Karena hidup telah mempertemukanmu denganku. Kaulah satu-satunya orang yang membuatku ingin hidup. Cinta dalam hidupku. Hari demi hari, ajal semakin dekat. Tubuhku merana, tetapi pikiranku anehnya tenang. Saat melihat Yuong menghayati perannya dengan begitu baik, semua juri terbelalak lebar. Suasana hatinya yang muram kini terekspresikan dengan sangat sukses. Dengan Tom di sisiku dan Jennifer yang berkunjung setiap hari, aku tak lagi merasa kesepian seperti saat-saat di puncak. Ia menggenggam erat botol alkohol itu. Tepat setelah Yumyang mendongak dengan mata penuh tekad, ia perlahan melangkah dengan ragu. Beraninya ia melangkah ke atas panggung dengan kemampuan seburuk itu. Seharusnya aku yang berdiri di atas panggung itu. Yumyang kini tampak melepaskan semua emosinya yang terpendam. Jill pun mengamati setiap gerakannya dengan saksama. Tak hanya berekspresi, ia juga berekspresi dengan tubuhnya. Saat mulutnya terus-menerus mengumpat, Yumyang pun berhenti. Saat itu, Ryushin yang berperan sebagai Jennifer berjalan dengan tenang ke arahnya. Ia berbicara dengan lembut seperti menuangkan madu ke telinga. Halo. Ryushin baru saja melewati Yumyong semulus angin sepau-sepal.
Hanya sapaan dan sentuhan singkat saja sudah cukup untuk memancing emosi Yumyong yang meluap-luap. Ia segera menoleh ke arah Ryushin. Tatapan Yumyong kini dipenuhi kecurigaan, tetapi hanya sesaat mata itu dipenuhi harapan. Seolah-olah hanya melihat secercah cahaya. Bahkan Ryushin saat ini sangat terkejut dengan keterhanyutannya. Ada apa? Semua orang di bawah memuji Yumyong. Rasanya seperti menonton film gerak lambat dalam sedetik. Ah, kupikir juga begitu. Itu seperti video gerak lambat. Dua gerakan yang luar biasa. Jill kini tersenyum puas seolah baru saja menemukan permata yang cemerlang. Luar biasa. Semua perubahan gerakan dilatih dengan baik sebelum dibawa ke panggung. Sementara itu, Miho juga berada di sudut mengamati Yumyong. Menciptakan senyum dari wajah normal cukup mudah, tetapi sangat sulit untuk mengubah nuansa dari tersenyum menjadi menangis karena mereka menggunakan kelompok otot yang berbeda di wajah. Adegan ini sangat sulit dilakukan karena menggunakan kelompok otot yang berbeda di wajah. Kau benar-benar melakukannya, Rai. Sepanjang 15 tahun menjalani kehidupan yang suram, bahkan dihancurkan oleh pencapaian orang lain, dia telah berusaha sangat keras untuk dapat bergerak seperti yang dia inginkan. Dia benar-benar menguasai setiap otot. Ini benar-benar aura seorang aktor berbakat. Potensi Yumyong kini telah ditunjukkan. Detik berikutnya, dia kembali beralih ke keadaan bersemangat. Semua orang, silakan angkat gelas kalian bersamaku. Pesta hari ini yang aku selenggarakan adalah untuk merayakan tur kita yang sukses. Siapapun yang tidak minum akan diusir tiba-tiba saat ini dari jauh. Sebuah suara meninggi. Kau Freddy, kan? Aku Tom. Aku sangat menyukai penampilanmu. Aku sangat menantikan penampilanmu di masa depan juga. Sebelum jabat tangan yang penuh niat baik itu, Yumyong berhenti sebentar, tetapi detik berikutnya, dia masih mengulurkan tangan untuk menjabatnya kembali. Ketika dia pergi, Yong masih berdiri diam di tempat dengan tatapan kosong. Dalam sekejap, wajahnya menjadi gelap seperti langit runtuh. Yu menarik tangannya dan berbalik. Ia pikir ia sedang berpikir omong kosong, jadi ia membentak untuk mengingatkan dirinya sendiri. Aku mencintai Jennifer Ma. Dialah satu-satunya cinta dalam hidupku. Namun saat ini, Yumi tidak dapat melihat dengan jelas hatinya, Jennifer Tinyu. Segera setelah itu, Riwin kembali muncul di hadapannya. Yumyong saat ini tidak dapat membohongi dirinya sendiri lagi. Kurasa aku telah tersentuh oleh orang lain. Matt Rai Rian kini tidak mempersulitnya dan berkata, aku tahu Roy. Aku ingin berpura-pura sampai akhir, tidak tahu apa-apa. Umeong kemudian mengutarakan isi hatinya seolah-olah juga mengutarakan isi hati Freddy, tetapi kaulah orang yang paling kucintai. Ma, bisakah kau tidak meninggalkanku? Aku tahu aku egois, juga sangat bodoh. Tapi kumohon, cinta dalam hidupku. Wajahnya kini pucat pasi. Ryushin yang mendengar itu hanya tersenyum tipis sekali. Segera setelah itu, ia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Dan kini di atas panggung, hanya Yumyang yang tersisa sendirian. Ia berbicara, mengikuti di belakang dengan suara lembut. Kau mungkin tidak tahu. Kaulah satu-satunya cinta dalam hidupku. Jangan tinggalkan aku. Kau tak tahu betapa kejamnya itu bagiku. Dao. Air mata tanpa sadar mengalir di pipi Yumyang. Semua orang di bawah saat ini juga berempati dengan karakter Freddy. Melalui Yumyang, Muki, hidup ini kejam, seolah ingin membunuhku. Aku memaafkannya lagi karena hidup telah mempertemukanmu denganku. Kaulah satu-satunya orang yang membuatku ingin hidup. Cinta dalam hidupku dan kalimat ini yang menyentuh dasar hati para penonton juga mengakhiri permainan kelompok 1. Jepil saat ini juga memberi mereka tepuk tangan. Seluruh auditorium kini bergema dengan tepuk tangan tanpa henti. Yumong terdiam di atas panggung dengan perasaan yang belum pernah ia miliki. Tepuk tangan pertama setelah 15 tahun berakting. Akhirnya aku menerimanya. Rai, meskipun tubuhku telah berubah total, warna hidupku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jepil kemudian mengumumkan, terima kasih atas penampilanmu. Aku akan berkomentar lebih detail saat ujian tengah semester. Dan Yumyong, sebagai seorang profesor, aku seharusnya bersikap adil. Namun, dari sudut pandang penonton, kurasa tidak sopan jika kau tidak memuji drama yang begitu bagus. Terima kasih telah membawakan drama yang bisa dibilang terbaik yang pernah kulihat. Semua orang yang mendengarnya pun berbisik satu sama lain. Profesor Jill baru saja berkata, apa? Seolah-olah ia sedang memasukkan kartu $1 triliun ke tangannya. Saat membungkuk, Yumyong tiba-tiba mendengar suara Riwin. Bagus sekali, D. Aku telah belajar banyak. Bahkan Ryushin pun kurang lebih mengakuinya. Ia kini tercerahkan pada sebuah kebenaran. Debut sebagai aktor sejak usia 7 tahun, aku menyadari beberapa hal lebih awal daripada yang lain. Jika kau tidak membangun fondasi akting dengan kokoh, semuanya akan runtuh. Orang-orang memujiku sebagai batu permata alami, tetapi tidak tahu bahwa batu itu diasah dari batu yang buruk rupa, hasil dari banyak upaya intens dalam waktu yang lama. Sebuah proses penyempurnaan. Seorang jenius adalah orang yang dapat dengan mudah mengatasi kerja keras pikiran selama bertahun-tahun. Dan sekarang mungkin Ryushin telah bertemu orang itu.
Ia telah mengidentifikasi lawan tangguh yang harus ia atasi jika memang seorang jenius. Aku harus berusaha lebih keras untuk mengatasinya. Di tempat kerja Minhee saat ini, ia sedang menata ulang beberapa barang. Semuanya diletakkan di tempat yang tepat dan sangat rapi. Ia mendengar seseorang memanggilnya Minhee, lalu menoleh ke arah orang itu. Kehadiran Yumang membuatnya terkejut. "Kenapa kau di sini? Terima kasih sudah begitu sibuk dan masih datang ke sini." Ia tersenyum cerah bak bunga dan berkata, "Aku baik-baik saja karena aku sudah selesai ujian tengah semester. Rai, itu juga permintaan dari Cinwa. Meskipun aku sibuk, aku tetap mengatur waktu untuk pergi." Mendengar itu, Minhee sangat gembira dan menepuk kepalanya, berbicara dengan sangat manis. Setelah selesai berbicara, Minhee berbalik untuk memperkenalkannya kepada mereka. "Semuanya, ini sapi yang akan kuperkenalkan, dia akan bekerja sama dengan kalian semua. Ini sahabatku, Anza, penanggung jawab utama hari ini. Di belakangnya ada Anmo, seorang pembuat film." Ia tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Saya Anzia, desainer merek rokok. Mari saling mendukung dalam pemotretan hari ini. Ini Xin Yuang yang akan menjadi model untuk pemotretan ini." Pada saat yang sama, ia juga dengan sopan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Halo semuanya, saya Yuong. Mencari bantuan." Sebelum memulai, Minhee juga punya beberapa catatan, dan seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, karena dia ingin menjadi aktor, jangan foto wajahnya, cukup foto tubuhnya saja. Sampaikan itu pada Anna. Anzia kemudian mendekati Yumong dan mengamati dengan saksama. Ia segera mengukur bolak-balik dan berkomentar, "Celana ini pas untuk ukuran 32. Pinggangnya pas. Tubuhnya seimbang. Berapa tinggi badanmu?" 1m78. "Hah? Itu Ria." Minhee tiba-tiba teringat dan bertanya, "Kapan model wanitanya datang?" Jawabnya, "Kami baru saja menghubungi beberapa menit yang lalu. Mungkin akan segera datang. Tapi aku tidak yakin apakah dia akan sukses atau tidak karena dia aktris baru. Dia memang cantik, tapi kenapa bayarannya begitu rendah? Bahkan kostumnya pun tidak semurah itu." Detik berikutnya, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. "Maaf, aku terlambat." Seorang gadis dengan penampilan cantik langsung menarik perhatian mereka. "Akulah model foto hari ini." Hanya melihat-lihat, Yumong mengenali orang itu. Dia tidak membiarkan semua orang menunggu lama, tetapi memperkenalkannya. Dirinya sendiri. "Nama saya Sol Suyin. Saat ini saya seorang aktris yang berafiliasi dengan perusahaan Ga." Sol Suyan. Bayangan Suyan di masa depan tiba-tiba muncul di benaknya. Pemeran utama wanita dalam film Destruction, film yang dibintanginya, Before E, mengalami kemunduran. Jadi dia salah satu aktris wanita terbaik di Korea. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti ini. Dia juga sangat cantik, tapi kepribadiannya saat muda agak berbeda. Ya, kudengar dia agak arogan dan tegas. Uang. Saat itu, Minhee dan Anzia berbisik-bisik. Kalau dia begitu merendahkan diri seperti ini, akan sulit untuk membuat Lam mendapat masalah besar. "TSK, kita harus mulai lebih awal. Kalau tidak berhasil, kita cari yang lain saja." Anzia lalu bertepuk tangan dan berkata, "Fokus. Kita tidak punya banyak waktu, jadi mari kita bergegas." Tak lama kemudian, Minko kehilangan kesabarannya terhadap Suyan. "Kenapa kau tidak bisa mendapatkan emosi yang tepat?" "Hah? Syuting sudah 1 jam, tapi tidak ada satu foto pun yang keluar." "Yah, bahkan aktor pria yang belum pernah berfoto pun bisa melakukannya. Koma dan pasanganmu hanyalah seorang mahasiswa. Bahkan dia lebih baik darimu." Zuyan yang mendengar itu hanya tahu untuk menundukkan kepalanya. "Maaf." Minko tidak bisa melanjutkan lagi. Jadi dia memutuskan untuk istirahat selama 10 menit. Suan belajar dari yang lain. Dai. Saat ini, hanya mereka berdua yang tersisa di studio foto. Yumi juga tak kuasa menahan rasa malu dan berbalik menghadap Ko Suyan yang tahu Suyan begitu sensitif hingga wajahnya berlinang air mata. Rasa iba muncul di hatinya. Sungguh menyedihkan. Saat itu, dia begitu mempesona sehingga bahkan rekan kerjanya pun menjadi penggemar. Penampilan cemerlang seorang aktris wanita papan atas tidak hanya akting tetapi juga memiliki karisma. Untuk melihatnya, aku menonton semua film dan wawancara yang dia ikuti. Sebelumnya, saat mengalami kemunduran, Yumang selalu mengikuti Suyan, sutradara yang membuat film terbaru. Sangat memuji Suyan atas kemampuannya untuk menyatu dengan karakter dengan cepat dan menghayati dirinya. Apakah ada rahasia di balik kemampuan itu? Hah? Ibu saya orang yang sangat ketat. Makanan cepat saji, minuman bersoda, semuanya dilarang. Bahkan film dan kartun pun tidak boleh saya tonton. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya akan bermain dengan teman-teman sepulang sekolah saat itu. Dia juga berpikir, pasti sangat pengap hidup seperti itu. Suyan kemudian bercerita lebih lanjut. Aku menghabiskan banyak waktu untuk berimajinasi. Dan ketika aku menjadi aktor, semua imajinasi itu menjadi kenyataan. Saking menariknya, aku tak kuasa menahan diri untuk tidak membenamkan diri di dalamnya. Jadi bagiku,
Minum Coca-Cola adalah cara untuk menghilangkan stres. Saat itu, Yumyong tiba-tiba teringat akan hal itu. Segera setelah itu, ia dengan penuh perhatian memberinya handuk. Sangat sulit, kan? Gunakan ini untuk menghapus air matamu. Terima kasih. Maaf, pemotretan tertunda karena aku. Dari dalam tasnya, Yumyang mengeluarkan sekali minuman ringan dan memberikannya padanya. Tidak apa-apa. Minum ini akan membantumu tenang. Du Suyan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Terima kasih, Coke. Ini pertama kalinya aku bisa meminumnya. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Dengan rasa ingin tahunya, Suyan kemudian membukanya dan menyesapnya. Benar saja, rasanya seperti mengisi ulang energinya. Yu membungkuk dan bertanya dengan lembut. Kosu menyukainya. Kan? Bisakah kau memejamkan mata? Ya? Aku bisa membantumu menyatu dengan karakter pemotretan seperti aktingmu. Suyan tidak banyak berpikir dan setuju. Oke. Ketika dia menutup matanya, Yumang mulai membimbing. Pertama, gambarlah sebuah titik putih di antara latar belakang hitam. Sebuah titik putih samar. Segala sesuatu di sekitar ditelan oleh malam. Di antara malam itu, titik putih itu semakin membesar. Hapuslah momen saat ini. Suyan saat ini sangat fokus. Suara Yumang terus meninggi dengan mantap. Sekarang kau berada dalam kehampaan. Kau berada di sebuah kastil, sangat kuno, tetapi juga sangat bersih. Tetapi ketika melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sana. Dan Yumyang tampaknya telah membawa Suyan ke dunia hanya untuknya sendiri. Dia kembali melanjutkan perkataannya. Kau harus hidup sendiri seperti itu selama 20 tahun. Kau bermimpi suatu hari nanti ada teman yang datang mengunjungimu. Suatu hari seorang temanmu benar-benar datang juga yang pertama dalam hidupnya. Dia mengenakan gaun yang paling indah dengan penuh semangat menunggu orang itu datang. Dia bertanya-tanya seperti apa rupa orang itu dan orang itu datang. Sekarang, perlahan buka mata kalian dan saling menyapa. Saat ini, Yumyang telah menghentikan ceritanya. Suyan kali ini benar-benar tidak merasa malu lagi dan mengucapkan salam yang sangat alami. Halo. Melihat Suyan telah tenggelam dalam ceritanya, Yumyong kemudian berkata, kurasa kita lanjutkan sekarang. Minko sedikit bingung, tetapi tetap setuju. Oke. Dia juga merasakan perbedaannya. Suasana tampak berubah. Interaksi mereka berdua lebih alami dan tidak lagi canggung. Fokus Suyan kini tertuju pada Yoyang. Detik berikutnya, ia tersenyum cerah bak bunga musim semi. Namun, pemotretan berjalan lancar. Terima kasih semuanya. Kalian melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih banyak. Yumyong. Seharusnya kalian melakukannya dengan lebih baik. Apa itu? Hipnosis. Minko tampak sangat tertarik sebelumnya. Yumyong juga tidak ragu untuk berbagi. Ini adalah teknik yang sering digunakan dalam teknik asosiasi. Menyatu dengan peran secara alami melalui imajinasi. Kosuyan adalah orang yang mudah tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Jadi, kami dapat mengekspresikannya dengan mudah. Di Suyan, sebelum apa yang Yumyang lakukan untuknya, sangat berterima kasih. Ia berkata bahwa aku dapat membenamkan diri dalam peran itu, aku harus berlatih untuk dapat melakukan itu sendiri. Matanya saat ini masih diarahkan kepadanya, tiba-tiba dia ragu sedikit. Orang itu orang macam apa itu? Tiba-tiba rasa ingin tahu muncul lagi. Di Suyan setelah menyelesaikan pemotretan juga berbalik, aku kembali Roy dan Miho itu segera mengenali ketidaknormalannya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Aku mencium sumber energi yang kuat darimu. Yumang kemudian memberitahu Miho tentang kejadian hari ini. Itu Soluyan. Apakah kamu ingat pertama kali aku bertemu denganmu di lokasi syuting? Bukan dia adalah peran utama yang dilakukan. Miho mendengar itu kemudian ingat. Benarkah dia? Dia memiliki tingkat kehadiran yang cukup bagus. Apakah mendengar itu Yumang sedikit bingung dan bertanya kembali. Kamu mengatakan energinya bagus. Apakah kamu menarik energinya? Miho kemudian menyangkal. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak melakukan apa yang belum aku minta izin. Aku hanya memakan sisa mainan energi. Namun, Yumi masih belum bisa melupakan kecurigaannya. Kau tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin. Jadi, menandatangani kontrak denganku sama saja dengan menarik energiku. Bolehkah aku menanyakan ini padanya? Miho kemudian menjelaskan, kontrak kita bukan sekadar kontrak, tapi aku juga memberimu lebih banyak energi untuk meningkatkan level kehadiranmu. Sekarang, kau bahkan bisa memiliki aura saat koma di lokasi syuting. Yumong kemudian tidak mempertanyakannya lagi tentang masalah ini. Maafkan aku karena mengatakan itu, pemazmur. Jadi, apa yang bisa kau lakukan saat menandatangani kontrak denganku? Berbagi energi. Ia kemudian menyangkal, aku tidak bisa melakukan itu. Itu bukan kontrak yang adil. Mendengar ini, ia sangat bingung. Apa maksudnya? Melihatnya begitu bingung. Kemudian ia juga menjelaskan dengan jelas, dalam hukum alam semesta, semua kontrak harus saling menguntungkan. Apa yang kau katakan hanya menguntungkanku. Tapi kau tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kontraknya tidak akan terbentuk.
Duok. Yumang sekarang menyadari bahwa semuanya jauh lebih rumit. Ada hukum yang lebih ketat dari yang kukira. Tiba-tiba, ponsel Yumyang menerima panggilan. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengangkatnya. Yumyang tiba-tiba tersenyum lega ketika mengingat sebuah peristiwa penting. Benar. Besok adalah pertama kalinya aku berakting di sana. Anak laki-laki berambut dan bermata biru itu bertepuk tangan untuk mengingatkan semua orang. Keesokan harinya, ayo, hening, hening. Bai menghampiri anak laki-laki itu, memperkenalkan mereka kepada semua orang. Mereka membungkuk serempak. Ini Senior Bai, orang yang akan membantu kita hari ini. Mati. Terima kasih. Senior BL pergi duluan, melambaikan tangan pada anak laki-laki berambut biru itu, dan memberi instruksi. Ada 2 hari tersisa sampai pertunjukan. Ora, jadi aku akan sangat sibuk. Tolong tetap tenang dan jangan mengganggu orang lain. Ya, tetap tenang dan dengarkan senior. Di dalam ruangan, 3 orang sedang sibuk mengerjakan tugas mereka di koridor. 3 orang sedang ribut mendiskusikan cerita. Kim Sung Jin berdiri dengan tangannya disilangkan dan berteriak keras, "Guong!" Kim Jin meliriknya dengan tegas. Ia meletakkan tangannya di pinggul, lalu berbalik dan berteriak keras kepada mereka. "Hei, ya, aku datang." Kim Sung Jin mengerutkan kening dengan serius dan memarahi Bulce karena mengakui kesalahannya. Akting marah ada di sini. Fai. Naskahnya terpotong seperti itu. Tapi hanya 1 perangkat pencahayaan. Lalu, apakah itu cukup untuk digunakan karena asisten teknis tiba-tiba mengalami kecelakaan? Roya, maafkan aku. Kalau begitu, kau harus merekrut orang lain. Cu. Orang-orang di belakang tampak berbisik. Xinyan memalingkan wajahnya dan diam-diam berkata, "Kau pikir aula ini punya segalanya? Redu? Ya, kau berniat melakukan semuanya sendiri? Ya, ada apa?" Aula Fehaiyajin di gedung panggung megah dan megah yang mulai dibangun pada tahun 1988 hingga sekarang selalu mempertahankan posisinya sebagai salah satu panggung utama teratas di Korea. Aula Haijon. Di dalamnya, sinar matahari menyinari koridor lebar bergaya modern yang dioperasikan oleh perusahaan terkemuka di negara ini. Fasilitas dan desain interiornya adalah yang terbaik di panggung. Deretan kursi yang panjang dan lebar ditandai di tengah kertas. Tempat yang sangat keras dalam pemilihan orang adalah kehormatan terbesar dalam hidup yang dapat dicapai seorang aktor. Shini Yuang berpikir diam-diam. Staf di Sao itu. Shini Yuang pergi ke mereka. "Halo senior." BL mengangguk dan Kim Jin bersama-sama menatap Shini Yuang. "Apakah Anda pernah memiliki pengalaman menangani peralatan pencahayaan? Dapatkah Anda mendukung dan duaong peralatan pencahayaan?" "Sao. Sejauh mana? Saya dapatkah Anda menangani peralatan pencahayaan panggung?" "Tidak," jawabnya. Kim Sunung Jin dengan serius mengerutkan kening dan berpikir diam-diam. "Saya memiliki pengalaman bekerja dengan gelombang dan elipoidal." "Ah? Gelombang dan elipoidal adalah 2 jenis lampu yang digunakan dalam pencahayaan panggung." Kim Sunung Jin meletakkan tangannya di kepalanya, menatap langit-langit, lalu itu. Dia menunjuk ke tas yang tertinggal di sudut. Anak laki-laki itu melihat ke sana. "Tas saya ada di sana. Ambil gobo nomor 45 dan pasangkan ke lampu nomor 14. Shinyong perlahan menuju tas yang tertinggal di deretan kursi. Shinyang membuka tas itu. Di dalamnya terdapat barang-barang dan sarung tangan. Ia memegang 2 barang di tangannya dan diam-diam berkata, "Pasang filter dulu kedudukan gobo." Lalu ia mengambil selembar kertas di dalam tas. "Apakah ini diagram pencahayaannya?" "Tidak, tidak." Dia memegang kertas itu, melihat ke arah lampu, dan diam-diam berkata, "Perlengkapan nomor 12 ada di sana." Shinyuang mengambil tangga dan memanjat, lalu menyesuaikan daya lampu itu. Biel dan Kim Jin mendongak bersamaan. Kim Sung Jin. "Serius?" Kim Sung Jan memperkenalkan diri dan bertanya. Mereka semua berdiri di atas sambil mengobrol. "Saya teknisi pencahayaan Kim Sung Jin. Dan kamu?" Dia bahkan tahu teknik pencahayaan panggung. "Ada apa?" Dia mengusap kepalanya dan tersenyum cerah. "Saya Shinyu Mayong kelas U dan saya mahasiswa tingkat 2. Jadi saya. Tolong bicaralah dengan nyaman dengan saya." Zia Kim Jin mengangguk. "Oke. Cobalah untuk membantu sampai kamu menemukan orang yang mendukung." Hore. Di lokasi syuting, semua orang sibuk. Shinyong berdiri di bawah memegang tangga agar Kim Seung Jin bisa naik. Kim Seung Jin menyesuaikan lampu, menyalakan saklar. Lampu ini tidak menyala. Duok. Shinyu Mayong memegang lampu baru. Akan menyerah. Lampu baru itu. Ada di sini. Terima kasih." Kim Seung Jin berdiri di tangga sambil memegang lampu baru Shinium. "Pernahkah kau bekerja paruh waktu di peralatan listrik?" Tidak. Aku tidak terlalu tertarik dengan hal ini." Dia berkata diam-diam sambil tersenyum. "Jika kau bekerja di perusahaan yang selalu defisit selama 15 tahun sepertiku, sekalipun kau bukan ahli, kau pasti tahu 1 atau 2 hal." Kim Seung Jin memegang tangga, menaiki anak tangga yang tinggi,
lalu berbalik untuk berbicara dengan Shin Yuyong. Apa kau tahu cara menggunakan konsol? Bukan konsol itu yang merupakan panel kontrol sistem pencahayaan di panggung. Apa kau tahu sedikit tentang cara menyalakan dan mematikannya? Lalu pergilah ke ruang kontrol dan nyalakan serta matikan angka-angkanya. Aku mengiyakan. Dia membuka pintu dan melangkah ke ruang kontrol pencahayaan. Shin Yung duduk, melihat melalui jendela, mengikuti perintah Kim Seung Jin, dan menyesuaikannya. Fader 3912 maksimum adalah intensitas cahaya. Kim Jin berdiri dengan tangan disilangkan, menatap pencahayaan panggung dengan serius. Dia terus menyebutkan angka-angka lampu. 3, 76, 9, 12, dan 30. Di atas panggung, lampu-lampu disesuaikan, diredupkan, terus-menerus menyesuaikan warna lampu panggung. Dia berkata, sekarang matikan, mati. 27-28. Pencahayaan disesuaikan, mengaburkan bayangan benda-benda. Di dinding. Suasana akan berubah. Jika kita mengubah pencahayaan yang masuk, cahaya yang mengalir ke ruangannya akan membuatnya tampak aneh dan mempesona. Shin Yuang tampak terkejut. Dia melihat ke belakang Kim Seung Jin, yang berdiri dengan tegas dengan tangan disilangkan dan diam-diam berkata, ini adalah keahlian teknisi pencahayaan yang bekerja di Haiyan Hall. Malam hari di sebuah restoran. Shin Yuang dan Kim Seung Jin duduk di meja dan mengobrol di restoran yang cukup ramai. Kau juga hebat. Kau bahkan lebih baik daripada kebanyakan asisten teknis. Kau tahu tidak haha? Aku kah? Dia menuangkan bir ke gelasnya. Bertanya, apakah kau bertanggung jawab atas pencahayaan untuk perusahaan manapun? Tidak atau kau ingin bekerja dengan pencahayaan panggung? Shin Yuyong menjawab dengan malu-malu. Kim Seung Jin bertanya balik. Malu. Tidak mau mati. Aku ingin menjadi aktor. Ah, aktor. Kim Seung Jin duduk dengan serius mendengarkannya berkata. Diam-diam berpikir ia ingin menjadi aktor di Universitas Nasional Jiwa dan berdiri di panggung Haiyan Hall sebagai pemeran utama. Universitas Nasional Jiwa. Wajah tampan Shin Yu Myong memegang segelas bir sambil tersenyum. Ia diam-diam berpikir ketika mengatakan akan berdiri di panggung Haiyan Hall sebagai pemeran utama. Ia tampak seserius aktor kawakan. Padahal ia bahkan belum lulus dari sekolahnya saat ini. Nua, panggung besar, deretan kursi yang panjang dan lebar terbagi menjadi 3 baris. Chu Fofen, panggung di Hijian, panggung mewah yang paling megah. Ia ingin berbicara tentang Sanu Sao. Kim Sanjin, sepertinya ia tidak bercanda. Yai, sayang sekali. Aku mengundangmu untuk menjadi asistenku. Tetapi jika impianmu adalah menjadi aktor, mengapa kau tahu cara menggunakan peralatan pencahayaan panggung itu? Shin Yu Myong memegang segelas bir, bersiap untuk minum, dan berkata, kurasa itu akan membantuku dalam beberapa hal dalam karir aktingku. Akting, panggung, dan suara. Ia tersenyum serius. Pencahayaanlah yang menciptakan suasana, dan merupakan latar belakang yang tak terpisahkan dalam setiap drama. Kim Seung Jian menawarkan undangan kepada Shin Yong dan akan mengajaknya berjalan-jalan di sekitar Hidong. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Ia tertawa terbahak-bahak. Sungguh, Haan, aku sangat berterima kasih. Berikan nomor D untuk membatalkan penyimpanannya juga. Matahari siang di gedung tinggi. Suara seseorang bergema dengan nada marah. Hei, berlututlah. 2 anak laki-laki memegangi kepala salah satu anak laki-laki. Dia diam-diam melakukan beberapa hal yang sangat tak terduga akhir-akhir ini. Tetap di sana, brengsek. Junyo memalingkan wajahnya. Hyung Nim, haruskah kita gantung dia, ya? Park Han-sang mengulurkan tangannya dan berteriak, Junyo yang marah harus bertindak lebih kejam. Cu. Anak laki-laki berbaju hijau biru itu berdiri, berbisik kecil seperti laki-laki. Kau harus menghancurkannya dengan semangatmu yang kuat, Cu. Dia mulai mengamuk lagi. Rai, maafkan aku. Park bertanya dengan serius, tahukah kau berapa banyak orang yang menginginkan peran itu? Bukannya Junho menundukkan kepala ketika mendengarnya mengumpat. Jika kau tidak memerankannya dengan benar, bukankah itu akan menyebabkan masalah pada posisi lain? Sao, aku tahu, Rai. Aku akan berusaha berlatih lebih keras. Di dalam ruangan, ia sedang merapikan dokumen dan memegang buku catatan di tangannya. Junho mendesah sedih, diam-diam berpikir, seberapapun kupikirkan, aku tidak cocok untuk peran ini. Sudut matanya berair, menangis. Haruskah aku menyerah? Tidak. Junyo melihat ke samping ke sebuah buku catatan. Ia mengambil buku catatan yang terukir nama Shinima yang di atasnya. Diam-diam berkata, HM, ini naskah senior Shinimang. Cara dia mengekspresikan kegembiraan selama latihan benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Ia penasaran, jadi ia membuka buku catatan itu. Bolehkah aku membacanya dengan anggukan kecil? Juho membuka buku catatan itu, berhenti di sebuah halaman. Matanya berbinar. Di dalamnya terdapat catatan-catatan Shin Yuang yang ditulis dengan cermat. Ia telah menandai semua bagian yang membingungkan dan menjelaskannya di bagian luar. Shin Yung berjalan melewatinya dan berkata, Juho terkejut dan berteriak, apa yang kau baca dengan begitu saksama?
BT itu menatapnya dalam diam. Juno berbalik ke meja, ketakutan. Hei, senior, aku hanya melihat siapa pemiliknya dan akan mencarimu untuk mengembalikannya ke sini. Juho dengan tangannya yang memegang buku catatan mengembalikannya kepada Shinyu. Mayang sedikit malu. Ia tertawa terbahak-bahak. Maaf. Karena terlalu penasaran, jadi aku tidak sengaja membacanya tanpa bertanya. Dan tidak apa-apa. Dao, kenapa kau malu tentang itu? Cu, katanya sedih. Itu Shining Yu Mayong dengan kedua tangan memegang kedua sisi tasnya, bersiap untuk pergi. Juhil membungkuk. Senior, bisakah kau membantuku? 2 konga. Haji dia dan dia berjalan di trotoar sambil berbicara. Sedih, kecewa. Apakah kau khawatir karena merasa tidak cocok untuk peranmu? Hah? Ya. Shinyong menatap wajah Junho yang sedih, diam-diam berpikir. Sununho mengatakan perannya adalah bawahan ketua sebuah perusahaan, peran yang biasa kulakukan di kehidupan sebelumnya. Dia menatap dengan tegas, diam-diam, berpikir, tersenyum. Saat itu adalah saat aku baru saja memasuki profesi ini. Jadi aku tidak bisa menggambarkan peran itu dengan cukup baik karena aku berutang peran itu. Haruskah aku membantunya mengangguk kecil? Ketika Shinyang bertanya padanya, Juni terkejut. Sang ketika mendengar frasa pembunuh berantai, gambaran apa yang kau bayangkan? Apa yang dia hubungkan dengan seorang anak laki-laki? Semua kertas hitam kekerasan dicetak mengeluarkan buronan. Jadi, sepasang mata sipit bersinar dengan kegilaan, kesuraman memanjang dari kelopak mata ke sudut rahang seperti kekacauan yang menyelimuti mata. Junho menyentuh dagunya sambil berpikir, seperti itu? Benarkah? Shinyong meletakkan tangannya di bahu Junho. Lalu ia mundur dengan tegas dan berbahaya. Mari kita periksa asumsimu. Luho ketakutan. Matanya berputar putih. Ada apa? Di bioskop, setelah film selesai, semua orang perlahan keluar dan opini publik tentang film itu ramai. Film ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Terlalu. Jadi siapa sebenarnya pembunuhnya? Seonho berakting dengan sangat baik. Shinyang dan Junho, dengan tangan memegang air dan popcorn, keluar dari bioskop sambil tersenyum. Seorang raja berkata, dia benar-benar mengajakku menonton film bersama. Shinyang menoleh dan bertanya, bagaimana menurutmu film ini? Sangat bagus. Alur cerita dan para aktornya semuanya hebat. Ia dengan tegas menanyakan detail karakter dalam film, lalu ia menggosok dagunya sambil memejamkan mata. Berpikir, menurutmu siapa pelaku yang membunuh tokoh utama? Mungkin aktor Park Ila karena dia tampak bersih, rapi, dan polos. Jadi aku juga tidak bisa menduganya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Hajuho teringat saat ia berjalan di samping Shinyang di trotoar sebelum pergi ke bioskop. Ada pertanyaan Sanho ketika mendengar frasa pembunuh berantai. Apa yang kau bayangkan? Ada apa? Dan teringat ucapannya terkait dengan gambaran itu. Hanya masih hidup atau mati. Sepasang mata sipit bersinar dengan kegilaan. Kesuraman memanjang dari kelopak mata ke sudut rahang seperti kekacauan yang menyelimuti mata. Shin Yuyong berbalik untuk menatapnya. Tersenyum. Kemudian ia menghiburnya dan mengatakan masalahnya segera. Tidak ada yang namanya peran yang tidak pantas. Yang ada hanyalah peran yang tidak dapat ditangani oleh orang tersebut. Malam itu di balkon gedung. Lampu-lampu menyala di jalan. Junjo dan seorang anak laki-laki lain duduk berhadapan berbicara. Siapa nama bawahan Nam? Mereka adalah Liunga. Jadi mengapa orang itu berada di bawah komando Nam? Ia merenung untuk mencatat. Karena orang itu tidak memiliki pendidikan tetapi masih harus mencari nafkah. Apa yang dilakukan orang itu sebelum menerima pekerjaan ini? Mata Shinyang serius. Mengapa dia tidak berpendidikan? Mata Juho terbelalak. Keringatnya menetes. Khawatir. Tercengang. Apa pendapatmu tentang Angam? Apakah Lielong masih punya hati nurani atau tidak? Apa hubungan orang itu dengan bawahan pertama Mesir? Dia duduk di kursi. Kedua tangannya mengepal, memegang celananya di lututnya, diam-diam berpikir dalam hati. Apa yang kupikirkan tentang Kim Chisu? Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya. Aku telah menciptakan masa lalu Lielong menurut pikiranku sendiri. Matanya terbelalak tertegun mulai dari 1%. Shinyung memegang secangkir kopi yang siap diminum. Menjawab, ada 1% sama antara kamu dan peranmu. Pasti akan ada setidaknya satu aspek yang sama antara kamu dan karaktermu. Cari tahu. Junho menyilangkan tangannya, diam-diam berpikir, Anak laki-laki berbaju merah itu menggelapkan wajahnya, bersandar di dinding. Di dalam, ada 2 orang yang menyiksa dan memukuli seseorang. Ini adalah adegan di mana bawahan pertama dan ke-31 memukul Kim Julsu, dan bawahan kedua menyaksikan seluruh kejadian. Itulah mengapa ada deskripsi bagian ini. Mungkin Liel tidak selemah yang kita duga. Anak laki-laki berbaju merah itu bersandar di dinding, wajahnya muram, berbalik untuk menguping, dan sepertinya jauh di lubuk hatinya ia berempati pada Lim Su. Meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya secara lahiriah,
tidak bisa mencegah hal itu terjadi, tetapi ia juga tidak bertindak. Akhirnya, ia memilih untuk berdiri dan menonton, tidak melakukan apapun. Cha Zuyu tersenyum. Dari adegan singkat drama ini, kita sudah bisa menafsirkan beberapa informasi karakter. Apakah menurutmu yang kukatakan benar? Tidak benar. Xinyang meletakkan cangkir kopinya dengan tegas. Begitulah cara menghubungkan detail yang relevan. Hari kebohongan. Hubungkan semuanya dengan kebohongan dan tambahkan imajinasimu untuk menciptakan cerita. Tidak perlu memaksakan suaramu untuk membuatnya lebih tebal atau mengubah dirimu menjadi model yang tidak cocok. Ia menyilangkan tangannya dengan tegas sambil menatap lurus ke wajahnya. Cukup kenakan lapisan burung hantu yang sesuai dan ciptakan Lai Chiong Mu sendiri. Juho mengerutkan bibirnya dan menjawab, ya. Di ruang tamu, semua orang hadir berdiri dan duduk mengobrol beberapa hari kemudian di ruang tamu Chongxian. Mengapa orang ini banyak bicara? Atas permintaan bos, Pak. Dia duduk melirik Juno dan berbicara. Seharusnya ajari orang itu untuk tahu di mana posisinya. Bagaimana menurutmu? Wajah Juho menjadi gelap dan waspada. Bos tidak meminta itu. Jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Cho Chelju dan Sa Junhan duduk di kursi dengan tegas. Akting San Unho sekarang lebih baik, kan? Tidak? Kurasa juga begitu. Sekarang Mi bahkan mengubah nada suaranya saat berakting Nua. Sai Junhan, ketika mendengar kata-kata itu, terkejut dan bingung. Sebelumnya, karena prasangka saya sendiri tentang citra seorang gangster, saya tidak bisa berakting dengan benar. Jadi saya membuat sedikit perubahan. Mereka serius membahas naskah film tersebut. Memandang bawahan pertama dengan sikap yang cukup sedih. Mengapa dia melakukan itu? Ya, karena saya pikir bawahan kedua masih memiliki rasa moralitas. Dia mendengar hal itu seperti kilat menyambar telinganya. Ia marah tak berdaya dan memasang wajah. Bawahan pertama adalah pria dengan kepribadian sampah. Kepribadian sampah? Berdasarkan apa yang Anda pikirkan? Junyo diam-diam memikirkan adegan kedua karakter yang berdebat dan berdiri dengan hikmat. Ketika pergi dengan bawahan lain, bawahan kedua selalu berada beberapa langkah di belakang. Dan ketika menyentuh masalah etika, bawahan kedua selalu menghindarinya dan tampaknya menggunakan kata-kata yang lebih halus daripada sebelumnya. Saat ini, saya tahu bahwa membangun karakter bawahan kedua masih sangat samar. Junja menyilangkan kedua tangannya, merasa malu. Saat Junhan tampak memuji, tiba-tiba tersenyum, tetapi sangat mungkin tidak sepenuhnya kehilangan hati nuraninya adalah karakteristik karakter tersebut. San Unho benar-benar sangat progresif. Apa kau menyadari semuanya sendiri? Hah? Tidak. Juyo menggaruk kepalanya, tersenyum, malu ketika menyebut nama senior itu. Tatapan Chochi serius. Senior Shinyung telah membantuku melihat masalahnya. Dia mengulangi namanya. Dia berdiri sambil menggaruk kepalanya. Linglung. Shin Yoyong. Sa Junhan menjentikan jarinya, tersenyum. Chai Choli. Ada yang salah? Aku mengerti. Roy Yumang senior yang baik, kan? Kong. Tiba-tiba, ketiganya terkejut. Ketika mendengar mereka berkata dengan dingin. Oke, akhiri latihan di sini. Tidak, kalian pulang saja. Kita perlu memperbaiki naskah sedikit hari ini. Sa Junhan mendorong mereka bertiga keluar. Chiolju duduk di meja. Serius? Cepat, pergi dari sini cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 17.20. Suara teriakan terdengar di ruangan itu. Woa! Oh! Sa Junhan membuka ponselnya dan tiba-tiba berteriak, kita menang batu gunting kertas. Cocol dengan kedua tangan di atas meja menatap serius telepon yang diserahkannya. Oedipus akan menjadi yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kami akan menjadi yang kelima, keenam, dan ketujuh. Hari yang melegakan. Sa Junhan dan Cho Chiliju berbincang satu sama lain. Menyiapkan panggung di hari kerja mungkin akan sangat sulit, tetapi bisa tampil nanti akan menguntungkan kami 100 kali lipat dibandingkan tampil pertama. Tentu saja itu Roy-nya. Sekarang kami mulai mencetak poster dan tiket, semuanya sudah tepat. Sa Junhan mengangkat penanya. Ada ide. Mari kita rayakan bersama dan sesuaikan naskahnya sekarang. Cho Chelju tiba-tiba berbicara lebih dulu. Kemudian di bagian ketiga, adegan kedua. Bawahan pertama menolak permintaan Nam untuk berurusan dengan Kim Su. Kurasa itu seharusnya menjadi tanggung jawab bawahan kedua. Penjahat Han didesak San Unho. Zaj Junhan memeriksa naskahnya. Awalnya, Sununo berakting terlalu canggung, jadi aku yang mendorongnya untuk Hanung. Tapi sekarang, kau anggap aktingnya sangat bagus. Bahkan isi bagian itu tampaknya lebih cocok dengan aktingnya. Wajahnya menggelap dengan suara berat, tersenyum dingin. Kupikir itu sudah di sana, tetapi tak disangka setelahnya, Mi menyadari semuanya sendiri. Apakah aku menyadari dirinya seorang Shinyu membantu MA? Sa Junhan menelan ludahnya dan diam-diam menatapnya. Tertegun. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya dengan bingung.
Jadi biasanya ketika seorang senior membantu seorang junior untuk menemukan cara berakting untuk karakter MA, apa yang kau katakan? Ini juga pertama kalinya Shinang berakting. MA tidak ada yang bisa mengajari rekrutan. Apa itu Fu? Sa Junhan melirik ke tempat lain dengan tidak senang. Jangan perhatikan detail kecil lagi. Lihat gambaran besarnya hari ini. Lihat bagaimana dia bertindak hari ini darinya. Hei, kau juga lihat akan lebih cocok untuk adegan ini. MA mengangkat cocol berbicara. Oke itu saja. Mati. Sekarang giliranku untuk memberikan pendapat. Raichu Choju serius berbicara dengan Sa Junhan. Dia terkejut. Kurasa kita harus melakukan rasio waktu Nam muncul berbohong. Setiap kali Kim Chi-su bertabrakan dengan Nam mereka seperti berdiri di ambang kematian Fei apa-apaan ini. Keduanya duduk berhadapan satu sama lain berbicara dengan sangat tegas dan marah. Saya telah mengingatkan Shinyung berkali-kali untuk tidak terlalu nobat. Tetapi dia tetap tidak berubah. Itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk sebuah drama. Anda melihatnya benar Chu. Apakah ada masalah Chu? Dia cukup baik untuk perannya. Roy dengan tegas mengerutkan kening sambil marah. Tetapi itu perlu agar seorang aktor dapat menerima peran utama, dengan membanggakan bahwa Anda pandai dalam segala hal. Hal itu baik. Sao dia mengepalkan tangannya dengan marah. Saya tidak tahu mengapa orang itu selalu menonjol di mana-mana seperti Fei Sajun. Han memeluk kepalanya ketika mendengarnya berkata, kemudian diam-diam berkata dalam hatinya bahkan ketika saya melihat bahwa selama insiden panggung saya tidak mengatakan apa-apa Rai, tetapi ikut campur dalam akting orang lain. Bajingan ini Sa Jinhan menatap Cho Chil-ju serius berpikir memang benar bahwa ada beberapa ketidaknyamanan tetapi tidak sejauh ini. Setiap kali ada masalah yang berkaitan dengan Xinyuang maka orang ini melompat seperti seseorang yang kesurupan. Fei, apa yang terjadi di antara mereka? Fei, dia diam-diam berpikir antara Xinyuang dan Cho Chi. Secara naluriah dia merasa tidak nyaman karena sepertinya takut Xinyuang akan melampaui masa puncaknya. Dia mungkin tidak menyadarinya. Tai Chil-ju memegang pena sambil menulis dan berkata bahwa menindas junior seperti itu tidak dapat diterima. Karakter Nam adalah penjahat yang penting dalam drama. Jika karakter penjahat mati bersamaan, carilah cara untuk mengembangkan karakter utama. Bagaimana ini? Tangannya memegang pena menulis setiap kata sambil bertanya pada dirinya sendiri. Hanya tersisa 3 minggu. Aku bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar bisa dilakukan. Sa Junhan dengan serius membelalakan matanya dengan marah. Jadi kau ingin mengambil peran seseorang yang berkinerja baik dan cocok hanya untuk memberi orang itu peran yang biasa-biasa saja setelah kau ingin merusak hari drama. Sialan, apa bedanya dengan senior kita di masa lalu? Dao Chihu menatapnya sambil menelan ludahnya dengan khawatir. Wajahnya menggelap, diam-diam mengerutkan kening, berpikir. Cho Cholu berbicara. Kalau begitu mari kita coba Tai. Jika tidak berhasil, pastikan kau bertanggung jawab dan menyeimbangkannya. Sore hari di panggung, hari pertunjukan pertama Changian digelar. Di dalam penuh sesak, Cho Chel-ju menghampiri semua orang. Aku menyapa para senior. Aku menyapa para senior. Chel-ju sekarang keren. Ye. Oh Chel-ju. Lama tak terlihat. Gadis pendek berambut ungu itu menoleh untuk menatapnya. Choj tersenyum. Seseorang berkata, tiket Enipu sudah habis terjual. Haruskah kita berharap seperti itu dengan penampilan Changian? Tidak. Haha. Tentu saja, Rai. Di Enipus, mereka punya penonton setia. Jadi ini hal yang biasa. Joy Choju diam-diam berpikir, tersenyum sopan. Bahkan jika Xiao Ryushin berakting sedikit lebih baik dariku saat ini. Apa yang bisa menjamin kita akan terus seperti ini di masa depan? Jika aku terus mengasah kemampuan aktingku, suatu hari nanti aku akan melampauinya. Tom membungkuk sekali lagi diam-diam sambil berpikir, kau akan menyukai penampilan hari ini dan jika ada sesuatu, berikan saja masukan langsung kepada kami. Kudengar hari ini ada direktur casting bulan Juli, Senior Bakishin, yang akan datang. Nua. Dia pergi dengan hati yang sangat bersemangat dan bahagia. Jika aku bisa menunjukkan kemampuan aktingku padanya. B sedang mendengarkan telepon di sudut, maka aku pasti akan memenangkan peran itu di bulan Juli. Joy Chel-ju berjalan melewatinya dan melihat. Melihat Bayak Ishin sedang mendengarkan telepon diam-diam berkata dia telah datang atau dia sedang mendengarkan telepon dari jauh yang bergema. Senior Bayak In Cho Cholu berlari ke Ba. Sudah lama sejak aku melihatmu lagi. Cholu, terima kasih sudah datang. Han datang untuk melihat-lihat. Apakah ada orang di Kong? Tidak ada Emma. Satu anak panah mengenai 2 sasaran. B menepuk bahu Cho Cholu mengucapkan kata-kata baik dan kemudian pergi. Semoga sukses dengan penampilanmu, aku pasti akan membuat kesan kepadanya. Dia mengamati di sekitar orang yang ramai mengantri, berdiri menunggu dan duduk. Ia mengatakan pertunjukan pertama dengan jumlah penonton seperti ini tidak terlalu buruk mentah tiba-tiba dia melihat seseorang tanpa diduga orang yang dilihat Cicu adalah Seo Ryushin yang sedang berdiri melihat arloji di tangannya. Seo Ryushin? Cho Cholu tertegun dan berpikir dia tidak pernah datang untuk melihat penampilan Chongsan. Dia memandang Seo Ryushin dari jauh diam-diam berpikir tersenyum seperti yang diharapkan. Akhirnya, Sioin juga memperhatikanku.
Roy Chihu bertepuk tangan dan melihat Junhan berdiri di sampingnya tersenyum. Semua orang sudah ada di sini. Rage Kongjo dengan tegas menginstruksikan semua aktor. Ini adalah pertunjukan pertama, tetapi jangan terlalu khawatir. Tidak, jangan lupakan bagian aktingmu. Dia dengan tegas menginstruksikan dengan hati-hati, terutama jangan melakukan tindakan yang tidak perlu atau kehilangan keseimbangan antara peran. Shin Yu Mang dengan setelan elegan dan sopan. Semua orang bersorak keras di seluruh panggung. Sekarang, mari kita naik panggung. Ti Kengyan menang telak, bertarung, tirai panggung perlahan ditarik keluar. Semua orang menatap panggung. Seorang tokoh mengenakan celemek duduk dimarahi oleh bos. Begishin duduk dengan tangan disilangkan dengan tegas menonton pertunjukan di panggung diam-diam berpikir. Gayanya masih sama Fei terlalu normal. Tidak ada gaya akting pribadi yang benar-benar menonjol. Dia menutup mulutnya dan menguap berkata dalam hati. Jadi datang ke sini tidak ada gunanya Roya. Seseorang melangkah keluar suara yang disebut berwibawa. Telah datang Rai Sao sesuai tangannya memegang rokok meletakkannya ke mulutnya dengan dingin. Kalian bajingan. Shinyong memasukkan tangannya ke sakunya dan pergi membelai rambutnya. Semua orang membungkuk. Saya bos Anda, bukan saudara Anda. Kami minta maaf. Menyambut bos kembali. Becky Shin menurunkan tangannya dan melebarkan matanya. Terkejut. Menatap panggung. Shinyuang duduk dengan kaki disilangkan di sofa dengan sopan. Dingin. Apa ini? Dia mengangkat telepon meja yang memanggil seseorang. Seorang reporter. Halo Tuan Ketua. Saya dengar baru-baru ini Anda punya berita eksklusif, kan? 2. Beshin duduk mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan menutupi mulutnya dengan penuh perhatian dengan peran Shinyang. Itulah konsep Spider-Man. Tahukah Anda kedengarannya hebat? Satu pahlawan sehari-hari Spider-Man. Dia menganalisis setiap detail akting karakter. Suara yang mudah didengar. Lembut dari suara ke mata dan karakter yang benar-benar kontras dengan kesopanan itu. Kemudian ke ekspresi Shin Wong saat mendengarkan telepon tersenyum licik. Apakah dia punya unit pengawasan? Mengangguk. Jika tidak, bisakah Anda memperkenalkannya kepada saya? Kong? Ekspresi mesum itu tidak bisa disembunyikan. Bahkan ketika tertawa. Becky Shin menopang sikunya, memperhatikan seseorang berlutut, memohon seseorang berdiri dengan dingin, diam-diam berpikir. Meskipun peran utama memiliki lebih banyak ruang akting, tetapi perhatian masih terfokus padanya. Shinyang berkacak pinggang, tersenyum licik. Ia telah merebut seluruh perhatian. Yishin mengerutkan kening, tersenyum, dan berpikir. Itu bukanlah hal yang paling penting. Lebih dari itu, Shin Yuang menjambar rambut seorang staf lalu mengancam bahwa Spider-Man hanyalah serangga nakal yang lompat-lompat di depan penonton. Orang ini benar-benar pencuri adegan. Pencuri adegan adalah aktor yang melampaui semua pemain lainnya. Pertunjukan berakhir. Semua orang berdiri di tengah panggung sambil berpegangan tangan. Kim Chi-su diperankan oleh Gu Yuanong. Beak Yishin bertepuk tangan sambil berpikir diam-diam. Reporter Guak diperankan oleh Kang Oko. Terakhir, yang paling layak ditonton hanyalah karakter pria dalam kelompok ini. Tatapan mata Shinyuma yang tajam dan dingin. Ia diam-diam berkata, bahkan ketika menunjukkan ketidakpekaan, dia tetap terlihat sangat licik. Mungkin kepribadiannya tidak terlalu lembut. Mungkin akan sulit untuk memberinya peran lain. Tetapi tanpa membahas itu, Baki Shin, ketika mendengar nama aktor yang memerankan presiden pria, tiba-tiba mendongak. Presiden pria diperankan oleh Shin Yuang. Shin Yuang tersenyum sopan. Ada apa? Cho Chiju berdiri tegak di belakang barisan kursi dengan tegas dengan tangan disilangkan. Dia sangat marah dan diam-diam berkata Shinyang. Aku menyuruhnya untuk menahan Rai. Aku harus memanggilnya keluar untuk berbicara secara terpisah dengan serius tentang ini. Bakeshin berjalan mendekat dan memanggil Chiju. Dia menepuk bahu Cho Chiju, memujinya. Dia diam-diam menatap Bakeshin Chu. Penampilannya hebat karena meskipun ini adalah pertunjukan pertama, tetapi jumlah penonton yang datang untuk menonton masih cukup dong. Meskipun ada beberapa kesalahan kecil. Jai Chu menghela napas diam-diam berkata, tapi secara keseluruhan, itu masih bagus. Terima kasih, Senora. Beak Yishin mengangkat tangannya ke dagu dan bertanya, ada yang ingin kutanyakan padanya. Dei, ya, tanyakan saja. Diam-diam berpikir, dan ketika mendengarnya berkata Cho Chu, matanya melebar. Akhirnya dia mengusulkan untuk merekrutku. Sao? Apa jurusan aktor yang memerankan karakter pria urai? Tahun berapa dia kuliah dengan kedua kakinya? Apa pengalaman aktingnya? Bisakah dia berakting di peran lain? Tidak dengan kemampuan seperti itu? Maka itu bukan hanya hobi. Duok, apakah dia ingin mengincar karir akting profesional? Kong, tidak. Di mana dia sekarang? Bin bertanya dengan gembira dan bersemangat. Bisakah kau memperkenalkannya pada Ankong? Di dalam ruangan, suara ketukan terdengar. Shinyung duduk sambil membetulkan dasinya dan melihat ke arah pintu. Ya, silakan masuk. Di balik pintu terbuka dan melangkah masuk. Halo, kau Shinyung, kan?
Kong, kau sangat berbakat. Apakah kau tertarik menjadi aktor? Kong Shinyu mayong berdiri. Beaki Xian memperkenalkan sambil tersenyum. Perkenalkan, Bayaki Shin, mantan murid dan anggota Chang, angkatan 1990. Halo? Shin yang berdiri dengan tegas sambil menangkupkan tangan di depan dada. Pernahkah kau mendengar tentang Julai? Saat ini, ia sedang menjadi direktur casting di sini. Ia mengangguk diam-diam sambil berpikir. Mengapa seorang senior berbohong? Tentu saja Rai, tidak ada aktor yang tidak mengenal Jelika. Becky Shin mengangkat tangannya, berpikir dengan gembira. Aku tahu tertarik. Bergabunglah dengan perusahaan kami, Hong. Sepertinya berbeda dengan kehidupanku sebelumnya. Dia terlihat lebih mudah didekati. Shin Yuang adalah penggemar kecilku. Fang, kau ingin merekrutnya ke Julai? Hah? Julai. Ryu Shin duduk di kursi berpose seperti model foto. Sebuah perusahaan film dengan aktor-aktor top di kehidupan masa lalunya, termasuk Ryu Shin. Dalam foto grup, terdapat banyak orang dan superstar terkenal. Aktor-aktor tersebut memiliki skala yang menempati peringkat ketiga di Daihatsu. Ini adalah salah satu perusahaan langka yang dapat mempertahankan posisinya hanya dengan penampilan tahunan. Shin Yung dengan tegas diam-diam berpikir, aku baru saja menerima undangan dari perusahaan seperti itu. Dia membungkuk. Dengan sopan. Senior, saya berterima kasih atas undangan Anda. Hah? Tetapi mungkin saya menolak karena saat ini saya tidak ingin bergabung dengan perusahaan film. B menatapnya dengan tegas. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya mengapa jika Anda ingin membangun fondasi karir Anda, cara terbaik adalah unit manajemen. Ada? Itu keputusan saya setelah berpikir matang. Shin Yung dengan tegas diam-diam berpikir jika saya ingin bertahan dengan perusahaan di masa depan, saya akan menghubungi Anga. Saya telah mempelajari semua yang saya butuhkan di perusahaan film selama lebih dari 15 tahun. Dalam hidup ini saya ingin dipilih dan bertindak di tempat manapun yang saya inginkan. B menatap Shin Yung dengan tegas dan diam. Dia merenung dalam diam berpikir apakah Ami benar-benar berpikir dengan matang? Bukan janji untuk menghubungi saya terlebih dahulu mungkin cukup baik. Rai seharusnya tidak membuat nua saya yang sulit berkilau mengulurkan tangan untuk menerima kartu nama Bayaki Shin. Oke, ini kartu nama kehormatan, jangan lupa janji Anda. Terima kasih atas pengertiannya. Emma, tanyanya, tetapi bagaimana Anda memerankan ekspresi presiden pria itu? Saya bahkan berpikir itu adalah wajah Anda yang biasa. Selalu ada, bukan Itu Shin yang baru saja selesai berbicara. Membuat ekspresi seperti ini adalah sebuah ekspresi tanpa ekspresi. Tangannya menutupi wajahnya, lalu mengubah ekspresi lain, tersenyum licik, menambahkan lapisan ekspresi di atasnya. Menciptakan ekspresi yang berbeda. Beak Ian tersenyum canggung, diam-diam berpikir, aha. Sepanjang waktu di atas panggung, dia selalu mempertahankannya. Ya? Shin Yuang berdiri dengan senyum tegas. Bukankah itu sangat sulit? Cholu berdiri di panggung di sekitar semua orang yang perlahan pergi. Ketika pertunjukan berakhir, apa yang terjadi? Senior Bake Shin baru saja mengkritikku dan pergi mencari Shin Yumyang. Dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Mungkin satu-satunya hal yang bisa membuatku menonjol adalah akting. Mungkin karena itu. Ia menyilangkan tangan dan menyandarkan punggungnya ke patung itu. Dalam hati ia berpikir, aku telah menghabiskan seumur hidup membangun citra diriku sebagai seorang aktor. Lagi pula, mungkin aku tidak terlalu cocok menjadi sutradara. Lagi pula, Julai hanyalah perusahaan kelas 2. Mungkin Hyong akan lebih cocok untukku. Langkah kaki anak laki-laki itu menaiki tangga. Chielju menoleh menatap Xiao Ryushin dengan heran. Seo Souriwin melirik dingin dan berkata, mungkin Ang benar-benar membutakanku. Chielju bertanya dengan sedih, ada apa, Chu? Aktor yang memerankan presiden pria. Jika aku buta, aku akan memberikan orang itu peran utama. Jo mengerutkan kening. Marah. Aku tidak percaya An begitu buta sehingga dia tidak bisa melihat kemampuan orang itu. Mungkin dia terlalu hebat untuk tetap di Cheng Xian Rai. Di ruang belakang panggung, dia berteriak keras, marah. Di balik layar setelah pertunjukan, Shin Yuang dan Juho menoleh untuk menatapnya. Apa kau tuli terhadap apa yang dikatakan Anna? Du Hachu berteriak keras. Sa Junhan berbalik dan tampak marah. An bilang padamu untuk tidak menjadi terlalu nobat. Roy Ma, kenapa kau tidak mendengarkan? Hah? Melihat Junhan mendorong Tai keluar. Hei, ada apa denganmu? Wei sudah berakhir. Roy Ma, pergilah bernapas sedikit. Jika kau masih melakukan itu, Nua, aku akan memotong bagianmu. Luan Juunyo berbalik untuk bertanya Hun, apakah kau baik-baik saja? Cu, aku tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini. Nua, ketika aku menyebutkan bahwa kau membantuku terakhir kali, Anda juga marah pada hari yang sama. Juyo linglung. Tidak apa-apa. Dao, apa? Shinyu Mang memalingkan wajahnya ke belakang. Sutradara tidak diizinkan naik ke panggung. Sepanjang pertunjukan, saat mereka mengakhiri pertunjukan, penonton bersorak riuh.
Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton yang datang untuk menonton pertunjukan hari ini. Jika Anda ingin foto bersama para aktor kami, silakan datang ke depan panggung. Shinyang di belakang terdengar suara memanggil, ketua tim. Semua orang melihat Rin dengan buket bunga, berjalan tersenyum di panggung yang ramai. Dia menghampirinya, lalu menerima bunga-bunga itu, tersenyum, dan berkata, terima kasih. Apa kau melihatku berakting Hong? Ya, aku menonton sampai akhir. Shinyong memegang bunga-bunga itu, tersenyum. Benarkah? Presiden Oedipus datang ke sini untuk melihat dan menganalisis rute lawan. Tidak. Aku tidak tertarik melihat bagaimana Chong Xian tampil. Karena penampilannya cukup membosankan. Ketika mendengar Xiao Ryushin berkata begitu, dia terkejut hingga matanya terbelalak kecuali satu aktor. Xiao Ryushin berbalik dan pergi sambil memuji. Aktingmu bagus. Semoga lain kali aku menontonnya akan lebih baik lagi. Nuo Shinyu Mayong melihat Xiao Ryushin pergi dan meninggalkan kalimat yang mengatakan harapan baik untuk karirnya menjadi satu-satunya bunga yang tumbuh di tempat yang penuh kerikil. Palu itu memukul kayu dengan keras. Shinyang dengan tangannya yang memegang palu memukul kayu yang retak. Diam-diam berpikir dramanya telah berakhir. Dia merenung. Pada usia 23 tahun di kehidupan sebelumnya setelah pertunjukan pertama, akulah yang paling banyak menangis daripada siapapun. Ia teringat masa lalu, lelah, dan mendesah. Panggung telah dibongkar setelah pertunjukan. Tumpukan naskah di atas meja menumpuk tinggi. Aku harus meninggalkan peranku. Kedua orang itu berpelukan dan berdiri menangis, memegang palu dengan sedih. Dan orang-orang yang kucintai, Xin Yuang, memegang palu dan menyeka keringatnya, diam-diam berpikir, aku sangat tenang, dan semuanya benar-benar membaik. Ia dan Xin Yu Mayong, yang mengenakan setelan biru, menderita sakit punggung bersama. Setelah memutar waktu, kembali ke jalan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Bagiku, mendapatkan peran pendukung di Chengxian adalah sebuah ujian. Miho telah memberiku cukup kehadiran. Tapi aku masih belum bisa percaya diri. Satu orang pergi. Shinyong membungkuk dan tersenyum. Sebelumnya, aku tak pernah mengeluh sepatah kata pun. Bahkan ketika dibayar sedikit, takut tak dipanggil lagi. Memandang acuh tak acuh saat orang-orang baru mengambil peranku, dengan senang hati mengisi ruang yang ditinggalkan setelah para anggota berbakat mengambil semuanya. Shinyu Myong berdiri di sudut, menundukkan kepala dalam diam. Sedihnya, seorang aktor sejati tanpa nama. Xiao Ryushin dan Shin Yumong berjabat tangan. Namun, saat memerankan Freddy dan menerima undangan untuk bergabung dengan Oedipus, aku punya keyakinan. Aku tak lagi sama dengan kehidupan sebelumnya. Bukan yang lemah. Tangannya yang memegang palu memukul dengan kuat, menggemakan suaranya. Namun di Shangqion, masih ada yang tersisa. Ia memegang palu, memukul rangka kayu, membuatnya retak. 15 tahun yang sia-sia hanya diisi dengan gairah dan cinta untuk berakting. Shinyang berdiri memandangi rangka kayu, yang retak menjadi dua. Panggung pertamaku. Wajahnya tanpa ekspresi. Kasihan untuk masa lalu. Palu dan sarung tangan. Biarkan rangka kayu itu dipukul. Rola. Kita akhiri saja di sini. Shin Yao memanggil Sa Junhan. An Junhan. Kerja bagus. Yo, ada pesta yang harus dipersiapkan. Ia menolak pesta itu. Ia memegang barang-barangnya. Berbalik untuk melihat. Kamu tidak berpartisipasi. Sa Junhan pergi dan berkata pada Shin Yuong, baiklah. Biar ku beritahu semua orang kalau kamu sedang tidak enak badan jadi kamu tidak bisa berpartisipasi. Terima kasih. Sa Junhan memegang papan kayu sambil menghela napas menghiburnya. Aku tahu kamu sangat kecewa saat menerima peranmu. Seharusnya aku menghentikan Cil Julai. Shinyong tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu telah banyak membantuku. Sa Junhan menundukkan wajahnya. Sedihnya, Chang akhirnya kehilangan aktor yang bagus. Mata Shun Han berbinar-binar. Shinyong tersenyum. Tapi Bu, aku akan tetap berhubungan dengan Angu saat aku berakting. Lalu pergilah lewat pintu belakang dan beri aku tiket. Dia dan Angu berdiri di ambang pintu sambil mengobrol. Ayo, kalau kamu punya sesuatu, jangan lupa traktir aku minum. Tentu saja, Rai. Hari yang cerah. Bus melaju di jalan. Shinyong meletakkan tangannya di dagu, duduk di samping jendela, melihat bus, dan berkata, ini haltenya. Penumpang turun di halte. Tolong. Shinimang bersantai, memandang keluar jendela, ke pepohonan hijau. Pemandangan hutan lebat seperti itu akhirnya tiba setelah melewati hutan di jantung kota. Setelah sekian lama bekerja tanpa henti mempersiapkan pementasan di Changchun sejak waktu berputar balik hingga sekarang, hari ini aku akan menghabiskan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Ia menekan tombol buka pintu hari ini. Kemudian ia turun dari bus, panggung yang dirindukan setiap aktor. Di hadapannya, Shin Yu Myong dan Yong Wei, terbentang aula panggung modern yang megah dan megah. Aku akan mengunjungi aula Haijan.
Ia tersenyum diam-diam, berpikir. Bahkan ketika aku hanya datang ke sini sebagai penonton, itu akan membuat insting aktingku mendidih. Shin Nimang mendongak. Di papan gantung tertulis kata-kata impian para aktor. Apakah mereka sedang mengadakan festival? Sao. Shin Meong berbalik dengan gembira, tersenyum, dan berkata kepada Miho, jika masih ada tiket, kita bisa menonton pertunjukan itu. Oke, kedengarannya seru, Bung. Di loket tiket, Shin Yuang berjalan ke pintu, mengetuk kaca untuk membeli tiket. Tersenyum. Halo, bolehkah aku bertanya apakah masih ada tiket untuk festival hari ini? Drama Temptation sudah berlangsung pukul 3 sore ini. Dia senang karena masih ada tiket. Senang, bersemangat, masih ada tiket pukul 7.30 malam ini. Apakah kamu ingin membeli? Oh, masih ada tiket. Sao, penjual tiket menyerahkan tiket kepadanya. Lalu ambilkan aku satu tiket dewasa. Ini, semoga kamu suka pertunjukannya. Shin Mihong memegang tiket di tangannya, dan Miho dengan gembira berpikir diam-diam, mengapa masih ada tiket tersisa? Duakni, ya? Sambil memegang tiket di tangannya, dia berpikir dengan gembira. Festival Film Nasional adalah festival yang mengumpulkan banyak kru film berbakat. Hanya kru film yang telah lolos babak evaluasi regional yang dapat berpartisipasi hari ini. Dan acara ini juga merupakan nua yang sangat terkenal. Tiketnya seharusnya sudah terjual habis. Muai karena kamu beruntung Du. Benar. Kong haha. Dari kejauhan, sebuah suara memanggil namanya. Yuang. Kim Mong Jin melambaikan tangannya. An Seong Jin tersenyum. Dia menatap Shinyang yang memegang tiket di tangannya. Ada apa? Kau membeli tiket? Ya? Apa kau akan menonton drama? Ya. An dengan senang hati membagikan tiket itu kepada Kim Sung Jin. Ada festival yang sedang berlangsung di sini. Jadi, aku berniat untuk melihatnya setelah berkunjung. Seharusnya aku memberitahu Angu dan memberinya tiket. Ma Noah yang menuntunku berkunjung seperti ini, aku sangat berterima kasih pada Roya. Kim Sunung Jin menyilangkan tangannya dengan tegas. Drama hari ini benar-benar godaan. Sedikit kecewa. Dia berjalan sambil membicarakan pertunjukan malam ini. Ya. An mendengar itu karena perbedaan pendapat dan kerjasama. Jadi beberapa kru film memboikot acara ini. Jadi rata-rata kualitas tim yang dipilih tahun ini menurun. Shinyang teringat buku godaan di luar, gadis yang terbaring di tempat tidur. Benar-benar melihatnya, tetapi drama ini didasarkan pada sisi asli Ma Kim Sung Jin. Ada kontroversi yang terjadi tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa naskah kali ini mengecewakan karena itu. Meskipun ini adalah festival film, tiketnya masih belum terjual. Terjual habis. Tao Shinyu, Miang, dan Kim Mung Jin berjalan di lorong gedung panggung. Kita mau kemana? Ia mengajaknya melihat-lihat. Sambil memegang kenop pintu, An akan menunjukkan tur di balik layar. Ruangan pertama adalah gudang di dalam, penuh dengan peralatan, mesin, dan perlengkapan lampu. Ini adalah gudangnya. Oh, selanjutnya adalah ruang rapat dan ruang tunggu di dalam. Sangat rapi dan bersih. Ini adalah ruang rapat dan ruang tunggu. Di sebelah ruang ganti di dalam, terdapat banyak meja rias yang mewah. Ini adalah ruang ganti. Semua perlengkapan rias di sini berkualitas tinggi. Weo, Shin Yumong dan Miho tampak sangat senang. Sekarang kami mampir ke tempat pertunjukan. Selalu Kong. Kedengarannya mengerikan. Daduaka, di mana panggungnya? Via Kim Jin melirik. Penasaran? Sao ke panggung. Melihat ke arah panggung besar, simbol Hijian Sual. Kim Sung Jin mendorong bahu Shinyu ketika melihatnya malu. Pergi dan mengunyah. Shinyu mendongak. Tidak apa-apa, Dao. Hanya kita berdua di sini. Ma. Dia melihat ke arah depan panggung di sebelah lampu LED. Shinyuang, khawatir, berdiri tertegun. Dia melangkah maju dengan kuat. Pikiran Shinyuang sangat gembira dan sedikit khawatir. Sungguh aneh. Panggungnya lebih lebar dari panggung manapun yang pernah dilihat sebelumnya. Shin memperlahan melangkah ke tengah panggung. Diam-diam berpikir. Adegan yang hanya bisa dilihat oleh aktor terbaik. Akankah ada hari di mana aku bisa? Tiba-tiba, dia menatap langit-langit. Lampu padam. Tiba-tiba berkata, mengapa tiba-tiba lampu menyinari Shin Myong? Ia dibutakan, jadi ia menutupi tangannya. Tanpa diduga, ia perlahan membuka matanya, tertegun. Di hadapan cahaya, deretan kursi dan orang-orang yang duduk tampak samar. Ia diam-diam berpikir, cahaya-cahaya terang berkumpul di hadapanku. Penonton seakan perlahan tenggelam dalam kabut tipis. Rasanya seperti ada ribuan mata yang mengawasiku. Ia menatap ke depan, sedikit khawatir. Shinyang, yang berdiri di tengah panggung, khawatir, diam-diam berpikir, hidup atau mati, pertanyaan yang sering muncul. Ia berdiri tegak dengan gagah berani di hadapan cahaya yang menyinarinya. Tiba-tiba, Shinyong terkejut. Mimpi menjadi pemeran utama di perusahaan ternama dan mencapai puncak. Setengahnya hanyalah omong kosong yang terlalu banyak untuk bisa menolak ajakan Ansung. Shinyong berdiri di tengah panggung,
di mana deretan kursi kosong diam-diam berpikir. Namun, ketika benar-benar berdiri di panggung itu, keinginan untuk dapat menggunakan kehadiranku mengisi barisan kosong itu semakin kuat. Aku masih belum cukup baik untuk melakukan itu. Namun tangannya mengepal, berpikir jika aku berusaha lebih keras. Shinyum yang berbalik dengan berani dan percaya diri untuk mengatakan, aku akan melakukannya. Duok, Kim Jin memberi Shinyuang secangkir kopi. Kau sangat terkejut, kan? Kong tertawa. Ekspresimu mengatakan semuanya. Luan ada. Aku sangat berterima kasih padamu. Dia dan dia berbicara bersama di ruang rapat. Tertawa bahagia. Aku tidak perlu membayar tagihan listrik. MA di masa depan kau akan menjadi aktor yang dapat menerangi seluruh tempat dengan energimu. Selalu. Haha, benar. Kim Sung-jan mengangkat gelas air, melihat jam. Saat itu pukul 13. Sekarang aku harus pergi ke rapat. Roy, jadwalku cukup padat karena aku harus mempersiapkan acaranya. Seorang anak laki-laki di belakang duduk mendengarkan seluruh cerita tentang dia dan dia. Apakah kau ingin pergi melihat bagaimana kami mempersiapkan festival film? Kong, bisakah aku melihat festival film fiksi ilmiah? Apakah kalian berdua berbicara tentang drama Temptation Sao? Dia berdiri, meletakkan tangannya di pagar, bertanya dengan terkejut. Kapan kau datang ke sini? 1 jam yang lalu, kurasa. Kelompok yang gila. Kami seharusnya datang untuk mempersiapkan dari tadi malam. Roy, tetapi kami tidak tiba sampai pagi ini. Dia tampak lelah dan berkata lagi dengan Kim Sunung Jin. Waktu untuk menyiapkan panggung sudah tepat. Luan 30 menit sebelum pertunjukan. Rasanya seperti aku akan mati. Semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Rai, aku akan kembali sekarang. Jika kamu ingin berkunjung, sebutkan namaku sekali adalah Duok. Oke. Terima kasih. NH. Kim Sung Jun memimpin Shin Yuong ke studio film. Tim Hendy memiliki kunjungan yang keras. ROA, terima kasih. Dia membungkuk dan kemudian pergi. Sekarang aku harus pergi. Raung, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Gantung. Shinimong duduk di kursi dan mengamati dan Miho di sebelahnya. Shinyumong memeluknya dan Miho duduk di pangkuannya dengan gembira. Hashinyu Mayong duduk mengamati mereka dan diam-diam berkata, aku sudah membayangkan seperti apa nanti kalau panggungnya dirakit. Ternyata mereka sudah menyusun dan menggabungkan detail-detail kecil. Akting tokoh utamanya lebih buruk daripada level tempat ini. Nen harus pelan-pelan. Pertunjukannya bahkan belum dimulai. Nuama, jangan terburu-buru menilai. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Menoleh untuk melihat. Ada sebuah benda di atas sana yang bersiap jatuh. Shinimong melihat tanpa diduga. Seseorang tertimpa material bangunan dari atas sana yang jatuh dan tergeletak berguling-guling di tanah. Semua orang mengelilinginya menyaksikan situasi itu dengan ribut. Nyalakan lampu. Len, apa yang terjadi di sini? Seseorang memanggil ambulans. Ambulans. Setelah itu, ambulans datang dan membawa orang itu ke ambulans. Seorang anak laki-laki duduk di sebelah orang yang terluka sambil memegang telepon. Apakah semuanya masih baik-baik saja? Oh ya, lukanya tidak terlalu serius. Dia menelepon, berteriak keras, tanpa diduga. Mungkin tulangnya patah. Rai. Ada apa? Semua orang di belakang layar mendengar berita itu dengan ribut. Tanpa diduga, drama kita harus. Apa-apaan ini? Dia memegang telepon dan mematikannya. Khawatir. Semuanya karena mereka datang terlambat. Kita perlu bersiap dengan cepat. Jadi mungkin itu menyebabkan beberapa insiden. Dia pergi untuk mengumumkan kepada semua orang. Apakah ada di sini yang pernah mengikuti audisi untuk peran utama? Kong si anak laki-laki berambut platinum dengan mantel biru. Dia berbicara setengah dari segmen adalah ruang akting karakter utama. Direktur Roy, kita harus menyerah dan menghubungi perusahaan. Percakapan To dan bagaimana untuk bergerak. Nua, bagaimana Anda bisa mengingat sebanyak itu segera dicu? Shin Yumyong dan Miho duduk di atas menonton situasi mereka. Tegang berisik. Jadi Anda ingin kita menyerah seperti ini? Sao, tidak, bukan itu yang saya maksud. Hal-hal telah menjadi cukup menyenangkan. RI bersenang-senang. Moho tiba-tiba menggunakan energinya. Saya akan menggunakan apa yang telah saya simpan untuk waktu yang lama. Shini mau melihat ke bawah tangannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terpancar keluar secara tak terduga. Dia menghentikannya terjadi tepat waktu. Tanpa diduga menggunakan hak sesuai dengan kontrak Yongwei. Kepemilikan 0 dari 1. Perintah telah dieksekusi dan tidak dapat ditolak. Tunggu aku. Di panggung, barisan kursi di sekitarnya kosong. Mereka berdiri di bawah dengan berisik berdiskusi di tempat itu. Shinyung cahaya itu terpancar keluar. Tiba-tiba dia dengan tegas mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Shini Yu yang berdiri. Dia berjalan turun dan berbicara. Mereka mendongak. Bolehkah aku mencoba peran rokong itu? Shini Wang tersenyum sopan.
Semua orang menatap Shinimong dengan riuh tak terduga. Ada apa? Siapa orang itu? Sepertinya orang yang sedang berkunjung. Anak laki-laki bermantel biru itu menoleh ke arahnya dengan terkejut ketika ia bertanya, apakah kau pernah punya pengalaman akting? Chua punya ketua tim. Ia melirik Xinyuang ketika berjalan melewatinya. Aku hanya punya waktu 1,5 jam. Semuanya sudah hampir meledak. Aku akan memberimu penampilan yang lebih baik daripada peran utamamu yang dulu tanpa membayarku sepeser pun. Ka, bagaimana dengan Sao? Xinyang pergi memegang naskah. Tersenyum. Jangan khawatir tentang isinya. Aku akan menghafalnya dengan sangat cepat. Voi, ini naskahnya. HHM, benar. Rai. Shinyu Mong dengan tegas membaca setiap halaman dalam naskah. Setelah itu, Shinyu Myong menutup naskah. Semua orang berdiri di sekelilingnya. Shini Mang tersenyum. Aku sudah menghafalnya. Ru. Ia berteriak dengan marah. Ada apa? Cu? Dasar bajingan gila. Ada 2 jalan menuju Kmar. Shinyu Mongkin, yang memegang naskah di sebelah kiri, mengucapkan beberapa patah kata bersamanya. 1 jalan pintas melewati kota dan 1 jalan pintas lagi harus melewati pegunungan. Tentu saja, aku akan memilih jalan kedua tanpa kehadiran spesies manusia yang penuh kebencian. Sebuah tempat dengan rintik-rintik sinar matahari yang berkilauan jatuh di danau tempat burung-burung yang merdu bernyanyi. Terdengar seperti simfoni alam. Pipi Shinyu Mongkin memerah. Rasa malu yang menyenangkan. Betapa mempesonanya itu. Ia menatapnya dan bertanya, itu segmen 2, episode 3. Peran yang ia perankan adalah bagian dari peran utama. Tidak mungkin ada kesalahan. Bagaimana mungkin dia bisa? Shinyo meliriknya dan menjawab, bagian terakhir di segmen 3, episode 6. Dengan ini, bahan untuk membuat boneka sudah cukup. Jadi, satu-satunya yang kurang adalah bubuk tulang Galatia untuk membuat boneka ini bersinar. Shinyu Meong menjawab dengan tegas dengan suara lembut karena boneka terindah telah diciptakan di dunia ini. Kau akan mati. Ia berbalik untuk menatapnya. Kong Sao, apakah kau punya diagram posisi bergerak dan garis waktu cahaya? Kong. Xinyuang meletakkan naskah di bahunya. Waktunya tidak banyak lagi. Nua, coba cepat. Sekali, lalu bertindaklah. Xinyung berdiri di suatu tempat sambil memegang tangannya untuk memukul kaca. Di depannya ada 2 orang dengan wajah yang tidak jelas. Ini adalah diagram posisi bergerak dari garis waktu cahaya. Jika kau tidak mengerti bagian manapun. Hei, Shinyu Mayang menoleh dan tampak ketakutan. Jangan panggil aku sepanjang pertunjukan. Itu akan membuatku kehilangan fokus. Shinyong memegang tumpukan kertas di tangannya, lalu membaca sementara semua orang di belakang berdiri berbicara. Menatapnya. Diam sejenak. Di akhir pertunjukan, aku akan mengembalikan tubuhmu. Dalam peran itu, Xinyuang menggertakkan giginya ketakutan. Perhatikan baik-baik. Ini akan menjadi pelajaran untukmu hari ini. TCH. Diam-diam ia berpikir sambil memegang kertas naskah, aku tidak bisa menggerakkan jariku. Xinyuang mengangkat tangannya. Keringat bercucuran. Khawatir diam-diam berpikir, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu pertunjukan berakhir. Sao. Ia membaca naskah dengan serius. Tidak, Yongi. Xinyuang menyilangkan tangannya dengan tegas. Mulai berlari. Kembali ke posisimu. Yang Wei berdiri di belakangnya dan diam-diam berkata, dalam film, ada sesuatu yang disebut Qi di sebuah rumah sendirian, duduk dengan tenang, kesepian, sedih, sinyal rahasia satu sama lain untuk menyalakan dan mematikan lampu dan suara, sebuah isyarat. Dengan kata lain, itu adalah sinyal. Anak laki-laki yang mengenakan ransel memegang senjata di tangannya. Dalam adegan ini, suara kulit yang dipoles adalah isyarat yang telah mematikan suara lain dan menyalakan lampu. Anak laki-laki itu memberi seorang gadis yang mengenakan celemek tua sesuatu tas. Selanjutnya, pengasuh menerima uang dari penjudi. Meletakkan tangannya di celemek adalah sinyal. Isyarat untuk sinyal ini adalah untuk mematikan semua lampu. Cukup banyak orang di rumah tua kecil itu. Gadis itu dan anak laki-laki itu mengobrol. Perubahan suara, cahaya, dan pengaturan panggung didasarkan pada antrian cepat atau tidak. Ada orang aneh yang datang untuk membuat masalah. Ah, tapi bagaimana dia berpartisipasi? Selalu V. Pada saat Anda pergi, semuanya pergi ke tempat lu hanya kehilangan alur pertunjukan. Aktor yang telah berlatih untuk waktu yang lama akan bisa melupakan antreannya. Seseorang memanggilnya. Dia berbalik dan menjawab, Marion, bersiap. Oke. Wajah anak laki-laki itu menggelap. Tanda Qi menghalangi. Shini berdiri di depan ruangan, memancarkan seberkas energi cahaya. Mereka berjalan ke depan, meluncur di sepanjang aliran energi ini sudah cukup Rai. Keduanya menatap Shini Yu Mayong. Direktur, apa yang kulihat? Mereka juga bertanya-tanya apakah mataku menipuku. Bukan di sini. Dia menatapnya tajam, diam-diam berpikir. Menghafal naskah dan sinyal dalam waktu singkat sudah cukup Rai. Tapi yang paling mengejutkan adalah dia menatap Shinimang yang dikelilingi energi cahaya biru. Diam-diam berkata,
Dia bahkan belum berakting dengan benar, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Dia bertepuk tangan, berteriak keras. Aku punya banyak pertanyaan, tapi saat ini tidak cukup waktu. Nua, jadi berlari saja tidak apa-apa, Rai. Sekarang cepatlah. Semua orang berteriak keras. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk penampilan kedua kita. Berjuang, berjuang. Panel juri yang terdiri dari 4 orang, dan di barisan penonton, ada beberapa orang yang datang untuk menonton, tetap diam dengan serius. Di hadapan panel juri, berambut pendek, berkemeja ungu, ia mendongak. Hakim. Pria itu bergerak ke tempat duduknya dan beberapa orang duduk terpisah dengan santai. Diam-diam berkata hanya ada sedikit orang di sini yang mereka miliki. Ia berbalik dan berkata, ia menghela napas sambil tersenyum canggung. Ini bukan kru film terkenal, kau tahu. Semoga tidak lebih buruk dari rata-rata. Mari kita nilai dengan ringan, pikirku. Lampu panggung yang dimatikan menggelap. Ia mendongak tanpa diduga. Terpikir sesuatu. Hei, kurasa Roy sudah mulai. Tirai perlahan terangkat tinggi. Lampu panggung menyala dengan peran wanita berpakaian coklat dan gadis berpakaian biru menggendong anak itu. Ia dan anak itu memperhatikan dengan saksama, lalu merekamnya. Anak laki-laki itu memegang selembar kertas, mengulurkan tangannya. Segmen 1, adegan 2. Marian pergi. Oke. Shining Yumwang dengan tegas membuka lebar matanya dan melihatnya dengan saksama. Ada apa, Chu? Ia perlahan melangkahkan kakinya ke atas panggung. Tubuh kurus, pakaian tua compang-camping. Mata Shini Mong cekung dan kusut. Lelah, ia menelan ludah, berkonsentrasi penuh, mendongak untuk menyaksikan. Shinyang berdiri di depan layar. Semua ekspresi dan emosi Marian mengalir ke dalam diriku. Bagian-bagian boneka ini terpisah seperti mata, sendi tangan, dan kaki yang dipajang di rak. Manusia adalah spesies yang tak terpahami. Mereka tidak mengerti apa itu keindahan sejati. Mereka hanya melihat keindahan sebagai kilauan yang menyilaukan. Perhiasan dianggap sebagai ciptaan terindah di dunia. Di mata mereka, Shini Wang mengerucutkan bibirnya. Tapi bagiku, tidak seperti itu. Ia duduk di mejanya, memegangi kepalanya, menjerit. Pikirannya kacau. Ini tidak cukup. 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 Di rumah tua itu, tangannya terbakar. Api di belakang menghangatkannya. Shini Yumyang mendengar suara di belakangnya, jadi ia berbalik. Mata Shinyong melebar, terkejut oleh bayangan boneka di matanya. Ia, 2 penonton yang duduk di atas, menutup mulut mereka, ngeri. Hanya ketika terbuat dari material manusia, itulah yang paling indah. Ia menyentuh hidungnya dan mengangguk penuh perhatian. Berpikir, aku tidak tahu siapa ini, tapi aktingnya luar biasa. Bahkan begitu mengesankan sampai membuat penonton tak nyaman. Bayangan seorang pria bermata cerah mengulurkan tangannya ke dekat leher seorang gadis pirang cantik yang ketakutan. Perasaan yang mengganggu dan mencekam seolah-olah ada monster berkulit manusia di depan mereka. Yuyang yang berkilau memeluk kepalanya, berlutut, disiksa dan dipukuli oleh mereka berdua. Tapi kenapa? Ia mendongak dengan pedih, berpikir, dan menangis. Mengapa aku perlahan-lahan berempati dengan monster itu? Shinyu Mayong mengerutkan kening, terluka di atas alisnya, menangis dengan marah. Aku tertarik pada hasratnya yang tak terkendali. Ia menyeringai, tanpa puas, berpikir, seindah apa boneka buatan monster gila itu? Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Semua penonton menyaksikan dengan penuh semangat. Ya, bunuh satu lagi saja. Shinyong, dengan senjata di tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi, membalas serangan dari belakang gadis bersanggul itu. Matanya terpejam dengan tenang. Kecantikan sejati akan muncul di depan mataku. Wajah dan tubuh Shinyu berlumuran darah, tersenyum licik. Shinyu Yuyong berdiri di depan layar, bahunya gemetar. Apakah ini kerasukan seperti Freddy? Tidak. Marian pada dasarnya hanyalah karakter fiksi. Shinyu Wang meletakkan tangannya di dada. Apakah ini yang disebut akting? Aku benar-benar merasakan empati dengan hasratnya. Dengan peran Marian yang memegang boneka dengan tubuh yang dapat berakting dengan peranku sendiri, ia menyentuh hati ribuan penonton dengan aktingnya yang luar biasa dan tak terlupakan. Di sekelilingnya, tangan-tangan berkuku panjang dan tajam mencengkeram dan meraih boneka itu karena sesuatu yang disebut kenikmatan, melemparkan kenikmatan kekerasan murni dan keindahan hakiki kepada mereka. Lampu panggung padam di ruangan gelap itu. Sungguh sesuatu yang tak tertahankan. Semua penonton yang duduk di atas saling memandang dan bertanya-tanya. Hah, sudah berakhir. Dia berbalik dan berkata kepadanya, wow, siapa aktor itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sutradara. Dia berdiri, menoleh ke belakang dan berteriak, sutradara? Panggilkan sutradara sekarang juga. Dia berdiri dengan tangan disilangkan dengan tegas. Aku juga tidak tahu siapa dia. Hari ini, saat persiapan, kami mengalami insiden. Tiba-tiba,
Dia muncul dan menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam pertunjukan, tetapi dia langsung menghilang begitu pertunjukan berakhir. Orang yang membawanya ke sini sepertinya adalah teknisi pencahayaan dari High Agent Hall. Kim Seung Jin memegang segelas air. Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku membantunya masuk ke sini untuk melihat-lihat karena dia tampak sangat bersemangat tentang akting. Dia pergi ke seorang anak laki-laki. Anak laki-laki berbaju biru itu datang sambil melambaikan tangannya. Jadi, apakah ada rekamannya? Apakah ada rekamannya? Benar. Tentang itu. Mereka bilang kami hanya bisa mementaskannya sekali karena kami bukan kru film terkenal. Jadi, dia tercengang. Seharusnya kami merekamnya. Dia duduk di mejanya, mendesah, menggenggam tangannya. Mungkin kita tidak akan bisa menonton drama itu lagi. Semua hadirin, duduk di meja. Ketua, tolong. Tidak ada yang tahu siapa orang itu, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Penonton di sana juga tidak banyak, dan dia bahkan seorang aktor, tidak ada dalam daftar. Dia menatapnya dengan tegas dan berdiri. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika Anda mencabut kualifikasi entry itu, saya akan mengundurkan diri dari posisi saya. Sebagai juri, saya setuju dengannya. Tidak. Jadi, bagaimana Anda ingin kami menyelesaikan ini? Dia berdiri menatap kosong, tertegun. Pada hari ketika aktor itu muncul kembali, sosok di sekitarnya adalah energi hijau, seorang aktor metode. Dia berkata dengan tegas, beri dia gelar aktor metode dan berikan dia penghargaan aktor terbaik di Festival Film Nasional ke-19. Kim Seung Jin berdiri di sudut menjawab telepon. Ya, halo. Shin Yuang menjawab telepon di kamar tidurnya. Yumang, apakah kamu sampai di rumah dengan selamat? Ya, saya baik-baik saja. Han Kim Seung berdiri di sudut menjawab telepon. Semua orang pergi setelah pertunjukan berakhir. Dengan senang hati. Terima kasih banyak, Yang. Aku sedikit ikut campur, tapi aku tidak ingin suasana menjadi terlalu ramai. Apa yang kau lakukan sampai membuat orang-orang itu jadi gila? Shin Yang mendengar di ujung telepon. Matanya membelalak kosong, tertegun. Ada rahasia besar. Biar ku beritahu, penghargaan aktor terbaik di festival film ini sudah diputuskan untuk bahkan sebelum acaranya berakhir. Aku agak sibuk sekarang. Kita bicara nanti saja, Hyang. Terima kasih untuk hari ini. Dia menutup telepon, dan mendesah. Fiuh. Shin Yong berbalik melihat ke arah tempat tidur. Miho duduk di tempat tidur, mengangkat tangannya untuk menjilatinya. Apa yang kau lakukan, Miho? Dia menjawab, ya. Shin Yong yang berdiri menatap Miho yang duduk di tempat tidur. Aku tidak peduli seberapa besar masalah itu. Bagaimana bisa kau tiba-tiba mengambil tubuh orang lain tanpa menjelaskan apapun? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan saat itu. Miho menatapnya sambil tersenyum. Jika kau jenius atau semacamnya, setidaknya jangan mengatakan sesuatu yang aneh. Aku senang mereka tidak menemukanku atau aku akan mendapat masalah besar. Masalah? Bagaimana aku bisa menjelaskan bagaimana aku tahu naskahnya dalam 10 menit? Shin Yuang mengerutkan kening. Katakan kau pernah melihat naskahnya sebelumnya. Miho memuji Shin Yuang tanpa daya, tiba-tiba teringat sesuatu. Itu ide yang sangat kreatif. Oh, benar. Miho duduk, menunduk, mengaku dengan penuh penyesalan. Maaf. Shin Yuang merenung, berpikir. Menonton akting sepanjang waktu membuatku ingin berakting sendiri dan merasakan bagaimana rasanya. Suasana hening, mengerutkan kening. Shin Yimong duduk di tempat tidur, menundukkan kepalanya. Miho duduk di sebelahnya, mendengarkannya. Kau ingin berakting seperti apa? Lembar informasinya kabur. Benar. Aku selalu ingin berakting, jadi aku memilih menjadi roh yang berdiam dimanapun ada panggung. Apakah itu pertama kalinya atau pernahkah kau mencobanya sebelumnya? Aku sudah mencobanya beberapa kali sebelumnya sebagai bagian dari kontrak. Sudah ratusan tahun sejak saat itu. Ia menggenggam kedua tangannya, menggosok-gosok ibu jarinya. Mengapa kau tidak merasuki orang lain untuk berakting? Miho tersenyum. Sudah kubilang kontrak itu akan dibatasi oleh hukum alam semesta. Shin Yimong duduk termenung, diam, berpikir. Jika kau tidak menyetujui kontrak ini, aku tidak bisa mengambil tubuhmu. Sejujurnya, aku tidak percaya semua yang dikatakan Miho. Shin Yimong menatap layar, teringat peran dari pertunjukan sebelumnya, hari ini. Ia berdiri menonton, siap, tangan mencengkeram jaketnya. Dalam awan hitam bercampur putih, ia mendekati kesempurnaan. Ia adalah seekor rubah berbulu hitam. Matanya bersinar terang, sosoknya yang besar berdiri di depan Shin Yimong, puncak seni. Shin Yuang, dengan tangan terkepal erat, duduk termenung berpikir. Kemampuan akting Miho adalah kesempatan bagus untukku. Selama aku menerima bantuannya, tapi tidak percaya membabi buta, seharusnya tidak apa-apa, kan? Mio dengan ekor. Oke, aku mengerti. Di suatu tempat di ruangan itu, sebuah suara terdengar. Lokakarya Oedipus musim panas. Li Jepil duduk di mejanya. Shin Yimong berdiri dengan tegas di depannya.
Ya, aku berpikir untuk menyelenggarakan lokakarya untuk siswa berprestasi. Apakah kau tertarik? Shinimong ragu-ragu berpikir. Lokakarya Oedipus musim panas. Di depan mereka di ruangan itu ada banyak orang yang duduk menonton dua orang itu berbicara. Itu adalah program yang diadakan setiap musim panas oleh Oedipus, sebuah program yang diselenggarakan dengan mengundang aktor veteran untuk berbagi dan membimbing siswa dalam berakting. Shinyong tampak berpikir tegas menjawab. Aku bertanya pada Ryushin sebelumnya. Dia bilang dia akan membantuku. Tentu saja, Profesor Lee Jepil duduk dengan tegas di mejanya menatapnya. Tetapi aku mendengar Ryushin mengatakan bahwa kau tampaknya kesulitan berpartisipasi karena kau bukan anggota Oedipus. Maaf, Profesor. Ryushin memberitahumu tentang ini. Shinyu mau memiringkan kepalanya, tetapi orang yang kumaksud adalah orang lain. Aktor Yun Ho meminta agar aku diizinkan berpartisipasi dalam program ini. Yun Han, apakah dia seorang aktor? Matanya terbelalak. Ya, karena aku kenal dengannya. Aku menunjukkan klipmu berakting di kelas beberapa hari yang lalu dan dia bilang ada saran yang ingin dia berikan padamu. Jadi, dia meminta seorang anak laki-laki yang memegang bunga dan piala untuk berbicara di atas panggung. Yan Hansong, seorang aktor setelah melewati masa gelap yang panjang dalam hidupnya, menjadi terkenal di usia pertengahan 30-an. Membuka topeng di wajahnya sambil menangis, ia dijuluki Beast karena kemampuan aktingnya yang luar biasa. Seorang seniman yang mempermainkan emosi orang lain, raja tragedi, Shinyu Miang dalam balutan setelan elegan. Dan yang terpenting, meskipun perawakannya kecil, ia membara seperti api. Anak laki-laki itu menghampiri dan menepuk bahu Shinyuang, sambil berkata, bagus sekali. Teruskan. Suatu hari nanti kau akan sukses. Yun Hanung tersenyum sopan. Sebuah dorongan tulus dari sang aktor utama, yang mampu menyapu bersih semua penghargaan film hanya dengan peran pendukung. Dorongan itu menjadi sumber motivasi yang luar biasa sepanjang hidupnya yang tak bernama. Shinyong menundukkan kepalanya. Lai Jepil duduk menatapnya dalam diam. Nasihat dari seseorang seperti itu. Shinyong berbicara. Saya setuju untuk berpartisipasi, Profesor. Suatu sore yang cerah di lereng gunung dan gedung-gedung perusahaan yang menjulang tinggi. Shinyuang berdiri di lorong sambil menatap dinding. Shinya memperhatikan dalam diam, membaca dengan saksama. Di kertas yang tertempel di dinding, tertulis, Lokakarya Etet Summer Edips. Mereka pasti orang-orang yang baik. Ia memegang gagang pintu. Ada banyak orang yang duduk di ruang kelas. Hishon dan Ji Wanong menoleh ke arah pintu, tersenyum dan menyambut. Shini Yuyong masuk, menundukkan kepalanya. Ia dan Shini Yuyong menghampiri. Yuyong, kenapa kau di sini? Halo, Hyong. Mereka semua menatapnya, sibuk dan mengobrol. Hayon memperkenalkan diri. Ya. Mari kita bekerja keras bersama sampai akhir program. Siapa dia? Orang itu direkomendasikan oleh senior Yun Hansen. Oh, kurasa semua orang tahu orang ini direkomendasikan oleh senior Yun Hansung. Tolong bersikap lembut padanya. Haha. Shin Yumyong menatap tajam ketika sebuah suara datang dari luar. Tiba-tiba, itu dia. Yuri datang menyilangkan tangan dengan ekspresi kesal. Orang luar yang mengusir Ryushin untuk berpartisipasi. Gadis pirang yang duduk di sebelah pasangan tua itu sedang makan semangka. Apakah itu Shon Yuri yang memerankan Hizu di film Heaven's Diary? Shinyu Mayong berpikir terkejut tetapi mengusir Ryushin untuk berpartisipasi. Apa maksudnya? Shon Yuri menatapnya dan berkata, jadi kau tidak tahu senior Ryushin harus meninggalkan Lokakarya agar kau bisa berpartisipasi. Shin Yumyong mengerutkan kening, terdiam serius, lalu berkata, aku belum pernah mendengar tentang itu. Benarkah? Dia datang, meraih bahu Yuri, sambil tersenyum. Yuri, bagaimana kau bisa berkata begitu? Hyun berbalik untuk menatapnya sambil menjelaskan. Hyun meliriknya dengan tidak senang. Itu tidak benar. Lokakarya ini hanya untuk 20 orang. Semua orang berdiri menonton. Seo Ryushin dan Shon Yuri yang telah berdebat mengalami konflik. Mereka telah menyiapkan kelompok untuk 20-40 dan 50 orang. Tapi sekarang denganmu menjadi 21 orang. Ada argumen karena gangguan pada rencana yang ditetapkan. Jadi pada akhirnya Rian tidak berpartisipasi. Jadi kamu bisa ditambahkan. Dia bilang tidak apa-apa karena dia pernah berpartisipasi sekali tahun lalu. Di belakang mereka, seorang gadis maju ke depan. Shon Yuri tersipu malu. Dan ini Shon Yuri, wakil presiden Oedipus untuk semester ini. Anak ini agak tidak tahu apa-apa, tidak mudah bergaul. Hai, Shon datang, merangkulnya, tersenyum. Shon Yuri tersipu, berteriak keras, malu. Hei, hai Shon. Sayang. Shin Yuang berdiri menonton Yuri dan Hyun berdebat. Ji Wong yang berdiri di belakangnya, berbicara. Oh, itu karena aku. Jujur, itu bukan salah Shinyu. Bukannya kita menderita kerugian apapun. Kenapa kamu begitu marah? Tidak, ini kerugian besar. Gara-gara dia, Ryu Shinopa tidak bisa ikut Lokakarya ini. Kau tahu Shon Yuri melirik arahnya dengan marah dan cemburu.
Tak peduli siapa yang merekomendasikannya, Ji Wuyong dan Haishun berdiri memperhatikan Shon Yuri, menunjuk ke arah Shinyung, lalu berteriak keras, "Aku tidak terima kalau orang ini aktor yang lebih hebat daripada Xiao Ryushin." Shinyung menghela napas, memikirkan Xiao Ryushin yang sedang berbicara dengannya di telepon. "Kuharap kau memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan pesona Oedipus." Itulah yang dia katakan saat meneleponku beberapa hari yang lalu. Xiao Ryushin duduk di meja sambil memegang seberkas cahaya. Ada kartu dan token. Xiao Ryushin bersandar. "Kali ini mungkin bukan pengorbanan dalam diriku. Aku memberimu kesempatan untuk merasakan daya tarik Oedipus dan kau akan berakting bersamaku lain kali." Kartu bundar bergambar Shinyomong. "Semacam investasi," pikir Shinyong sambil tersenyum. "Investasi selalu berisiko. Xiao Ryushin berani berjudi. Aku akan menilai sendiri apakah Oedipus benar-benar semenarik yang mereka katakan. Kalau kau ingin berinvestasi, aku tidak bisa menolak hanya karena takut masalah." Haishun dan Shon Yuri berdiri di sampingnya dengan marah. "Mengikuti lokakarya bersamaku mungkin bisa membantumu. Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Shin Yuyang meletakkan tangannya di dada dengan penuh tekad dan percaya diri. "Aku akan menunjukkan keahlianku." Ia berdiri menatap Shinyung. "Serius? Aku akan membuatmu mengakui bahwa menghadiri lokakarya bersamaku pasti akan menguntungkanmu." Shin Yuyang tersenyum percaya diri dan tegas. Shon Yuri mengerutkan kening, berpikir dengan marah. Sepanjang semester lalu, semua orang di kru film dan drama selalu membicarakannya. Jadi aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ia menatap Shin Yumyang dengan penuh percaya diri dan tekad. Berpikir, dulu dia adalah seseorang yang percaya pada bakatnya dan memamerkannya. Bukan? Shon Yuri memalingkan wajahnya. Marah. Usaha yang terkumpul seiring waktu dan waktu membangun karir. Saat masih kecil di pusat kota Asia Timur yang ramai, Shon Yuri bersama ibunya melihat Xiao Ryushin duduk di bangku taman sambil memegang buku. Saat masih kecil, saya belajar hal ini dengan mengamati Ryushin yang sudah senior. Ia melihat Xiao Ryushin duduk sambil membutuhkan buku yang dibungkus syal dan mengenakan jaket hangat. Meskipun berbakat, ia selalu datang paling awal untuk berlatih dan paling lambat meninggalkan lokasi syuting. Seorang aktor yang lebih serius daripada siapapun. Lihat, Yuri memegang tangan ibunya, menatapnya serius, matanya terbelalak, berpikir, jika aku serius ingin menekuni karir sebagai aktris, kurasa aku harus belajar dari orang seperti dia. Sesaat kemudian, saya benci mendengar komentar tentang betapa mudahnya menyewa pemeran pengganti karena kecantikannya. Dan saya telah debut sejak kecil. Larut malam, Seon Huri duduk di mejanya. Hanya lampu yang bersinar cukup terang, jadi saya berusaha lebih keras. Di pagi hari, ia berlatih menari, berolahraga di pusat kebugaran, seluruh tubuhnya berkeringat. Mustahil ada seorang jenius yang tiba-tiba muncul tanpa usaha. Ia menggertakkan gigi, kesal dan marah, tetapi memikirkan seseorang yang mengambil jurusan yang sama sekali berbeda dan baru pertama kali merasakan dunia akting. Seseorang yang membuat semua orang bersemangat seperti itu. Shin Yumong dan Ji Wuyong memperhatikan kepergiannya. Seong Yuri memalingkan wajahnya dan pergi dengan marah sambil berpikir, aku tidak bisa menerimanya. Wanita berambut hitam pendek berkilau itu duduk di kursi, bertepuk tangan, memperkenalkan diri, dan tersenyum. Jika semua orang sudah merasa lebih nyaman, mari kita mulai. Halo, saya Lee San-ha dari kelompok teater Comet. Semua orang duduk dengan riuh, memperhatikannya dan papan tulis. Ia telah berada di sini selama 3 tahun. Selama itu, ia menyesal tidak bisa bertemu dengan para junior karena jadwal pertunjukannya. Kami juga, seseorang berbicara. Lee San-ha tampak terkejut. Aku sangat ingin bertemu denganmu, senior. Lee San-ha melihat ke arah Shin Yuyong yang mengenakan kaos putih duduk di luar barisan sambil berpikir melihatmu duduk agak terpisah dari teman-teman yang lain. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang yang direkomendasikan Hansung dan Jill, pikirnya dengan tenang dan elegan. Aku tidak tahu orang seperti apa dia seperti yang disebutkan dalam pengumuman sebelumnya. Topik lokakarya hari ini adalah mendengarkan di papan tulis dialog antara A dan B. Mulai sekarang harap hafalkan dialognya sampai kamu dapat menceritakannya kembali dengan mudah. Aku akan memainkan peran A dan junior harus menanggapi dengan dialogku. Lee San-ha duduk dengan tegas. Semua siswa duduk rapi dalam satu baris menjawab serempak. Baiklah, orang di barisan depan, mari kita coba. Ah, ya. Dia duduk tegak bertanya dan teman-temannya menjawab serempak. Sudah makan? Aku belum makan. Jadi, kita makan apa? Leon Ha mengundang seorang teman di kelas. Oke, lakukan saja seperti itu. Teman di sebelahnya. Leon Ha melihat ke bawah meminta anak laki-laki itu untuk menjawab lalu berhenti. Belum makan? Aku belum makan. Anak laki-laki itu duduk kecewa setelah salah menjawab. Dia terus memanggil. Teman di belakangmu terkejut mendengarnya berbicara dan menjawab. Sudah makan? Aku belum makan. Piu. Kali ini aku harus tetap pada aslinya. Dia tersenyum, pipinya memerah. Ayo kita makan sup pizza. Lalu Lee San-ha tertawa terbahak-bahak. Kimchi. Haha. Leon Ha berkata dengan serius. Dialog adalah bahasa yang telah ditentukan sebelumnya.
Jadi, ketika aktor telah menghafal dialog, mereka dapat bereaksi secara mekanis tanpa mendengarkan dialog karakter lain. Ketika dia berbicara, baik anak laki-laki maupun Seon tinggi menegang, mata mereka terbelalak tanpa ada yang tersisa untuk dijelaskan. Hairspray tak terduga. Dalam kasus terburuk, beberapa aktor bahkan menghafal dialog berikutnya sementara orang lain mengucapkan dialog mereka. Dalam ruang yang penuh dengan roda gigi yang berputar, bergerak disebut area abu-abu. Ini adalah saat tindakanmu dan tindakan orang lain dikoreografikan secara berdekatan, membuatnya mudah ditebak. Leonha berkata, serius. Namun, akting seperti itu tidak memiliki kehidupan. Baik pemuda berkaus biru maupun pemuda berkaus hitam mendengarkan dengan serius apa yang Leonha bicarakan. Seorang aktor yang baik akan tahu cara mendengarkan dengan saksama. Shin Yunyang mengangkat kepalanya, mendengarkan dengan saksama apa yang Leonha ajarkan. Bahkan dengan dialog yang telah ditentukan sebelumnya, ketika Anda benar-benar mendengarkan orang lain dan berbicara dari hati Anda sendiri, hal itu menciptakan tekanan dramatis. Meskipun mungkin mudah untuk berpikir bahwa akting adalah mengekspresikan peran yang baik, intinya terletak pada mendengarkan. Ia menatapnya sambil berpikir. Lee San-ha bertepuk tangan sambil tersenyum. Alasan Lee San-ha berada di jajaran utama Comet untuk waktu yang lama juga berasal dari kemampuan mendengarkannya yang terkenal. Jadi kita akan banyak berlatih mendengarkan hari ini. Lokakarya berikutnya disebut lokakarya ulasan. Seorang karyawan dan seorang pemuda berjaket hijau dengan pertanyaan dan dialog. Jika saya bertanya, apakah Anda suka makan apel? Jawabannya bisa saja, saya tidak suka apel. Saya lebih suka semangka. Kira-kira seperti itu. Meskipun itu bukan penolakan, Anda bisa mendapatkan dialog yang artinya sedikit berbeda dari aslinya. Pemuda berkaus hitam dipanggil untuk menjawab. Junior berbaju hitam, silakan kemari. Ya, anak laki-laki berbaju hitam itu duduk di kursi di hadapan Lee San-ha. Keduanya berbincang sambil tersenyum dan sedikit gugup. Kita berteman, kan? Tidak, kau seniorku. Aku mengerti. Kau dari mana? Tipe Chang. Anak laki-laki berbaju hitam itu berdiri dan kembali ke tempat duduknya. Semua orang tertawa miris. Kalau begitu, kau seharusnya bertanya padanya mengapa dia tertarik dengan kampung halamanmu atau kau tidak punya kampung halaman. Kira-kira begitu. Kau harus menerima perkataan orang lain. Orang berikutnya. Yuri duduk dengan tangan di depan dadanya, menatap tajam ke arah Leonha. Ia menatapnya sambil berkata, halo. Sean Yuri menyilangkan tangannya dengan dingin. Menjawab, suasana hatiku sedang tidak enak hari ini. Hai, Sean. Dan dua anak laki-laki di belakangnya tampak terkejut ketika ia menjawab percakapan dengannya. Siapa namamu? Aku tidak punya nama untuk kukatakan. Sean Yuri memegang bisepnya. Pernahkah kau mendengar banyak orang memuji kecantikanmu? Sean Yuri sedikit tidak nyaman, mengerutkan kening dengan marah. Cangkangnya tidak penting. Yang penting isinya. Leonha tersenyum, memuji, bagus sekali. Kembalilah ke tempat dudukmu. San Yuri berdiri, membungkuk, berterima kasih. Ia memalingkan wajahnya dan berkata, selanjutnya, Shinyong terkejut. Junior, duduk di sebelah kiri. Kemarilah. Ya. Semua orang melihat ke arah Shinyu saat ia berdiri. Shinyong dan Leonha duduk dengan tegas dan percaya diri. Begitu ia bertanya, ia menundukkan kepala. Siapa kau? Lalu, siapa aku? Tanyanya tegas dan dingin. Perlukah aku mengatakannya? Liha menatap Shinyuang, berpikir dalam hati, lalu melanjutkan bertanya. Dan aktingnya bukanlah tugasnya. Bagaimana aku bisa tahu jawaban yang belum kau katakan? Dari mana asalmu? Shini meringkuk di kursi. Aku juga tidak ingat. Di luar jendela, menatap Shinyuang, duduk mengerut. Kurasa tempat itu gelap. Leonha terkejut melihatnya berpikir dengan tingkat akting dan ekspresi dialognya. Lalu melanjutkan bertanya, apakah dia menciptakan karakter itu sendiri, sambil tetap berpegang pada struktur tugas ulasan. Apakah ada tempat gelap di sekitar sini? Apakah kamu takut gelap? Shinyuang menundukkan kepalanya, duduk mengerut di kursi. Aku tidak takut. Aku lebih kuat dalam kegelapan. Leonha ragu untuk berkata, tapi kamu? Ia menatap Shinyuang, duduk di kursi, tangannya di lutut, mengerut, malu-malu, takut. Kamu terlihat sangat lemah. Kamu tidak terlihat memiliki kekuatan di dalam dirimu. Ia berkata, kekuatan bukan hanya kekerasan. Shinyung melipat tangannya, menutup matanya. Aku tahu cara terbang. Leonha bertanya, tahu cara terbang? Ia melebarkan matanya, tertegun. Oh. Sebagai reaksi, Shin Yuyong membuka matanya. Ia teringat sesuatu. Ah, aku mengerti. Berkatmu, aku ingat. Di dahan, sambil menggeliat, Shin Yuang muncul dengan sayap kupu-kupu di belakangnya. Aku seekor kupu-kupu. Mereka semua duduk sambil mendongak, terkejut. Leonha tertawa. Junior, kau aktor yang menarik. Sean Yuri duduk dengan tangan di lututnya dengan tegas. Suatu hari yang cerah, pepohonan hijau, gedung-gedung tinggi.
Shin Yu mau mengenakan tas saat menaiki tangga. Setelah lokakarya yang diinstruksikan oleh Lee San-ha, lokakarya berlangsung selama 2 minggu dengan 6 jam setiap hari dan 1 instruktur setiap 1 hingga 3 hari. Melanjutkan sisa waktu, gadis berambut pendek itu mengulurkan tangannya. Tugas individu bertema membangun karakter lokakarya olahraga untuk menyeimbangkan fisik. Kedua anak laki-laki, satu memegang kaki, satu melakukan sit-up, berpasangan untuk membangkitkan emosi yang sebenarnya melalui empati. Di dalam ruangan, 4 orang, anak laki-laki berbaju putih memegang bahu anak laki-laki berbaju biru. Keduanya menoleh untuk melihat. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk meningkatkan citra dan kreativitas semaksimal mungkin. Shon Yuri berdiri di belakang, menyilangkan tangan, mengamati mereka dengan tegas, berkumpul, duduk, dan berbincang dengan gembira. Ketika kami berpartisipasi dalam tugas-tugas ini bersama-sama, tanpa kusadari, para anggota pasukan teater Oedipus memiliki pandangan yang lebih baik terhadapku. Shin Yu Myung menoleh untuk melihat dan kesanku terhadap Oedipus juga berubah. Senior bukanlah ritme 1-2-3, bukannya 1-2. Kedua orang itu berdiri berbicara. Benar. Maaf, memang begitu. Oke, mari kita mulai lagi. Tidak seperti Changian, mereka dengan bebas bertukar pendapat antara senior dan junior tanpa merasa tertinggal. Shin Yu Yang menoleh untuk melihat mereka berbicara satu sama lain. Oh, dan di bengkel kemarin, aku punya masalah menyeimbangkan fisikku saat berputar. Jika kau punya waktu, bisakah kau melihatnya untukku? Tentu saja, senior. Di lorong, dia berjalan, tersenyum. Para pemain siap untuk meminta bantuan tanpa ragu-ragu, membantu orang lain, dan yang terpenting, ada individu yang benar-benar pekerja keras. Meskipun jadwal mereka sibuk, para junior di Oedipus semuanya melekat pada ruang bengkel. Kurasa aku mengerti mengapa Xiorian menyebutkan harapan. Shinyong memegang gagang pintu, tersenyum percaya diri, lalu melangkah masuk. Biarkan aku merasakan daya tarik Oedipus. Dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Mengenali sesuatu. Terperangah. Shinyong masuk, melihat Shon Yuri mengepel lantai. Terperangah. Ia bertanya pada Shon Yuri, yang memalingkan wajahnya dengan dingin. Kau datang lebih awal hari ini juga. Shinyong Mayang berpikir tanpa daya. Masih dingin bagiku. Citra Shon Yuri juga telah banyak berubah. Maaf. Shinyong membuka lemari, menyimpan barang-barang pribadi. Shon Yuri mengepel lantai. Berpikir Shon Yuri, orang yang bertanggung jawab memimpin bengkel, selalu datang pertama dan pulang terakhir. Bekerja keras, ia juga jarang meminta bantuan. Ia biasanya memikul tanggung jawab di tangannya sebisa mungkin. Shinyong menatap pintu yang berkilau, tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri, "Wah, sekuat apa kau harus mengepel agar lemari ini begitu berkilau?" Ia berdiri dengan tegas melatih suaranya. Ia berbalik untuk melihat. Shon Yuri. Bahkan tanpa trik atau strategi, ia bisa pandai berbicara. Namun Shinyong tersenyum, menatap. Melihatnya selalu berusaha. Sulit untuk tidak menghargainya. Shon Yuri menggosok tenggorokannya. Haji dia mencoba suaranya lagi. Shini meletakkan tangannya di dagunya. Mendengarkannya membaca dan melatih suaranya. Do re mi fa so. Shinyong pergi untuk mengatakan pada Yuri. Bernyanyi koral tidak selalu menjadi jawaban. Dia menjelaskan kepadanya sambil berkata pada dirinya sendiri. Cobalah menggunakan falsetto saat bernyanyi. Saya pikir Anda akan mengekspresikan dialog dengan baik dan suara Anda akan lebih baik. Jika itu awal tahun 2000-an, mungkin itu prasangka umum. Selalu perlu berkumpul dalam paduan suara untuk mengucapkan dengan baik saat bernyanyi. Permisi. Shon Yuri mengerutkan kening dengan tidak nyaman. Apakah Anda senang Anda dapat dengan mudah menjawab semuanya seperti itu? Shon Yuri mengerutkan kening dengan marah. Seorang pemuda membimbingnya. Pengucapan? Kenapa tiba-tiba kau khawatir soal pengucapan? Apa kau takut suaramu kurang tersampaikan kepada penonton saat berakting di drama? Anak laki-laki itu menyilangkan tangannya sambil duduk mendengarkannya berbicara. Karena itu, aku dikeluarkan dari peran utama dalam pertunjukan musim gugur Oedipus. Jadi akhir-akhir ini, aku terus berlatih menyanyi dalam paduan suara. Tapi tidak ada kemajuan. Aku tidak pernah mengalami masalah saat berakting di film. Kan? Lagi pula, di film, orang-orang merekam suara secara terpisah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mata Shon Yuri berbinar-binar. Lagi pula, drama hanyalah genre kecil. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, wajahnya benar-benar muram. Apa kau berencana melanjutkan setelah lulus? Melakukan itu tidak baik. Ayo kita cepat kembali ke cara lama. Shon Yuri duduk dengan kaku, menegakkan punggungnya, berpikir dalam hati, mendengarkannya berbicara. Aku sudah di sini. Bagaimana kalau kau lihat naskah yang telah diusulkan untuk kita? Ada perbedaan antara tidak mampu dan memilih untuk tidak melakukannya. Shon Yuri memegang segelas air, mengerutkan kening, berpikir dalam hati, seorang aktor yang hanya berakting di film karena mereka kesulitan mengucapkan kata-kata di atas panggung. Aktor macam apa itu?
Di ruangan dengan gadis yang berbicara dan dia melatih suaranya. Saya tidak ingin menetapkan batasan dan menghindari melakukan apapun bahkan tanpa mencoba. Jadi saya berlatih sampai saya menguasainya. Do re mi fa. Jadi dasar pengucapan di atas panggung adalah bernyanyi dalam paduan suara. Sean Yuri melatih suaranya sampai tenggorokannya sakit. Setelah latihan yang lama, saya berhasil bernyanyi dalam paduan suara. Tapi dia meletakkan tangannya di pinggul, mendesah, lelah. Ih, aneh. Sean Yuri meletakkan tangannya di perutnya, berpikir dalam hati. Setiap kali saya menggunakan paduan suara untuk berbicara, saya menjadi tegang. Mungkin saya tidak bisa mengekspresikan dialog lebih baik daripada hanya berbicara. Sean Yuri berdiri di tengah jurang yang dalam dengan bayangan gelap di depan. Apakah saya benar-benar bukan orang yang tepat untuk drama ini? Ia menggertakkan giginya dengan marah, berpikir dalam hati, bagiku, masalah ini terletak pada egoku sebagai seorang aktor, dan dia mengatakannya dengan begitu mudahnya. Sean Yuri menoleh ke arah Shin Yu Meong, berteriak keras dengan marah, entah itu tugas atau akting, apa kau punya jawaban yang jelas? Apakah mengikuti jawaban itu menyelesaikan masalah? Shin Yu Meong menatap tajam. Mendengarnya berbicara, hidup para jenius pasti mudah. Sean Yuri memalingkan wajahnya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Shin Yong berbalik untuk melihat. Sebenarnya, tidak ada monolog atau dialog. Yuri berdiri di ruangan itu, menatap dalam diam. Sepatu putihnya. Kami bahkan tidak dekat. Dan dia pikir dia bisa mengerti semuanya. Bahkan setelah mengamati beberapa latihan, Sean Yuri terus melatih suaranya. Berpikir dalam hati, do re mi fa. Jadi, sebenarnya, tidak ada monolog atau dialog. San Yuri berbaring tidur di mejanya. Di atas meja, lampu redup di atas tumpukan PR. Ibunya memanggil, Yuri, bangun. Kau harus pergi ke audisi. Mata Sean Yuri berbinar-binar. Orang di sebelahnya menepuk bahunya dengan gembira. Peran Hizu dalam Heaven's Diary resmi menjadi milik Sean Yuri. Sean Yuri mendengar orang lain membicarakannya, meremehkannya. Mungkin ia terpilih karena penampilannya yang cantik. Sean Yuri memalingkan wajahnya agar terlihat sedikit sedih. Berpikir dalam hati, hidup seperti itu pasti nyaman. Aku juga berusaha sebaik mungkin. Tapi saat bersekolah di sekolah baru, ia digosipkan oleh teman-temannya. Hei, Sean Yuri masuk sekolah kita tahun ini. Sean Yuri pergi ke belakang, sudah mendengar, dan berhenti menatap mereka dengan sedih. Hah? Benarkah? Sekolah kita punya standar yang tinggi? Bagaimana dia bisa masuk? Ia menundukkan kepalanya dengan sedih dan termenung. Tentu saja, ada standar tersendiri untuk aktor. Ia berdiri di belakang dua orang yang berjalan di depan, terus bergosip. Wow, sangat tidak adil. Orang-orang belajar 16 jam sehari hanya untuk masuk ke sekolah ini. Aku tahu. Dunia ini sangat tidak adil. Sean Yuri membelalakan matanya dengan marah sambil berpikir. Aku juga mendapat nilai segitu di ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang kau tahu tentangku? Sean Yuri berteriak keras, marah, Durmifa. Maka ia pun bergidik. Elang. Tangannya mengepal, menahan amarah. Sebenarnya, jika ada monolog atau dialog, tidak akan ada yang namanya kesalahpahaman di dunia ini. Sean Yuri, pipinya memerah, menyeka keringat di wajahnya, berpikir dalam hati, aku tidak percaya aku bertingkah seperti orang-orang itu. Di kepalanya, bayangan Shin Yong muncul dengan tegas karena Shin Yong adalah aktor amatir. Aku segera menyimpulkan bahwa masa pelatihannya tidak sebanding dengan masa pelatihanku. Tanpa mengetahui apapun tentang situasi Shin Yu, Sean Yuri merenung, matanya menunduk, memikirkan kata-kata itu. Sayangnya, coba gunakan falsetto saat bernyanyi. Kurasa kau akan bisa menyampaikan dialog dengan baik, dan suaramu akan lebih bagus. Ia mengangkat wajahnya. Sean Yuri menatap cahaya di jendela ruangan, berpikir dalam hati, Romeo, kenapa kau Romeo? Mata Sean Yuri berbinar. Ia mengangkat tangannya, menyentuh lehernya, berkata dalam hati, suaraku sejernih dan sekuat biasanya. Di dalam ruangan, ia berdiri sambil mengangkat tangannya ke leher dan merasa lebih nyaman. Hai, kulihat kau berdiri, meregangkan tubuhnya. Orang-orang di sekitar menatapnya. Akhirnya, acara terakhir telah tiba. Hari ini lokakarya Yon Hansung, kan? Seorang anak laki-laki berambut pirang tersenyum, mengenakan kemeja putih, berjalan dengan percaya diri. Ya, aku sangat menantikannya. Setelah menonton film terbarunya, aku menangis. Aku juga. Hai, San. Aku ingin tahu apa yang akan dia bagikan. Semua orang melihat ke arah pintu. Anak laki-laki berambut pirang yang mengenakan kemeja sopan membuka pintu dan masuk. Ia masuk, memperkenalkan wajahnya yang tampan. Halo semuanya, aku aktor Yuan Hansong. Yuan Hanung duduk di kursi, meletakkan tangannya di kepala, dan memeluk lututnya. Hari ini saya memutuskan untuk membuka percakapan tentang hubungan emosional. Di ruangan itu, cahaya dari jendela bersinar masuk. Entah bagaimana,
Saya masih terkenal dengan cuplikan akting saya yang menyedihkan. Saya pikir itu dijelaskan oleh ungkapan kejujuran emosi. Seorang anak laki-laki melihat melalui layar seorang aktor yang sedang berakting, menangis keras, berkata pada dirinya sendiri, penonton mengerti lebih dari yang saya bayangkan. Jadi, meskipun saya berakting, apa-apaan ini? Gambaran orang itu tercetak di koran-koran baru. Jika saya sendiri tidak melihat bahwa emosi-emosi itu nyata, saya akan langsung menipunya. Akting aktor Hang Dong menimbulkan banyak pendapat yang beragam. Kontradiksi di antara para sutradara telah muncul. Jadi dari mana datangnya kejujuran ini? Shin Soo-ho duduk di sebelah semua orang. Yeon Han-nong duduk di kursi. Secara pribadi, saya juga percaya bahwa pengalaman seorang aktor juga merupakan faktor penting. Seorang aktor yang telah mengalami pasang surut dalam hidup pasti akan lebih mudah mengekspresikan emosinya. Matanya menatap tajam ke bawah. Seperti yang kita semua tahu, ketika saya masih muda, saya menjalani hidup yang sangat sulit. Kesabaran itu tidak bertahan lama. Putri kecil saya pun meninggalkan saya. Semua orang duduk dengan rapi dan penuh perhatian, mendengarkannya berbicara.